Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, suara saya double ya? Bismillah. Baik. Bentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma dan host yang terganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah panjang kali Bang, aku mau curhat ini. Abang tahu nggak akunku kena report 2 kali, bisa? aku di report. Di Nggak report. tahu Oten. Iya baguslah kalau gitu. Kalau bertamu Itu artinya Astagfirullahaladzim. perkembangan Senang yang kali ya, sangat Bang. menarik. Iya. Waalaikumsalam. Kenapa rupanya Kayaknya Bang Juma senang kali kalau aku menderita ya. Di report ya Bunda, gara-gara Di nyebut report itu kenapa? sih. Kata Bang Juma bagus loh, berarti Bang Juma ini senang kalau ngeliat aku menderita. Serah kau lah Bang. Tadi di report itu karena Tidak. ditunjukin si bayi Yesus hari-harinya ada apa, hari-harinya itu termasuk bagian Bukan Tuhan. Bunda. Itu ya. Oh. Ya itu pertama ya. Satu Bunda Dewi, Bunda Dea, Iya, Bila iya. Deda ya. Satu lagi baru saya kena report gara-gara aku bilang mama Tuhan dia Lon. Jangan aku salah. Dia luan Bang, dia luan. Dia ngatain aku lontong, dia luan ngatain aku gitu. Ya aku balas lah, mama Tuhan kau gitu kan. Mantap kali lah kalau gitu. Langsung jatuh Bisa dibilang kan mantap. normalnya. Oh, mamanya Cuma dia jatuh. bukan Bunda Maria kan? Kira Bunda Maria. Langsung terlempar kita 2 orang. Ada. 3 kapan? Kita dikasih Tadi turun, itu karena kita kan tidak ditanya, mau tadi menjawab. siang tuh, Bunda tadi siang tuh ditanya, apakah hari-harinya Yesus itu termasuk bagian dari Tuhanmu? Ya dia bingung. Jadi kita kasih lihat contoh tuh kalau bayi dilahirkan ada hari-harinya. Digunting itu tali pusat di situ. Baru dia nggak bisa jawab. Oh ternyata ada hari-harinya nih Tuhannya itu. Dia bingung nggak bisa jawab. Iya. Digosipi kita tadi, Deng. Apa Jomai? Digosip kayak mana itu? Bunda Hesti menggosipkan. Kenapa bisa? Dia mau jual lagi foto. Enggak ada Bang. Aku nggak gosipin Abang, cuman gibahin Abang. Bagus lah. Maklum lah kan aku adekmu yang gak ada akhlak Bang. Sadar dia ya. Masya Allah. Dia jual foto tak, Deng. 1 singa. Murah gitu. Tapi tahu gak Bang, aku jual foto abangnya kan 1 singa. Tapi Nggak tahu nggak, laku-laku. nggak ada yang laku. Malah fotoku yang dijual belikan sama orang. Nggak ada otak orang itu Wak. Bagus lah. Lakunya berapa fotonya? Foto abang nggak ada yang laku, nggak ada yang mau beli. Dia nawar 30 mawar, mana mau aku. Oke, baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita masuk kajian kita ya. Yang bosan dengan kajian Bang Suma silakan istirahat, minum kopi atau cuci piring. Malam ini tema kita adalah awal kesesatan si bidat dari Yahudi, Yudaism. Jadi Yudaism itu adalah agama, jalan, millah, dinul yang ditunjuk oleh Allah di awal, kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melalui keturunannya Nabi Ishak, kemudian anaknya Nabi Yakub yang kemudian berubah nama menjadi Israel. Jadi
kita akan membahas tentang posisi awal daripada kesesatan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang pilihan, dan orang yang congkak, sombong, ponga, hidup di dunia lebih sombong daripada setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat suci Al-Quran ini patutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, dan juga salawat
sebagai pembuka syafaat untuk kita dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita patut untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, Nabi yang menghantarkan manusia untuk mendudukkan perkara akal dan iman melalui kitab suci sebagai panduan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya Bani Israel, di sini Allah kemudian meneguhkan bahwa Allah memilih Bani Israel. Pilihan Allah kemudian jatuh kepada mereka, sehingga Allah mengatakan seperti kajian kita semalam, wa qalallahu inni ma'akum. Jadi Allah memang mengistimewakan kemudian Bani Israel. Dalam hal ini 12 anak dari Nabi Yakub dari 4 hasil poligami beliau. Nabi Yakub poligami 4 istri, melahirkan 12 anak, di mana 12 anaknya ini kemudian menjadi bangsa yang dicintai oleh Allah. Inni ma'akum pada awalnya, meski pada hakikatnya kemudian Allah melaknat mereka dikarenakan karena mereka melanggar. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi Allah kemudian melaknat, Allah kemudian mengutuki mereka dengan mengeraskan hati mereka menjadi membatu hati mereka itu, disebabkan oleh karena mereka kemudian ingkar terhadap apa yang Allah perjanjikan kepada mereka. Nah, disimpulkan kemudian Al-Quran menguraikan bahwasanya Allah memilih bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Allah kemudian meneguhkan dan menunjuk Nabi Musa untuk memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat ini kemudian diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan perintah Allah kepada Nabi Musa agar senantiasa meneguhkan, menancapkan akidah Torah kepada umatnya. Jadi Taurat itu spesial diberikan oleh Allah untuk Bani Israel, bukan untuk umat Islam, bukan untuk di luar daripada agama Islam, bukan di luar daripada agama Yahudi atau Bani Israel. Jadi saya simpulkan bahwasanya Tuhan memilih Bani Israel. Al-Quran menerangkan itu, inni ma'akum ya Bani Israel, dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi Musa pun menjelaskan bahwasanya beliau diutus untuk Bani Israel. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Kemudian setelah Tuhan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjajal mereka, keimanan mereka, kemampuan mereka memegang hukum ketetapan, rupanya mereka itu gugur. Maka Allah mendatangkan Nabi Isa sebagai penguat. Ketika Nabi Isa mengembalikan hukum Taurat, menjelaskan hukum Taurat, menegaskan hukum Taurat, mengajak Bani Israel kepada hukum Taurat, maka rangkaian ajakannya, rangkaian nasihatnya, rangkaian pengajarannya, penuturan, penjelasan, pentafsirannya terhadap hukum Taurat, itulah yang disebut hikmat Injil. Jadi tidak membawa hukum baru, tetapi membawa hikmat Torah. Hikmat Torah inilah yang disebut kajian daripada materi-materi firman yang merupakan kisi-kisi dari isi Injil itu sendiri.
Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, dua-duanya dikokohkan kemudian untuk menjadi nabi dan rasul bagi Bani Israel. Apa cakupan wahyu yang mereka terima? Hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang kemudian kita kenal dengan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Masya Allah. Nah, ada hal yang menarik, satu data yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat di sini. Imamat 26 nomor 46. Di situ diterangkan gini. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Elohim, berlaku di antara Elohim dengan orang Israel dengan perantaraan Nabi Musa alaihissalam. Saya ulang, itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Elohim berlaku, ya, jadi artinya berlaku dalam bahasa Ibrani bein. Bein itu ketetapan yang mengikat, yang tidak bisa dipisahkan antara Elohim dalam arti kata Adonai, Tuhan yang datang kepada Bani Israel dengan Bani Israel itu sendiri yang Tuhan berikan melalui perantaraan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini bercerita tentang ketetapan, bercerita tentang cok atau kok, aturan, ketetapan dengan misfat, artinya keadilan, hukum, peraturan. Lalu yang ketiga adalah Torah. Apa itu? Hukum dan pengajaran. Jadi Tuhan memberikan kemudian kok, kemudian Tuhan memberikan kemudian misfat, lalu Tuhan memberikan kemudian Torah. Ketetapan, peraturan, hukum-hukum. Di antara ketetapan, peraturan dan hukum yang ada menurut Imamat 26 nomor 46 ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah penebusan dosa. Jadi ketika berbicara mengenai penebusan dosa, maka penebusan itu berlaku untuk siapa? Bani Israel. Tidak ada ketetapan hukum-hukum dan peraturan tentang penebusan dosa yang Tuhan kemudian wahyukan untuk bangsa lain. Jadi berbicara mengenai hukum Taurat, berbicara mengenai hukum, ketetapan dan peraturan Tuhan, ya hanya ada di Islam dan hanya ada di Bani Israel saja. Penghapusan dosa dan penebusan dosa hanya ada di Islam dan hanya ada di Bani Israel saja. Ya benar. Kalau di Bani Israel disebut sebagai penebusan dosa, kalau di Bani Ismail disebut penghapusan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dan juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua.
bagaimana kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus dosa. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Saya ulang, pada Bani Ishak Tuhan memberikan kaidah penebusan dosa. Pada Bani Ismail melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang penghapusan dosa. Penebusan dosa menggunakan hewan, penghapusan dosa melalui diri kita masing-masing. Jadi yang menghapus dosa kita adalah kita sendiri. Kalau di Bani Israel, yang menghapus dosa, yang menebus dosa mereka adalah hewan-hewan, seperti di dalam Keluaran 29 nomor 14 dan seterusnya. Di dalam Imamat 4 ya, di situ juga diterangkan Imamat 1 dan seterusnya, mereka terhapus dosa hariannya dengan melakukan pengorbanan hewan ternak. Di Islam dosa-dosanya dihapuskan melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Jadi umat Islam diajarkan penghapusan dosa, sedangkan di Yahudi diajarkan penebusan dosa. Jadi kalau di antara mereka kemudian ada yang berdosa, ambil domba, sembelih, prak. Di antara mereka ada yang melakukan kemaksiatan. Kalau satu kampung berdosa bagi Bani Israel, maka yang disembelih adalah lembu, sapi. Kalau imam yang berdosa seorang atau rabi, maka yang disembelih adalah bebek atau kambing. Jadi mereka diajarkan penebusan dosa dengan hewan ternak, umat Islam diajarkan penghapusan dosa dengan amalan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian muncul pengajaran paganisme, sinkretisme antara pagan dan animisme. Paganisme, animisme. Lalu kemudian menjadikan kitabnya Bani Israel yang diterjemahkan abad ketiga sebelum Masehi itu sebagai tameng untuk memperhalus ajaran paganisme seperti selayaknya ajaran samawi. Mari kita lihat kegagalan yang muncul kemudian menjadi tolak awal kesesatan ajaran bidat yang lahir di tengah-tengah Bani Israel. Di mana itu tertuang? Di Galatia 3 nomor 13. Di sini ada kata Kristos. Jadi Kristos ini adalah manusia yang diurapi. Dalam bahasa Ibrani adalah Mesias atau Mesiah atau Mosiah. Nah, di sini dikatakan bahwa Mesias telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya di mana? Karena kesalahpahaman memahami kata kita dan kesalahpahaman memahami tentang kutuk, serta kesalahpahaman memahami tentang hukum Taurat. Ini dalil kita harus minta pertanggungjawaban dari orang-orang yang mempunyai kitab. Siapa yang dimaksud dengan kita di sini? Karena kita akan bisa membuktikan bahwa rangkaian hukum Tuhan yang datang kepada Bani Yakub, Bani Israel berupa Torah
itu hanya untuk mereka. Maka ketika ada fitnah, hukum Taurat itu adalah kutukan, dan kutukan ini harus ditebus. Maka penebusan terjadi terhadap Taurat itu berlaku untuk si pemilik. Nah, sebentar kalau misalnya ada saudara-saudara Kristen yang mau belajar Bible, dinaikkan aja. Kita akan membimbing mereka, dia untuk memahami bahwa kitab orang Yahudi berupa Torah atau kitab Tanakh itu adalah milik hak kepunyaan mereka, sehingga ketika ada yang mati di atas tiang pohon untuk membebaskan manusia dari aturan-aturan ketetapan dan hukum-hukum Torah itu, maka yang dibebaskan di situ adalah si pemilik. Siapa pemiliknya? Bani Yakub, Bani Israel, bukan mereka yang adalah Bani apa? Bani Kamfret. Paulus. Hah? Bukan Bani Bukan Bani Kamfret. Paulus. Oh, Bani Paulus. Iya. Silakan dinaikkan sahabat-sahabat, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau kita bimbing untuk belajar Bible dan Al-Quran. Enggak. Berarti ini terutama Advent ya tadi. Saja ya Deng ya. Advent itu kan. Iya, semuanya malah. Siapapun itu ya, bukan Bani Israel yang bawa-bawa Yesus. Mau Advent, mau apa, Pantekosta, Mesianik, karismatik, diskotik, Pilu. Astagfirullahaladzim. Katolik. Penjelasannya betul, iya betul penjelasannya dan mantap sekali. Katolik, apalagi Imamat berapa tadi? Imamat 26 46. Itu janji ya, mengikat antara Tuhan dengan Bani Israel. Nanti saya akan sampaikan data-data yang menjadikan rujukan bahwa ternyata betul yang diminta untuk meneguhkan kemudian dalam kehidupan keagamaannya Torah itu ternyata hanya untuk Bani Israel. Kita ada banyak dalil, dan dalil-dalil baru yang masih asing di kuping kita juga akan kita uraikan bahwa memang hukum itu hanya untuk mereka Bani Israel saja. Silakan, moderator di sini ada nggak? Udah blokir, moderator kasih naik. Habis itu gan kayak Habis olahraga. ah, nanti dibully Bang Juma. Oke. Teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan, atau kalian yang mau disahadatkan oleh Bang Juma silakan naik. Oten-oten yang di bawah yang mau membantah statement daripada Bang Juma silakan naik, disiapkan ruang buat kalian. Oten silakan. Aku naikkan lain ya Bang, daripada nggak ada ya Bang. Soalnya dia itu tadi membahas punya abang loh. Ini Bang. Aduh. Mental dia malah turun. Aduh. Bang, kalau bisa nggak kalau ngemil itu ngajak-ngajak gitu ya kan? Jadi Jadi biar ngambil pulpen. banyak cerita. Biar aku juga merasakan gimana rasa cemilannya. Ada rasa keju juga. Mohon maaf Bang, nggak ada yang lain selain ini Bang. Iya. nggak ada rotan lidi pun jadi. Bu Rasmi. Ya, selamat malam. Melam, bisakah Bu Rasmi berdiskusi menggunakan akal dan kejujuran? Oh, so pasti. Jangan pakai tipu-tipu, bisa?
Aku selalu jujur padamu, Bang. Oke, baik. Prat. Bang izin bentar. Yang nama akun Sugi Kristologi itu Pade Sugi ya. Tolong typing dong. Lanjut. Oke. Ya iyalah. Ih, Saya mulai membahas ya, nanti kita diskusikan ringan-ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsilan likulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan untuk Musa berupa Taurat segala sesuatu sebagai pengajaran, pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami perintahkan kepada Musa, berpegang teguhlah kepada hukum Tauratku dan perintahkanlah umatmu, kaummu berpegang teguh kepadanya sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Nah, jadi di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Tuhan meminta kepada Nabi Musa dan agar Nabi Musa memerintahkan kemudian kepada kaumnya untuk berpegang teguh kepada hukum tersebut. Jadi hukum ini hanya diberikan kepada Musa dan kaumnya. Lalu di Keluaran 3 nomor 15 selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Jadi perintah Nabi Musa kemudian oleh Tuhan supaya berkata kepada orang Israel saja. Orang Israel yang mana orang Israel ini adalah umat pilihan daripada Tuhan. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Diasli. Lalu dikatakan juga di dalam Mazmur 78 nomor 5, telah ditetapkan peringatan pada Yakub dan hukum Taurat diberikan pada Israel, nenek moyang kita. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada keturunan Yakub, keturunan Bani Israel. Mazmur 785, telah ditetapkan peringatan pada Yakub dan hukum Taurat diberikannya kepada Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi data-data ini kemudian memberikan sinyal kuat bahwa Al-Quran, hukum Taurat kemudian itu dikhususkan untuk Bani Israel saja. Nah, ketika muncul pengajaran kemudian di dalam Galatia 3 nomor 13, Mesias, orang yang diurapi, telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Pertanyaan saya, kita di sini siapa Ibu Rasmi? Karena di sini ada Mesias yang menebus kita. Kita di sini dalam bahasa Yunani dikatakan hemas. Jadi boleh kita, boleh kami, boleh kepada kita, boleh kepada kami. Nah, yang jadi konsentrasi kita di sini adalah surat Paulus kepada Galatia yang ditujukan kepada orang yang ada di Turki sana. Itu kata kita ini siapa? Silakan. Oke, kata kita yang diucapkan Paulus itu kita semua yang mengikuti ajaran Yesus, karena ajaran Yesus, firman yang disampaikan oleh Yesus adalah firman dari Allah Sang Pencipta. Ini berbicara mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan tadi saya sudah membacakan dalil. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Israel. Maka ketika hukum Taurat ini ditebus, maka hukum Taurat ini ditebus untuk pemiliknya. Betul?
Pemilik dari hukum Taurat itu kan Bani Yakub. Maka ketika ada penghapusan atau penebusan hukum Taurat, maka yang ditebus dari hukum Taurat ini adalah sang pemilik dari hukum Taurat itu sendiri. Bagaimana menurut Bu Rasmi? Silakan. Oke, yang memilih Paulus untuk mewartakan Injil itu adalah Yesus, di mana Yesus itu adalah anak Allah yang lahir menjadi manusia. Ya, jadi ini nggak nyambung Bu Rasmi. Ini kan Mesias adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi ini diutus kemudian menurut dalil di dalam Matius 1 nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umat dari Bani Israel, umat dari Yesus itu adalah Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat. Umat siapa? Umat Israel. Umat di sini adalah oikos. Artinya ketika Yesus lahir, dia akan menyelamatkan umat Israel dari dosanya. Umatnya Yesus itu adalah Bani Israel. Jadi jangan ditambah ya, di awal kan saya minta jujur, kita diskusi jujur. Jadi ketika Mesias yang adalah Yesus ini menebus kita dari kutu hukum Taurat, maka kata kita ini cakupannya hanya umat Israel. Betul? Jujur dong. Itu aku mute karena noise. Oke, gini Bang. Memang Yesus itu lahir untuk menebus kitab Taurat, ya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus kan mati untuk kitab Taurat. Matinya Yesus itu untuk kita menebus kitab Taurat. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, gitu. Jadi matinya Yesus itu untuk orang Israel, matinya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, yang dimana segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan Allah Sang Pencipta kepada Yesus, maka Yesus memerintahkan setelah dia bangkit, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, dan siapapun yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu perintah Yesus. Dan Yesus setelah naik ke surga memilih Paulus untuk meneruskan pewartaan namanya, gitu. Oke, itu konsep yang muncul untuk iman orang Kristen. Kita jangan ke situ dulu. Iya. Dinda Hendra, selamat bergabung. Jadi di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini nasihat Yesus kepada murid-muridnya nih. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau umat Israelnya itu nyasar sampai ke Indonesia, maka murid-muridnya harus sampai ke Indonesia mencari Bani Israel. Kalau Bani Israelnya itu nyasar sampai ke India, maka Bani Israelnya, maka muridnya harus sampai ke India mencari Bani Israel yang sesat dari umat Israel. Bukan ke Kristen, bukan ke Roma, bukan ke Yunani. Makanya pangkalnya tadi Al-Quran mengatakan Nabi Musa untuk Bani Israel. Kemudian Bible Nabi Musa untuk Bani Israel. Hukum Taurat menurut Al-Quran untuk Bani Israel. Hukum Taurat menurut Nabi Musa, menurut Elohim hanya untuk Bani Israel. Saya kasih data lagi.
Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kata kita di sini itu merujuk kepada Bani Israel, suatu milik bagi jemaah Yakub. Saya ulang, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Jadi kata kita di Galatia 3 itu untuk Bani Yakub. Ini nggak masuk Roma. Indonesia jangan dibawa dulu, karena Kristen pertama kan Roma. Ini nggak masuk Roma, nggak masuk Yunani. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan kita, Bani Israel, Bani Yakub. Maka ketika Yesus disalib di atas tiang, digantung di atas tiang, maka penggantungan Yesus ketika itu untuk nebus kutuk Taurat, maka itu untuk nebus kutuk Taurat, maka itu untuk nebus Bani Yakub dari kutuk Taurat. Tidak ada ruang, tidak ada kelas untuk Roma dan Yunani di situ, nggak ada. Nah, ini jelas nih. Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik kepunyaan bagi jemaat Yakub. Berarti hukum Taurat itu hanya untuk Yakub, keturunannya. Apabila Yesus digantung di tiang untuk kutuk Taurat, maka itu hanya untuk Bani Yakub. Apapun embel-embel yang muncul kemudian di Kristen itu nggak berlaku. Karena kenapa? Sumber satu-satunya untuk memberikan kisi-kisi materi-materi lain tentang kekristenan itu adalah penggantungan Yesus di atas pohon. Ketika Yesus digantung, benar-benar digantung di atas pohon, ternyata penggantungan Yesus itu untuk semata-mata untuk jemaah Yakub. Maka Kristen disebut agama bidat, karena ikut-ikut nyamar-nyamar sebagai Bani Yakub atau Bani Israel dengan mengambil materi-materi dari agama Yahudi dan Nasrani untuk Kristen jadikan sebagai panduan di dalam berkeyakinan kepercayaan. Nah, ini bagaimana Ibu kemudian Ibu Rasmi bisa menjelaskan ke kami yang begitu gamblang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya hukum Taurat hanya kepada kita di sini Bani Yakub, suatu milik yang hanya masuk dalam golongan jamaat dari Bani Yakub itu sendiri. Silakan. Asmi. Pertama yang saya harus jawab di situ tadi ialah Yesus itu bukan digantung di pohon ya, tetapi digantung di kayu salib. Karena memang Yesus itu adalah anak Allah yang lahir menjadi manusia, yang tujuannya untuk membebaskan umat manusia dari neraka. Memang awal pertamanya Yesus diutus untuk orang Israel, tetapi karena dengan keberhasilan Yesus menjalankan tugasnya di dunia, yaitu mati di kayu salib dan membebaskan umat Israel dari neraka, dan diberikan kuasa oleh Allah kepada Yesus, dan Yesus sudah memerintahkan seluruh dunia, siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu perintah Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga dan di bawah bumi. Jadi orang Kristen sudah berhak di sana, dan siapapun manusia agama apapun yang mengikuti Yesus ya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus akan diselamatkan oleh Yesus tanpa terkecuali ya, yang mengikuti Dia, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi bukan lagi untuk orang Israel saja. Yesus mati untuk orang Israel, tetapi setelah Yesus bangkit, perintahnya untuk seluruh dunia. Dan seluruh dunia yang mengikuti Yesus sudah berhak mengikuti dan menikmati janji yang diberikan oleh Yesus untuk naik ke surga gitu. Oke. Jadi
yang pertama yang ibu harus tahu, kata salib itu hanya ada di dalam Al-Quran. Di Bible, original teksnya kata salib itu xulon atau stauros. Xulon itu sendiri artinya pohon. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Salib itu hanya diambil di Al-Quran. Di Indonesia baru dikenal kata salib. Kalau di luar Indonesia, mereka tidak mengenal salib. Yang mereka kenal stauros atau xulon. Xulon itu artinya adalah alat gantung yang terbuat dari kayu. Sedangkan salib itu adalah berasal dari kata salaf yang artinya ini, tulang sulbi atau punggung. Nah, sedangkan Yesus tidak digantung di tulang punggung. Yesus itu digantung di tangan, dipaku, dan jari kaki, telapak kaki yang dipaku, bukan di punggung. Berarti dia bukan seperti yang ada yang harus dipahami oleh saudara Kristen. Karena Yesus di mana-mana, di agama manapun, yang tergantung itu adalah tangannya dipaku, kakinya dipaku. Yang dimaksud salib adalah orang yang diikat tulang sulbinya di bawah pusat, melengket di atas pohon, kaki dan tangannya serta kepalanya menggantung ke bawah. Itu tidak dialami oleh Yesus. Nah, maka yang dimaksud di dalam Galatia 3 di sini adalah orang yang digantung pada kayu atau pada pohon. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita berasmi sudah tahu itu bahwa ternyata Yesus itu digantung di pohon berdasarkan Bible, tapi ya bukan berdasarkan Al-Quran. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah bahwa kematian sosok Yesus yang digantung kemudian di pohon ini itu semata-mata diawali dengan penebusan hukum Taurat. Itu yang mengawali itu. Jadi Kristus atau Mesias telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di sini bukan Kristen, sekali lagi saya katakan, kita di sini bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent, tidak termasuk. Kita di sini hanya Bani Israel. Nah, ketika Yesus mati untuk Bani Israel, lalu diimani kemudian oleh orang Kristen kebangkitannya, silakan aja. Silakan. Kematian Yesus di atas tiang salib atau di atas pohon itu untuk nebus hukum Taurat bagi pemilik Taurat, yaitu Bani Israel. Tadi data saya sudah sajikan, Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita ini Bani Israel. Berarti Mesias mati untuk kita. Supaya apa? Supaya dia menebus kita dari kutuk hukum kita, yaitu hukum Taurat kita. Maka kematian Yesus, kalau benar dia untuk menebus hukum Taurat, maka kematian Yesus untuk Bani Israel saja. Lalu Kristen muncul. Kenapa Kristen muncul? Mengimani kebangkitan. Karena tanpa kebangkitan maka Kristen tak akan ada. Nah, Yesus memberikan kemudian nubuat untuk orang Kristen. Apa itu? Di dalam Matius 16, apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi ketika orang Kristen percaya kepada kebangkitan di hari Minggu, maka Kristen ini adalah angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 16 nomor 38 dan seterusnya. Sekali lagi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel.
Kalau Yesus digantung di pohon untuk menebus hukum Taurat, maka Yesus mati di atas pohon untuk menebus Bani Israel. Lagi-lagi Kristen tidak mendapatkan jatah. Demikian. Mungkin ada yang lain dari Kristen yang bisa tanggapi, silakan. Bang, balik si Bang Konsong, selamat malam, agama Kristen kan? Iya dong, pasti dong. Nah, silakan tanggapi pernyataan Bang Juma. Iya, saya mau tanggapin terkait salib ya. Pokoknya salib itu kan kalau dalam bahasa Latin ya, atau dibilangnya itu crux ya kalau setahu saya, bukan kuros ya. Cuma nggak tahu dah kalau bahasa Yunaninya ya Bang ya. Kalau menurut Bang Juma itu benar. Terus terkait tanda Yunus, kalau tanda Yunus itu sih berbicara dengan hari, selama 3 hari di perut, selama 3 hari Yunus di perut ikan, dan selama 3 hari 3 malam anak manusia ditinggal dalam rahim bumi. Seperti itu sih kalau saya, kalau menurut pemahaman saya seperti itu, seperti yang ada di Matius 12 ayat 40, seperti itu. Mungkin sih Bang Zuma udah tahu, cuma Bang Zuma kayaknya agak sedikit meleset-meleset lah. Biasalah. Iya, 12:38. Oke. Terus, Jadi kalau yang kita sedang bahas ini adalah tentang hukum Taurat. Hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel, dan Mesias menebus kutuk hukum Taurat dengan cara digantung di atas pohon. Nah, permasalahannya kemudian, ketika hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti penggantungan Yesus di atas tiang salib hanya untuk Bani Israel. Karena dalilnya sangat jelas dikatakan di Galatia 3. Mesias telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon atau kayu salib atau kayu palang kayu, ya, cross, ya, palang. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di sini Bani Yakub. Jangan Anda merasa ini kesalahan fatal. Ketika Paulus menulis surat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Orang-orang Kristen merasa kalau kita itu termasuk mereka. Padahal hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Sama seperti hukum yang ada di negara kita ini. Apabila hukum yang ada di negara kita ini dihapuskan, maka hukum itu dihapuskan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat Malaysia. Nah, sekarang hukum Taurat itu untuk orang Indonesia, sedangkan Kristen adalah orang Malaysia. Ketika hukum Taurat itu dibatalkan, maka itu dibatalkan untuk rakyat Indonesia. Tapi kenapa rakyat Malaysia yang berpesta pora? Jungkir balik, salto sana sini, merasa ditebus dari kutuk hukum Taurat. Mari kita buktikan di dalam Ulangan 27 apa yang diterangkan kemudian di data nomor 26-nya. Coba simak baik-baik. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Coba kita nalar. Ketika ada hukum Taurat, salah satunya adalah sunatkanlah kulubmu, sebab itu adalah perjanjian kekal bagi Abraham dan keturunannya. Sekali lagi saya katakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Imamat 11 nomor 7 misalnya, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu hukum Taurat. Peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum Taurat. Nah, kenapa kemudian orang-orang Kristen tidak melakukan Sabat, tidak melakukan sunat, mereka tidak menjaga kekudusan tubuh mereka dengan tidak makan babi? Kenapa? Karena orang Kristen mengaku itu hanya untuk Bani Israel. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa engkau wahai orang Kristen tidak bersunat?
Jawabannya, karena sunat itu hanya diperintahkan kepada Bani Israel. Berarti hukum Taurat berlaku hanya untuk Bani Israel. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuklah orang yang tidak bersunat. Nah, supaya orang Kristen ini bebas tidak bersunat, maka mereka kemudian menjadikan Yesus sebagai tameng tumbal yang harus mati di atas tiang salib, supaya mereka bebas makan babi, supaya mereka bebas ibadah apapun, supaya mereka bebas kemudian tidak bersunat. Padahal hukum-hukum itu hanya untuk Bani Israel saja. Nah, ini ada kesimpang siuran yang harus Anda pahami dengan baik. Orang-orang Kristen, saudara-saudaraku, harus pahami dengan baik. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tadi saya lebih awal telah mengemukakan dalil di dalam dalil apa tadi yang saya kasih? Imamat. Ulangan. Imamat juga ada. Ya, terlalu banyak dalil soalnya. Imamat 26 nomor 46. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan Elohim berlaku di antara Elohim dengan orang Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Ini tidak bisa kita sembunyikan, ini data. Jadi ketetapan, peraturan hukum yang Tuhan berikan kepada Musa berlaku untuk Bani Israel saja. Nah, artinya kalau Yesus mati di atas tiang, maka Yesus mati untuk siapa? Bani Israel. Bani Israel. Itu kita bungkus itu, Bang. Itu kita bungkus. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa meloloskan bahwa kematian Yesus itu di atas pohon itu untuk Kristen? Itu gimana ceritanya? Asas-asas yang bisa kita jadikan sebagai undang-undang akidah, ketetapan agama Kristen, sebagai suatu kemutlakan kebenaran bahwa Kristen itu adalah jalan keselamatan, Kristen itu adalah jalan ke surga. Itu apa poinnya? Sedangkan kematian orang ini adalah kematian yang spesial hanya untuk Bani Israel tok. Lalu seperti apa kemudian Anda bisa menganulir dan membantu ajaran si pembinasa keji agar bisa disambungkan kepada kematian oknum yang ada digantung di atas pohon? Silakan. Ya, ini kalau saya lihat Bang Zuma ya lumayan sih, tapi saya akan bantah sih Bang dengan sebenarnya yang saya ketahui ya terkait hukum Taurat. Saya pribadi saya sudah saya mengikuti perintah yang Tuhan kasih kayak 10 hukum Taurat ya, seperti jangan membunuh, jangan berzina. Maaf saudaraku, baik Bali. Itu hukum-hukum itu untuk umat Israel, Bani Yakub, atau berlaku untuk Anda juga? Ya kan, itu kan perintah yang Tuhan kasih ya, berarti ya termasuk untuk kita juga. Seperti itu. Tunggu. Al-Quran mengatakan, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Apakah saudara tidak sedang menipu diri Anda sendiri setelah saudara tahu hukum itu hanya untuk Bani Israel, tapi Anda ngaku itu untuk Anda juga? Perintah yang Yesus yang Yesus berikan Bang, seperti itu ya. Seperti gini Bang ya, terkait sunat juga kan, itu kan sebenarnya kan untuk keturunan Abraham, seperti itu. Hanya keturunan Abraham yang bersunat. Contoh seperti Yesus kan keturunan Abraham juga kan, sunat 8 hari. Nabi Isa kan juga kan disunat, seperti itu. Hanya untuk keturunan Abraham Bang, bukan untuk kita. Ini hukum Taurat Bung. Imamat 26. Tolong ambil pulpen, catat baik-baik. Imamat 26 nomor 46. Itulah ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Elohim berlaku di antara dia dengan orang Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Itu satu.
Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Lagi-lagi Tuhan akan menaruh Tauratnya di dalam batin Bani Israel. 2. Yang ketiga, Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita sebagai suatu milik bagi jemaat Yakub. 4. Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa-bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. 5. Ini dalil, Bung. Jadi kita tidak ngada-ngada mengarang-ngarang kemudian untuk menyatakan bahwa suatu hukum itu adalah untuk kita yang bukan Bani Israel. Mazmur 78 nomor 5. Telah ditetapkannya peringatan kepada Yakub dan hukum Taurat diberikannya kepada Israel sebagai nenek moyang kita, diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak Bani Israel. Sekali lagi, hukum Taurat kepada Bani Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan hukum Taurat itu kepada anak-anak mereka. Jelas ini. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Torah, Bani Yakub, Torah, Bani Yakub. Yang keenam, di dalam Keluaran 3 nomor 15, selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Orang Israel, hukum Taurat berkaitan dengan ketetapan hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel untuk selama-lamanya, dan itulah sebutan Tuhan untuk selama-lamanya, hanya untuk Bani Israel, Bani Israel dan Bani Israel. Yehezkiel 28 nomor 25. Beginilah firman Tuhan Elohim, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel di tengah-tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, aku menunjukkan kesucianku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub, kepada Bani Israel, bukan kepada yang lain. Lalu kemudian Tuhan juga mengatakan di dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 35, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dengan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud dan menyembah kepada ilah lain, jangan beribadah kepada ilah lain, jangan mempersembahkan korban kepada ilah lain. Ini lagi-lagi perjanjian Tuhan hanya kepada Bani Israel. Yang selanjutnya, Ulangan 33 nomor 5. Suku Israel bersama-sama. Ketika kepala bangsa-bangsa datang berkumpul, ia menjadi raja di Yesurun. Jadi hanya untuk Israel. Hukum Torah itu hanya untuk Israel, hanya untuk Israel. Lalu Yesus datang, Matius 1 nomor 21. Dia melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Bani Israel dari dosa mereka. Bani Israel. Lagi-lagi demikian. Matius 15 nomor 24. Yesus menjawab mereka, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi dari umat Israel. Markus 12 nomor 29. Yesus menjawab mereka, hukum yang terutama, dengarlah wahai Bani Israel. Lagi-lagi Yesus hanya berseru kepada Bani Israel. Lalu kemana kita harus pergi berpijak? Ketika kemudian semua hukum ternyata diperuntukkan hanya Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel. Lalu Kristen ini mau dapat kapling dari mana? Sedangkan kematiannya saja jelas-jelas di Galatia, kematiannya itu tertuju kepada hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu seibarat Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ketika dihapuskan, maka itu dihapuskan bukan untuk orang Malaysia. Undang-Undang 45 ketika dihapuskan, yaitu dihapuskan untuk rakyat Indonesia. Begitu juga hukum Taurat. Ketika hukum Taurat ini kemudian
ditebus dengan cara menggantungkan Mesias di atas tiang palang, maka tebusan ini berlaku hanya untuk si pemilik hukum Torah. Lalu kemana pijakan orang Kristen harus masuk ke sini? Di mana kaplingnya boleh masuk? Di mana? Saya pingin mendengarkan dari saudara. Kaplingannya tadi Bu Rasmi sudah kabur karena dia pasti nggak kuat. Sekarang saya minta dari saudara kaplingan Kristen yang asal mulanya adalah Roma Yunani. Itu kira-kira orang Roma sang penjajah, Yunani yang sang paganisme, bisa masuk ke dalam kematian oknum yang mati untuk hukum untuk Nabi Musa dan kaumnya, itu kira-kira lewat mana? Saya ingin mendengarkan dari saudara, silakan. Iya, oke. Kalau terkait Kristen ya Bang ya, mungkin kita harus tahu dulu dasarnya Bang, Kristen itu dari mana. Seperti itu asal muasalnya, ya kan? Kalau yang saya tahu itu mengenai asal muasal Kristen itu pengikut Kristus Bang, makanya disebut Kristen, pengikut Kristus ya. Nah, itu ada dalilnya, dasarnya ya itu ada di dalilnya di Paulus, kisah para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobarlah Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, terus ayat 2-nya itu, dan membunuh dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, itu dasarnya dulu Bang dari Kristen Bang, berarti Kristen itu sudah ada seperti itu. Iya. Nah, makanya kita berhak dong seperti itu mengikuti ajarannya. Itu sih Bang, kalau yang saya ketahui kita harus dari dasarnya dulu sih Bang, seperti itu. Iya, baik. Itu dasarnya Kristen. Tepuk tangan dulu. Jadi dari saudara kita ini kita mendengarkan dasarnya Kristen itu bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Tapi kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus, lalu serigala yang nyamar sebagai pengikut Kristus itu yang mana Bang? Yang mana kira-kira nih? Kan ada dua tuh, dari Yahudi dan dari non-Yahudi, sama-sama ngaku pengikut Yesus. Dari Yahudi, murid-murid Yesus yang di Al-Quran disebut Hawariyun, mereka pengikut Yesus. Oke. Kristen yang non-Yahudi, orang-orang tidak bersunat ini juga mengaku pengikut Yesus. Oke. Muncul pertanyaan, siapa di antara Yahudi dan non-Yahudi ini salah satunya yang menyamar seperti domba? Coba terangkan kepada kita, silakan. Yang saya ketahui yang menyamar sebagai domba itu yang bukan pengikut Kristus Bang. Yang mana tuh? Itu. Ya, yang bukan pengikut Kristus ya berarti yang artinya yang tidak percaya kepada Yesus. Oh, yang tidak percaya kepada Yesus kan tidak nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Yang dimaksud di sini yang nyamar seperti domba artinya menyamar seperti pengikut Yesus. Sementara di permukaan kita lihat antara Yahudi dan Kristen, Yahudi dalam hal ini adalah Hawariyun, ke-12 murid Yesus, itu adalah nampak terlihat dari seragam mereka sebagai pengikut Yesus. Kristen non-Yahudi nampak dari mulut mereka juga adalah pengikut Yesus. Jadi di antara Yahudi dan Kristen, yang mana kira-kira yang serigala di sini dan yang mana kira-kira domba di situ? Kalau kami umat Islam sudah jelas, kami bukan domba, kami bukan serigala, kami tidak menyamar-nyamar sebagai pengikut. Karena kami sadar dan kami paham dan kami mengerti dan kami tahu bahwa kami bukan Bani Israel. Dan Islam bukan artinya pengikut Yesus, bukan artinya pengikut Kristus, bukan.
Kami pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam, Hindu, Buddha, ateis tidak pernah menyamar sebagai pengikut Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyamar. Yang namanya penyamar polisi, bukan polisi nampak seperti polisi. Yang dikatakan nyamar cewek, bukan cewek tapi tampil seperti cewek. Yang namanya nyamar tentara, bukan tentara tapi tampil seperti tentara. Yang namanya nyamar domba, bukan domba tapi terlihat seperti domba. Yang namanya pengikut Kristus itu ada dua, satu yang nyamar, satu yang asli. Sekarang permasalahannya, kalau itu bukan Kristen, lalu siapa, Cak Ayu? Yahudi tidak mungkin nyamar Yahudi kan? Iya kan? Ya. Nah, lalu yang Ini, nyamar Bang. seperti Yahudi kira-kira siapa di antara kita ini? Oten. Ya, Bang, gini. Ya, Mungkin silakan. saya belum ada ilmu, cuma saya yang saya pelajari ya Bang ya, itu sih ada ayatnya di Markus 9. Ini saya berdasarkan dengan Alkitab aja Bang ya, tidak berasumsi silakan. seperti itu. Silakan. Mungkin di Markus 9 ayat 38 dan 39. Ini kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena itu bukan pengikut kita." Lalu ayat 39-nya, "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Seperti itu sih Bang. Itu Iya. terkait ayat yang aku tahu ya, seperti itu. Oke. Berdasarkan- Saya uraikan, mohon izin, kebetulan saya pernah belajar data ini. Kata Yohanes kepada Yesus, anak Zebedeus ini, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, lalu ia bukan mengikuti kita. Karena ia bukan mengikuti kita." Tetapi kata Yesus apa? "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dengarkan baik-baik. Di dalam Markus 9 intinya, Markus 9 sana, di situ diterangkan di data nomor 39, jelas ada persinggungan yang harus disikapi dengan baik. Apa itu? Kata kokologeo. Apa kata kokologeo itu? Mengumpat. Apa kata lain daripada menguntak? Mengumpat, mengutuk. Saya ulang. Di data Markus 9 nomor 39, di situ jelas tertoreh dalam original teksnya kata kakologeo. Kakologeo itu artinya mengumpat alias mengutuk. Tadi yang kita bahas ini adalah Galatia 3 nomor 39. Ada yang mengutuk Mesias dengan memfitnah. Sabar. Ada yang mengutuk Mesias. Ya. Ada yang mengutuk Mesias. Bang Handi mute, Bang Handi. Ada yang mengutuk Mesias sebagai simbol diawalinya tentang orang yang berada di luar garis daripada orang-orang yang disebut sebagai domba. Ingat, jangan kamu cegah mereka, jangan kau cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku, kecuali mereka yang mengumpat aku lalu bermukjizat pakai namaku, memberi tanda-tanda pakai namaku, maka itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi ada dua. Orang yang bermukjizat menggunakan nama Yesus ada dua. Satu mengumpat Yesus yang adalah nabi palsu, yang satunya kemudian tidak mengutuk Yesus. Saya ulang,
ada dua golongan yang mampu bermujizat pakai nama Yesus. Satu tidak mengutuk Yesus, kakologeo. Satu mengutuk Yesus. Yang mengutuk Yesus adalah nabi palsu. Sekarang permasalahannya, ketika Anda membawa Markus 9:39, apakah orang ini mengutuk Yesus atau Paulus dan murid-muridnya yang mengutuk Yesus? Nah, dari sanalah Anda bisa tahu siapa domba, siapa serigala yang nyamar domba. Ingat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang sejatinya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Kalau Anda baca dalam Matius 24, si pembinasa keji itu kemudian mampu bermukjizat seperti yang dilakoni Markus 9:39, mampu bermukjizat. Bedanya di situ orang-orang yang nabi palsu bermukjizat tapi diawali dengan mengutuk Yesus. Terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang pohon. Nah, sekarang Anda mau kemana nih? Sekali lagi saya bertanya, Anda mau kemana mengasaskan ajaran Kristen ini sebagai ajaran kebenaran, sedangkan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja? Kalaupun Yesus Anda paksakan mati di atas pohon, maka Yesus mati menebus kutuk Taurat. Kalau Anda memfitnah Taurat itu juga sebagai kutukan, maka kematian Sang Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Lalu Kristen mau mendapatkan jatah kapling di mana? Anda ngaku pengikut, tadi Anda kesamber Markus 9:39, kesamber. Ternyata selama orang itu tidak mengutuki aku, maka biarkan mereka bermukjizat. Tapi ketika dia mengutuki aku dan dia mampu bermukjizat, berarti dia adalah nabi palsu. Lihat dari buahnya. Nah, ini kebetulan kita mencari sisi di mana Kristen itu bisa didudukkan sebagai jalan keselamatan. Sampai detik ini, dari tadi Bu Rasmi sudah kabur, tak mampu menunjukkan itu. Saudara, apakah mampu menunjukkan? Anda hanya mengatakan Kristus itu adalah pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu hanya ada dua. Yang satu pengikut asli, yang satu pengikut nyamar. Nyamar, ngaku pengikut, hanya ada satu. Sekarang ini murid aslinya sudah tak ada, yang satunya tinggal Kristen. Sekarang yang menjadi pertanyaan sederhananya adalah, siapa yang menyamar sebagai Yahudi? Yahudi nyamar Yahudi atau non Yahudi yang nyamar sebagai Yahudi? Siapa non Yahudi di antara Kristen dan Yahudi? Silakan Anda renungkan. Iya sih Bang, tapi kalau kalau di Alkitab itu banyak banget terkait nabi-nabi palsu di akhir zaman ini. Emang saya akuin banyak sih Bang di Alkitab terkait nabi-nabi palsu. Sulit membedakannya seperti itu. Tapi kalau kayak Bang Juma bilang Paulus nabi palsu, saya rasa ya mungkin. Tapi kalau dibilang dia nabi palsu, kenapa dia bisa dipakai Tuhan buat memberitakan Injil sampai dia masuk surga di langit tingkat 7 lagi Bang? Kalau dibaca sejarahnya. Oke, baik. Iya. Oke. Gimana itu? Ya, oke. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bisa melakukan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, Anda takjub kepada Paulus karena dia bisa bermukjizat. Anda mengatakan dia dipilih oleh Tuhan. Mari kita buktikan, apakah Tuhan yang memilih dia atau setan? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 apa yang terjadi di sana. Oke. Di dalam kajian Kisah Para Pewarta muncul kemudian keadaan diterangkan di data nomor 16 di Kisah Pewarta 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini artinya roh jahat. Dengan tenungan-tenungannya
tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia, pemilik roh jahat ini, mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Dan katanya, Paulus ini dan teman-temannya adalah hamba Elohim yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling kepada roh itu, artinya kepada roh jahat itu. Lalu Paulus berkata, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Pertanyaan saya, ketika roh ini berseru, wahai seluruh manusia, dengarkanlah, Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, hamba Elohim yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, apakah roh ini salah? Tidak. Tidak salah. Lalu kenapa Paulus kemudian tidak tahan, merasa terganggu dengan suara itu? Ketika suara itu memproklamirkan ke orang-orang, wahai orang-orang, lihatlah mereka ini, Paulus adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Kenapa Paulus merasa terganggu? Mana ya Bang ya? Nggak bisa jawab saya nih. Dia diproklamirkan kemudian, ada yang mengkampanyekan kemudian, Paulus ini adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Dia adalah orang yang adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dia, Paulus, memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini roh tenung telah mengucapkan ucapan yang benar, tapi Paulus risih. Kalau Paulus ini tidak didukung oleh iblis, bagaimana mungkin iblis berseru seperti ini? Gak mungkin. Gak mungkin berseru. Yang namanya iblis pasti menyesatkan. Kok iblis datang-datang, iblis menyatakan, semuanya perhatikanlah, Paulus ini adalah orang yang benar. Dia adalah utusan Allah yang maha tinggi. Dia akan memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang berseru kepada orang nih, supaya orang percaya kepada Paulus. Kok bisa? Iblis ini mau orang-orang selamat atau gimana? Atau jangan-jangan iblis sedang memproklamasikan, sedang memproklamirkan, sedang mengkampanyekan, sedang mensahkan, memberikan legitimasi wakilnya untuk menyesatkan manusia. Andaikan saja Allah atau Tuhan, seperti dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia kemudian menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus anaknya, maka dia akan memperoleh hidup, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya Yesus, maka dia akan mati di dalam dosanya. Ini Elohim yang memproklamirkan Yesus, oke, no problem. Tapi yang mempromosikan Paulus justru adalah iblis. Tidak mungkin iblis, kalau dia tahu Paulus itu orang baik, Paulus itu orang yang tidak kerasukan roh jahat, tidak mungkin iblis kemudian memproklamirkan Paulus. Sedangkan Yesus aja mereka cobai. Ini Paulus bukan dicobai, malah diperkenalkan. Oleh siapa? Oleh iblis. Kalau Yesus yang memperkenalkannya adalah Elohim, kalau Paulus yang memperkenalkannya adalah iblis. Ini apa ini? Kalau iblis ini tahu
bahwa Paulus ini adalah betul-betul orang yang benar, maka jangankan memproklamirkan, iblis malah akan mencobai Paulus. Selayaknya iblis mencobai Yesus, tapi tidak, dia tidak dicobai. Malah kemudian dia meneriakkan, Paulus ini adalah juru selamat yang diutus kemudian oleh Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi dengan kata lain, Yesus adalah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iblis juga berkata, inilah Paulus, jalan keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Elohim yang maha tinggi kalau tidak beriman kepada Paulus. Kata siapa? Kata iblis. Jadi yang percaya kepada kerasulan Paulus adalah orang yang tertipu oleh iblis. Apa buktinya? Kita lihat, nabi-nabi palsu muncul. Mereka akan mengadakan tanda dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Paulus. Siapa yang bermukjizat, saking hebatnya mukjizatnya sehingga ia dilantik menjadi dewa Hermes di Antioquia, di tempat dia ketika dia seputar Antioquia mengajar. Siapa yang dilantik ini? Paulus. Kenapa dia dianggap dewa? Karena dia mampu bermukjizat sampai dia dianggap dewa Hermes, dewa tertinggi bagi orang-orang yang hidup pada zaman penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani kuno. Subhanallah. Jadi Paulus pernah dilantik menjadi dewa, dewa Hermes. Kenapa? Karena dia mampu bermujizat. Kenapa dia mampu bermujizat? Karena dia nabi. Berarti nabi yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 jelas dia, dan memang tertera. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, maka janganlah kau percaya kepada dia. Jadi Paulus itu adalah dewa Hermes menurut penganut ajaran agama paganisme. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara Kristen bisa kita selamatkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri. Jika ditelaah dari akarnya, maka Kristen kesimpulannya adalah agama yang diproklamirkan kemudian oleh nabi palsu. Kristen adalah penyamar-penyamar, serigala-serigala yang nyamar domba. Karena kalau bukan Kristen lalu siapa? Tak ada yang nyamar Israel, tak ada yang nyamar jadi pengikut Yesus selain Kristen. Apakah ada pengikut Yesus di luar Kristen? Tak ada lagi. Lalu yang nyamar sebagai pengikut siapa? Islam? Tidak mungkin. Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Dan memang jelas Kristen ini bukan pengikut. Kenapa bukan pengikut? Karena Yesus mengajarkan A, Kristen melakukan B. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen bukan domba yang sesat dari Israel. Jadi penyamar itu adalah Kristen. Makanya orang Yahudi sampai hari ini kalau bertemu dengan Kristen dikatakan sebagai sekte bidat, Abu Dasarah. Bahkan mereka diludahin karena dianggap sebagai, mohon maaf, dianggap sebagai hewan. Lalu yang nyamar sebagai Yahudi, nggak mungkin. Yang nyamar sebagai Yahudi hanya Kristen. Islam nggak mungkin. Islam, Hindu, Buddha, ateis. Hanya Kristen yang nyamar sebagai Bani Israel rohani. Jadi saya rasa ini bukan untuk menyakitin, semata-mata untuk menjelaskan duduk kebenaran yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Bani Israel diutus oleh Allah untuk meneguhkan hukum Taurat. Nabi Musa pun diutus untuk mengajarkan kepada kaumnya hukum Taurat. Lalu Allah menerangkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, skuru
ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam semesta ini pada masamu. Dan kemudian dalam Al-Qur'an kemudian Allah mengatakan bahwasanya Allah bersama dengan Bani Israel, inni ma'akum. Lalu mereka kemudian diberi hukum berupa hukum Taurat, dan kita sudah menguraikan bahwa hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel itu berupa hukum Taurat, ketetapan hanya dilakoni dan hanya diberikan kepada Bani Israel saja. Sehingga kematian oknum yang ada di atas pohon itu mati hanya untuk Bani Israel saja. Kalau pola Kristen yang kita ikuti, oleh karena dia mati bukan untuk orang Kristen, karena dia mati bukan hukum Taurat, maka yang mati di atas tiang salib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan. Karena kematiannya di atas pohon tidak mendatangkan kebaikan, karena bukan untuk nebus dosa, bukan untuk nebus kutuk hukum Taurat, melainkan untuk memuaskan nafsu syahwat orang-orang kafir Bani Israel akan kedengkian mereka terhadap Nabi Isa dan ketakutan dan ketamakan mereka akan harta, sehingga mereka takut bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh Romawi, kekaisaran Romawi kala itu. Maka dia berniat membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, kemudian dengan lahirnya makar maka muncullah Kristen, dengan lahirnya Kristen maka muncullah Al-Quran untuk meluruskan kaidah-kaidah yang Tuhan berikan sebagai tuntunan kepada Bani Israel yang dibelokkan oleh ahli kitab dan diterima oleh orang-orang non-Yahudi, sehingga lahirlah agama yang menjadikan hukum Tuhan menjadi kutukan, menjadi sampah, menjadi kotoran, dan Nabiullah menjadi makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Dengan datangnya Al-Quran kemudian subhanallah, Al-Quran datang mengajarkan untuk mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Maryam, Roh Kudus datang untuk memberitakan berita kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia suci. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah akan lahirnya Yesus Kristus sebagai seorang anak laki-laki yang suci, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil terkutuk, diludahin, ditampar, ditonjok, ditombak, jadi mayat, jadi Tuhan bagi penganut paganisme. Saya kira begitu sementara saudara-saudara. Ketika ada saudara Kristen yang ingin membantai ini, silakan diangkat ke atas. Saudara kita balik, kita doakan supaya mendapatkan hidayah, karena beliau sudah tidak sanggup lagi untuk menjawab Kisah Para Rasul 16-18 sampai nomor 20. Demikian. Moderator. Yai teman-teman agama Kristen yang mau membantah pernyataan Bang Juma, silakan kalian naik, karena Bale Simangunsong dia sudah terguncang. Hahaha. Lek, semangat, Lek. Lek, semangat, Lek. Iya, Lek. Lek. Ini bukan Sule Bang Andi, Bale. Iya, panggil Bale aja, Lek, gitu, biar cepat. Le, ayo Le. Makan dulu Le, kayak aku baru selesai makan, alhamdulillah kenyang. Makan dulu Le, makan. Jadi di sini ada ya pengikut Yesus yang asli, ada yang mengaku pengikut Yesus ya. Tapi jelas sekali itu loh pengakuannya itu loh. Ada sedikit kebohongan gitu loh. Kalau mengaku pengikut Yesus, artinya harus sesuai ajaran Yesus. Tapi mengaku pengikut Yesus malah membuatkan surat bertentangan ajaran Yesus. Ini pengikut apa ya namanya ya? Saya kok jadi bingung. Ya kalau pengikut tondo ya ikuti toh. Yesus ngajarin, Tuhan itu atu gitu.
Tapi mengaku pengikut Yesus, Yesus itu Tuhan. Kok beda ya? Bisa begitu ya, mengaku pengikut Yesus, tapi ajaran Yesus beda sama yang ono gitu loh. Waduh, gimana ini Le? Le? Manyawa mo Figaro. Ya kalau mengaku pengikut Yesus, artinya apa yang pernah dilakukan Yesus ikuti tondo, ya tole Le. Yesus kan contohnya Yesus sujud berdoa kepada Tuhannya. Ikuti tole. Yesus disunat tole. Yesus nggak makan babi Le. Gitu. Nah semua ini nih tidak dilakukan Nabi ya tole. Aku jadi bingung. Terus gimana sih Bale ini kok pingsan anaknya orang ini? Duh. Matu, gimana? Bang, tanggung Mana jawab dong? apa Bang? Anak orang pingsan. Bang Juma, tanggung jawab Bang. Panggil ambulan. Jangan dibully, jangan dibully. Mana tahu Allah melembutkan hati beliau bisa dapatkan hidayah. Jangan dibully. Ajak aja yang lain. Ajak yang lebih keras, Amin, ya lebih Allah. memahami Bible. Silakan. Soalnya lah, anaknya kooperatif sih, anaknya baik kan gitu ya Banyuma ya. Gitu lah ya. Eksekutor. Benar Pak Andi, tanda-tanda keislaman ada pada diri beliau ini ya. Tinggal kita doakan mudah-mudahan bisa dapatkan hidayah. Sederhana kok Islam itu. Islam itu gunakan akal. Kalau manusia hidup di atas muka bumi ini gunakan akal, tak ada yang bisa membodohi, tak ada yang bisa menipu. Penipu sekelas apapun, setan setinggi apapun tidak akan pernah bisa menipu manusia ketika manusia itu menggunakan akal. Jadi sederhana, sampai kepada hakikat kebenaran Islam itu hanya butuh akal, bukan butuh yang lain. Hanya akal aja. Dunia ini lumpuh, dunia ini bisa ditaklukkan kemudian hanya dengan akal. Bayangkan aja tuh, kita bisa berbicara jarak ribuan kilometer hanya dengan akal. Muncul HP, bisa menyelesaikan semua pekerjaan hanya dengan semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 30 menit. Pekerjaan yang harusnya sebulan selesai dalam 1 hari paling lama. Karena apa? Akal. Muncul komputer. Kita bisa melakukan perjalanan yang harusnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa dengan sejam, dengan akal pesawat. Jadi iman yang kita lakoni ini bisa menjadi iman yang benar-benar iman yang absolut sesuai dengan hakikat yang Tuhan pencipta kita inginkan hanya dengan akal. Perusahaan milik orang lain. Jadi dengan akal maka orang itu akan sampai kepada hidayah Islam. Demikian. Betul sekali. Kita sambut dulu, sambut. Kenapa Bang Heru? Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ada. Mau dengar otan-otan yang akalnya nggak ada, itu aja dah. Nggak boleh Bang Juma, begitu lah, Bang. assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Masya Allah. Kediri hadir. Masya Allah. Lanjut abangku. Silakan. Mau apa ini ya? Ada yang mau tanyakan cuma lupa ini Bang. Kemana Pak Desugi nih, Pak Desugi Kristologi nih. Pak Desugi. Iya Bang, halo Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehatkah Pak De? Alhamdulillah sehat Bang. Siap. Sudah, saya mau dengar dari bawah aja, dengar Bang Juma aja dah. Soalnya apa yang mau disampaikan lupa lagi nih. Ya Salam udah, sehat Bang, kalau- semua Bang. Kasih Siap. Bang kalau Ya, sehat Bang. Amin. kasih Bang di bawah aja. Kalau nanti kalau bisa berkirim surat aja Bang. Siap. Iya. Nanti dikirim lewat belakang aja dah. Iya Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo itu loh. Balenya kok tidur kali itu anaknya.
Dari Oten dulu dibawa ya. Siapa ya? Cekak Ini dia dia. Jaina. Ha. Mau tindro nah. Nala tindro kapan tuh nalik aja. Apa? Akan lah Kapan tuh nalik aja. Halo, lembaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketepatan ini Bang Sugi kenal Bang Ade sama saya. Kemarin saya berguru dengan Pak Sugi. Rencana saya Pak Bang Juma mau bikin mualaf center di kampung saya ini Pak. Di mana Bang? Oh ini Pak Kades ya? Di satu kabupaten dengan Pak Sugi. Oh, iya. Surabaya bukan? beliau Pak Di Kades Siak, ini. di Siak, Pak. Oh, siap. Ya. Jadi ketepatan kemarin Bang gini, aku kan udah komitmen dengan bupati kita, bahwasanya akan Pade berisik, ada Pade. kita buat di sini Duduk Pade. mualaf center itu. Jadi ketepatan handalan saya ini dari API juga. Kalau nggak salah saya juga ikut juga itu Bang, apa anggota API itu didaftarkan Bang Sugi. Masya Allah. Iya. Terus Bang, kendalanya apa? Atau nggak ada kendala? Minta petunjuk lah nanti bagaimana prosedur-prosedurnya dan juga bagaimana caranya supaya daya tarik untuk murid-murid supaya giat untuk belajar di situ nanti gitu loh Bang. Kenapa nggak API aja dikembangkan di sana Bang? Inilah Bang, aku kurang paham seperti apa untuk prosedur ini. Yang jelasnya kami kan menganggarkan dari anggaran BAS dari kabupaten gitu Bang. Basnas. Iya, bikin ini aja. Kan di Siak tuh, masuk bergabung, Iya. ambil divisi dakwah atau divisi pendidikan. Divisi pendidikan mengembangkan sayap, bisa mendirikan sebuah sekolah atau pondok pendidikan atau apa gitu yang membidangi tentang Inilah Bang Sugi seharusnya buat petunjuk yang hal-hal seperti itu. iya. Jadi awak paham. Jadi secara organisasi boleh juga Bang. Cuman ada sekitar Kan mau 7 hektar pengembangan tanah aja. yang saya fasilitaskan tuh. Kan mau pengembangan aja kan, di bawah naungan API. Semua kan bisa tuh. Di bawah naungan API itu kan divisi-divisi banyak. Tinggal diambil divisi apa gitu, misalnya abang ini mau di divisi pengembangan sebagai ketua di sana. Nah, silakan berkarya. Apa yang abang ingin bentuk di tempat abang? Anda mau bikin sekolah silakan. Anda mau bikin pondok pendidikan silakan, atau apapun itu di bawah naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia yang sudah resmi dari pemerintah. Jadi nggak perlu lagi ngurus surat-surat izin. Ya kemarin itu memang sudah saya sarankan itu bisa kita jadikan kegiatan API Riau. Saya bilang begitu Ahi. Ya saya sarankan seperti itu. Itu bulan puasa kemarin kan saya udah sempat bincang itu sama Bang Juma. Alhamdulillah di tempat saya ada seorang kades yang mau mengadakan pembinaan mualaf ya. Nah, center. itu ada. Nah, saya bilang ya udah kita jadikan kegiatan untuk API Riau seperti itu. Ya, divisi dakwah berarti. Ya betul. Nah, Jadi- itu arah yang seperti itu saya kurang paham Bang Juma. Jadi besok kami mau survei lahan dari KUA, dari Kasipem Kecamatan, dan juga dari Ketua Basnas untuk survei lahan. Rencana 1 hektar itu untuk pesantrennya, Nah, itu cocok. sekitar 6 hektar lah untuk lahan produktif untuk orang itu nanti di situ. Nah, itu cocok. Sama seperti Masya Allah. Api Sulsel juga dalam waktu dekat juga ini insya Allah akan bentuk juga pesantren di sini. Jadi Api Sulsel ada pesantrennya, Api Riau ada pesantrennya, Api yang lain ada pesantren. Kan kita ada DPW
DPW nanti berbentuk cabang, cabang nanti ada unit, unit lagi di bawahnya ada ranting dan seterusnya. Jadi nggak perlu, karena API ini skala internasional. Nggak perlu kita bikin banyak, karena API dibentuk untuk menyatukan umat Islam di Indonesia. Kalau terlalu banyak yayasan tapi skala kecil, ya itu juga semakin banyak nanti pemisahan. Alangkah baiknya di Indonesia ada satu yayasan besar yang membidangi, yang menaungi seluruh umat Islam dalam hal pergerakan tentang disiplin ilmu Islam, dan yang konsentrasi terhadap mu'alaf dan gerakan kristenisasi, kan gitu. Seperti itu, Bang. Jadi ketepatan gini Bang Juma, penduduk saya ini ada 30% orang Juventus, orang Oten. Jadi jadi ketepatan ada 10 orang yang mualaf. Jadi binaan yang 10 orang ini kayaknya kurang untuk apanya Pak Bang Juma. Jadi ada salah satu juga itu sudah masuk lagi, dia kembali ke Kristen. Alasannya tidak tepat. ada pembinaan. Betul Bang. Jadi itulah kemarin aku setelah naik jadi kepala desa, itulah salah satu apa saya. Gara-gara Bang Juma juga. Bang Juma udah kedua tahun ini kuikuti terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Segeralah Bang bentuk, segeralah kembangkan kemudian kegiatan jangka panjang API Riau. Melalui abangku ini silakan abang membantu umat Islam se-Nusantara, itu namanya. Karena apapun yang API Riau lakukan itu akan termonitor seluruh Indonesia. Begitu. Ustadz Sugi besok ada di rumah. Hak otonomi ya Bang ya, Deng. Iya. Selalu di rumah Bang, insya Allah. Nah, besok aku ke sana Bang. Insya Allah mungkin aku tak ada halangan ke sana aku besok. Habis duhur ya, karena kalau pagi tidur. Iya. Boleh minta tolong sama hostnya biar cepat aku live ini lembaran baru ini yang baru pula ini. Tolong minta di follow kawan-kawan yang ada di bawah. Teman-teman silakan di follow, sekaligus nanti sebagai mesin pemantauan kita terhadap pergerakan API Riau. Karena ini Bang, kalau di API itu Bang, setiap wilayah diberikan otoritas sendiri untuk pengembangan wilayah masing-masing. Jadi kami dari pusat sifatnya hanya memantau saja. Memantau kemudian menerima laporan-laporan perkembangan progres yang terjadi di DPW masing-masing. Terkait dengan programnya, terkait dengan keuangannya, itu tidak ada hubungannya dengan pusat. Semua dikelola oleh API Riau. Seperti itu. Amin. Begitu juga DPW yang lain. Aku rasa itu aja dulu yang saya sampaikan Pak sama Kades, baik. pin ke WA saya Pak, biar saya masukkan ke grup API Riau. Bisa besok. Ya, Nanti saya WA sama. Sekarang pin ke saya ke WA, biar saya masukkan ke grup WA API Riau. Iya siap-siap Saya Pak. cari-cari belum ketemu nih nomornya, yang mana lupa aku. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan semua beralih ke jalan yang benar, semua Juventus. Amin. Ya, jangan lupa dipin Pak ya. Saya di chat. Iya. Kenapa Terima kasih, dikatakan Bang. Juventus Pak? Kenapa dikatakan Juventus? Itu kan sepak Aku saya bola istilahkan Italia. di sini sampai camat-camat sama bupati saya bilang Juventus itu semua itu. Boleh Terima kasih sekedar banyak lah Bang info? Juma, Bang Hendy, Ya, sama-sama. Oh iya. Ya Pak. Sugi, dan juga ini host Bunda Rahma, blokir permanen, juga Terima kasih, semua yang ada di Bang. Komal. Salam kenal semua ya Bu, atau bapak-bapak semua ya. Mudah-mudahan bertambah lagi kawan kita seiman lagi. Bang Juma Amin. semangat terus, siap kami mendukung. Siap Bang, siap. Makasih. Yuk, panjang umur semua ya. Amin, Assalamualaikum ya warahmatullahi Rabbal alamin. wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info, sekedar info aja ini. Ada teman
barusan dia DM, ada temannya katanya mau login, tapi dalam waktu dekat ini karena dia masih terikat kontrak. Pernah katanya naik ke komalnya Bang Zuma, cuman Wah, aku nggak bisa keluar. Itu di kanan atas ada tanda silang, dipencet aja Pak Kades. Ini saya bantu turunin. bantu ditentu. Alhamdulillah, amin. Iya, Semoga terrealisasi. Di Makassar, Deng. Jadi rencananya dia mau langsung sama Bang Suma. Nanti waktunya dan tempatnya diatur dari Bang Suma. Kalau dia bisa dibolangi. Kalau di pondok juga bisa, atau online, terserah lah. Ya. Dia sudah kasih Amin ya semua Rabbal WA-nya ke Alamin. saya. Iya. Nanti saya aturkan waktunya. Kalau dia sudah siap. Siap. Sekian sekilas info. Lanjut. In. Juventus Del Piero Itali. Lucu juga gelarannya. Siapa dulu tahu Bang Bale? Enggak ke Roma. Bang Bale. Roma Bang Totti Bale. kan. Eksekutor domba. Syukron. Bang Bale. Aduh. Bunda Esti, siapa dulu Bunda? Tidur itu. Cakarut dunia Jena. Kalau dia ngantuk. Eksekutor domba, Masya Allah, barakallah Bang Ahi. Menyawa moy garo. Kasihan di hotel. Ale, kayaknya dia tidur. Oke, Sta, diturunin aja kalau begitu. Oh, aduh, Dabling. Oke, Sta, diturunin aja kalau begitu. Oh, aduh, Dabling. Assalamualaikum. Iya, Mana serem. yang ngucapin assalamualaikum kok tersilang? Dabling. Siapkan data apaan? Barakallah Ahi, eksekutor domba. Sadli, bagaimana Sadli? Masih monitor ke Sadli atau masih nonton? Mana Bagaimana hotel udah habis. Pesanan Sadli. Kabar. Tenang. Irham Sinaga, selamat malam, assalamualaikum. Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya ikut apologitnya Bang Zuma ini. Tadi saya ada diundang, sudah live itu Pak Ustadz Zuma, jadi saya kemari. Jadi tadi saya dengar-dengar aja gitu. Boleh kan? Boleh. Hesti Sinaga, ini ada sama-sama Sinaga ini. Silakan diajak bincang. Ya, udah kena, udah. Oh, udah kenal. Udah Pade, udah. Oh, ya Udah. Kirain belum kenal. Cuman Bapak ini nggak tahu dia nomor berapa. Emang Pakai waktu itu nomor nggak ya. ngambil antrian atau gimana kok sampai nggak tahu nomor urutan berapa gitu? Antrian atau gimana kok sampai nggak tahu nomor urutan berapa gitu? Aduh, kenapa Pak Jack selalu noise? Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jack. Ya, salam kenal semua. Ya Bang, salam kenal Bang. Dari mana Bang? Dari Kediri, Jawa Timur. Kediri? Ya, Oh, Kediri ya. Bang, ingin bertanya sedikit sama Bang Zuma, kalau boleh. Silakan. Jangan Ini, lama-lama, Bang. Bang. Sebentar lagi kan Idul Adha ya. Itu kan ibu saya kemarin kan ada rezeki dikit lah. Dia bingung mau ikut Idul Adha dulu atau akikoh dulu. Mohon bantuannya. Yang harus didahulukan atau
lebih baik didahulukan yang mana gitu. Oke. Akikoh itu kan yang melaksanakan orang tua, Bang. Orang tua kita. Bukan kita, Bang. Dan itu pun sifatnya sunnah. Sementara kurban kita yang melaksanakan. Ya kan? Gitu ya. Iya. Nah, akikoh itu sunnahnya itu kan 8 hari itu disunahkan di situ. Nanti kalau tidak mampu ya nggak apa-apa, itu kan sifatnya sunnah gitu. Nah, bagaimana dengan kita misalnya belum pernah diakikoi terus ingin kurban, ya nggak apa-apa, kurban aja, Bang. Nggak perlu harus hakikoh dulu, nggak perlu, karena itu yang menjalankan hakikoh bukan kita tapi orang tua kita. Karena mungkin orang tua kita saat itu nggak ada, ya nggak jadi masalah, nggak jadi sandungan kalau kita ingin kurban. Termasuk saya, Bang. Saya juga belum hakikoh. Tahun ini insya Allah ikut kurban, begitu, Bang. Iya. Kan bingung, saya bingungnya kan gini, Bang. Orang tua saya kan sekarang ada rezeki lah dikit-dikit, ya kan. Bingungnya kalau akikoh kan kewajiban orang tua ya itu sebenarnya. Iya. Itu kan kalau akikoh untuk sendiri itu kan bisa nggak, Bang? Hakikoh untuk sendiri? Kan apa tuh, orang tua saya kan belum, sama nenek saya kan belum diakikoi kan. Nah, dia pengen akikoh untuk diri sendiri gitu. Itu bisa nggak, Bang? Memang di masyarakat kita banyak ya yang mengakikoi diri sendiri gitu, banyak. Tapi saya belum pernah melihat tuntunannya, Bang. Oh, iya. Ya. Berarti karena itu tadi, akikoh itu orang tua kita yang mengakikoi kita, bukan kita mengakui kita sendiri, enggak. Karena akikoh itu sendiri kan maknanya rasa syukur ya, orang tua kita ya atas kehadiran kita. Terus dia itu dengan rasa syukurnya itu orang tua kita menyembelih hewan. Itu intinya di situ. Iya. Ya. Berarti kalau ini lebih baiknya kalau ada rezeki mungkin untuk korban dulu, Bang ya. Korban aja atau korban dulu gitu. Korban aja nggak apa-apa, Bang. Iya. Ini Karena saya, akikoh dan korban itu dua hal yang berbeda, Bang. Jadi nggak bisa dicampur. iya. Kan sepengetahuan orang tua saya kan, dia kan belum akikoh, pengen akikoh gitu. Makanya saya juga bingung kan. Sebenarnya saya sudah bilang kalau korban aja dulu gitu aja. Tapi orang tua saya ya juga bingung, masih ya ngeyel-ngeyel dikit lah gitu. Ya, jadi itu dikasih keterangan akikoh itu dilakukan oleh orang tua kita atas rasa syukurnya kehadiran kita. Sementara kurban itu sudah menjadi kewajiban kita ketika kita mampu, dan itu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi jangan dicampur, itu dua hal yang berbeda, nggak bisa dicampur-campur. Iya, Gitu, ya. Bang. Ya udah kalau gitu. Ya, Terima kasih. kenapa saya berani begitu? Saya sendiri melakukannya, saya nggak diakikoi, tapi saya insya Allah kurban. Gitu. Oh iya. Ya kalau korban kan ibu saya kan sudah korban kan, ini udah ikut korban patungan gitu. Iya, nggak apa-apa, Bang. Boleh, Bang ya, korban Ya, patungan itu boleh. ada Kalau nggak boleh, anjurannya. maksud saya melaksanakan. Gini ya, masa korban patungan bukan korban Nggak sendiri apa-apa, Bang. gitu. Yang penting nilainya itu seharga kambing. Misalnya sapi itu harganya berapa gitu ya, itu nanti kan dibagi 7. Nah, setiap orang itu seharga kambing yang dia keluarkan. Begitu. Makanya hitungannya itu walaupun yang dikorbankan sapi, hitungannya sama dengan korban satu kambing. Cuma digabungkan, diwujudkan berupa sapi. Begitu, Bang. Gitu. Ya, boleh. Saya juga begitu kok. Saya juga royongan.
ya. Ya. Kalau gini bisa nggak Bang? Mungkin Mohon maaf Bang Satu. Jack, jangan lama-lama udah dikasih tahu sama Pak Desugi. Ini room diskusi, kita utamakan diskusi sama Kristen, bukan room dakwah gini ya. Ya. Udah disampaikan sama Pak Saya kira udah Desugi ya. cukup, Bang, jawabannya Bang ya. Udah ya. ya, Bang. Terima Ah, kasih Bang ya. jadi jangan ini. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kita lebih mengutamakan gitu ya. Mohon maaf ya. Ya, nggak Oke. apa-apa. Leo Samosir. Oke. Leo Samosir, selamat malam. Agama apa? Ya, selamat malam Ibu blokir. Agama Kristen kan? Iya pastilah Bu, Kristen. Udah tahu aku Samosir. Pulau Samosir. Ya, silakan bertanya di luar. Apa mau kita tanyakan mengenai apa? Ya, Bang mau bertanya di luar tentang, silakan, tentang Islam. Karena ini room Islam, saya mau bertanya tentang Islam. Silakan. Ya. Dalam kisah Islam itu bagaimana kisah Muhammad sebenarnya? Coba dijelasin dulu. Aku tanya Abang dulu ya. Bang Juma, monitor Bang, ini ada pasien selanjutnya Bang. Iya. Ya gimana. Dia minta kisahnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Anda siap mendengarkan 2 hari 2 malam? Lama Pak De, apa De ini Nah, perintah? karena kisah Nabi Muhammad dimulai dari lahir sampai wafatnya. Kata aja lah Pak De. Pak De nih. Lanjut lagi Juma. Bapak orangnya rumit ya rumit kan. Tapi kalau bapak orangnya simpel kan. Gampang saja. Dalam Pak De-nya. Slow aja Bang Leo, bercanda itu, slow. Ya kita pun Iya. bercanda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Terkait dengan kisah kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan secara terperinci di sebuah kitab yang bernama Sirah Nabawiyah. Di situ dapat disimpulkan secara singkat kemudian beliau lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Kemudian beliau diasuh oleh seorang wanita bernama Halimah ya, dari umur 4 sampai 5 tahun ya, 4 atau 5 tahun ya. Kemudian kembali ke ibu kandungnya di usia kisaran 6 tahun, karena memang tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu adalah menitipkan, menyusuhkan anak-anak mereka kepada wanita-wanita di daerah Badui atau pedalaman agar fasih di dalam lisan Arabnya dan terhindar dari penyakit yang terbiasa tersebar di kota-kota pada masa itu. Jadi Nabi Muhammad sendiri ini kemudian dititipkan kepada seorang wanita bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Nah, kemudian selanjutnya ketika ibunda beliau Siti Aminah itu meninggal dunia ya, di antara Madinah dan Mekah, kemudian ada sebuah daerah yang bernama Abwah, beliau meninggal di sana. Kemudian dilanjutkan oleh asuhan kakeknya sampai umur 8 tahun. Lalu kemudian dilanjutkan oleh pamannya sendiri. Nah, pada saat dia ke Syam di usia 12 tahun, Abu Talib yang adalah paman sendiri itu mengajak beliau kemudian untuk berjalan sampai ke Syam, sehingga bertemu dengan seorang rahib atau seorang rabia bernama Bukhairah. Nama aslinya Jarjizi. Jadi rahib ini kemudian mengenali tanda-tanda kenabian yang ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berpesan kepada pamannya Abu Talib untuk menjaga. Bang, yang singkatnya nggak ada Bang, yang singkatnya. Ini kayaknya sampai jam 12 malam mungkin kalau singkatnya tentang Lah kau itu udah singkat, sabar. Jadi Sabar itu singkat, sabar. Lanjut Bang. Oke, jadi usia 6 tahun sudah kujelaskan, usia 8 tahun sudah kujelaskan, usia 12 tahun sudah Jadi kujelaskan. Muhammad itu muncul pada abad keberapa Bang? Muhammad itu muncul Bang?
Ya, abad ke-6, abad ke-7, kemudian dia mendapatkan risalah kenabiannya di usia 40 tahun, kemudian dia mendapatkan wahyu 22 tahun, kemudian beliau mendapatkan wahyu Al-Quran sampai selesai 22 tahun lebih, lalu kemudian dia mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabatnya kemudian mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya sampai kepada kami umat Islam yang ada di Indonesia ini. Jadi Islam yang ada di tengah-tengah saudara itu murni berasal dari ajaran beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, Bang. Jadi yang murni ajarannya kepada umatnya itu hanya ada satu nabi sampai hari ini, hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murni. Syariatnya, hukum-hukumnya, ketetapannya, ketentuan, perintah dan larangannya itu semuanya murni dari Rasulullah tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Demikian. Ya, silakan Leo. Jarak dari antara nubuatan daripada Muhammad itu, dia daripada abad yang ke-6, saya rasa kurang konkret gitu, Bang. Maksudnya? Bagaimana bisa mungkin dia menuliskan suatu nubuatan di umurnya di abad yang ke-44? Berarti Nulis itu nubuatan tidak apa, langsung Bang? tidak langsung dari Allah. Nulis nubuatan apa? Kalau Maksudnya apa secara munculnya Muhammad itu, saya rasa bagaimana dia cara menulis kitabnya gitu loh. Saya rasa kurang konkret. Oke. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu Al-Qur'anul Karim lalu menyampaikan kepada para sahabat. Jadi tradisi penyampaian Al-Qur'an itu secara lisan, artinya dihafalkan. Jadi beliau membacakan misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka bacaan ini sampai kepada para sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dihafalkan oleh para sahabat. Muncul ayat berikutnya, muncul ayat berikutnya, muncul ayat berikutnya, disampaikan lagi kepada para sahabat dan itu dihafalkan. Sehingga sanad atau mata rantai penyampaian Al-Quran itu sangat terjaga di dalam tradisi Islam. Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada para sahabatnya, sahabatnya kemudian menghafalkan. Maka ada perintah kemudian dari beliau dengan mengatakan huzul Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran itu dari 4 orang sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Jadi kitab suci Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita ini, itu adalah kitab suci yang mendapatkan legitimasi mutlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kitab-kitab yang lain, itu tidak ada perintah mutlak dari sang penerimanya. Seperti Nabi Musa, tak ada perintahnya kemudian. Seperti Nabi Isa atau Yesus, tak ada perintahnya kemudian. Jadi kitab Anda itu kitab yang muncul dengan sendirinya, sedangkan Al-Quran adalah kitab yang betul-betul langsung Rasulullah yang memberikan perintah untuk menerima Al-Quran itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kesimpulannya, dari Allah ke Roh Kudus ke Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in pada para ulama, ulama kepada santri, kepada kami semua yang ada di Indonesia sampai ke seluruh penjuru bumi. Sanadnya tertata dengan rapi, tak ada keraguan tentang penyampaiannya, baik menurut lisan maupun tulisan. Demikian. Oh, berarti bagi saya Muhammad itu dengan Yesus berbeda berarti, Pak. Karena saya pernah dengar bukan sama, karena abad yang beda lah. Jadi pembelajaran daripada Muhammad saya masih belum bisa terima, karena dari bagaimana kita bisa menerima suatu ayat dari surga? Bernubuat, bagaimana cara bernubuat sementara kita tahu Muhammad itu tidak bisa melihat, dia buta huruf. Dari abad ke-1 Yesus sudah lahir. Jadi di luar Yesus Muhammad. Jadi bagaimana cara Abang untuk memberikan
masukan daripada Muhammad, saya rasa itu tidak mudah diterima. Iya. Yesus itu ada di abad pertama, diutus untuk Bani Israel. Oke. Dia nabi dan rasul untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Nabi Muhammad itu ada di abad ke-7. Beliau diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Jadi memang berbeda. Yesus hanya untuk segelintir orang, sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh orang. Kan beda memang. Jauh. Tidak ada bahasa berkutat segelintir. Dia datang untuk segala bangsa. Oh, enggak ada. Justru itu yang tak ada dalilnya. Yesus mengakui dengan mulutnya, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad menyatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Engkau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, Matius 15 nomor 24. Kalau untuk seluruh bangsa itu tak ada dalilnya. Ayo, mana dalilnya? Jangan bilang tidak ada dalilnya. Abang cuma copot satu ayat. Silakan Anda sampaikan ke saya supaya saya belajar. Mana dalilnya? Yesus diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Kita lihat daripada silsilah daripada Yesus Kristus. Kalau abang mau tahu tentang Yesus Kristus, bisa baca daripada Matius. Dia datang untuk seluruh bangsa. Bahkan dia katakan, mana dalilnya? Di dalam Matius. Coba Anda baca Matius 1 nomor 21. Yesus, Maria melahirkan seorang manusia yang akan menyelamatkan umatnya Bani Israel. Tuh, gimana tuh? Gak bisa. Mana untuk seluruh bangsa. Di mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Itu hanya doktrin dan dogma gereja supaya perpuluhan lancar. Menuduh Bang Juma asal comot. Dia nggak bisa nunjukin dalil. Jadi gimana ini? Ya kan hanya dogma dari kuping teling mulut pendeta ke kuping, tak ada dalil. Karena untuk melancarkan perpuluhan supaya pendeta setiap hari lebih banyak duit. Mana dalilnya? Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Yohanes, abang tahu Yohanes 3:16? Yohanes 3:16 itu apa? Ya, apa dia dalilnya? Daripada bangsa, dia datang penebusan untuk setiap manusia. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak berbicara mengenai pengutusan. Apa Anda melihat di situ sebagai pengutusan? Itu bukan misi kedatangan dia, tidak. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa? Mana? Dia diutus untuk seluruh umat manusia, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yang kita butuh dalilnya, pengutusannya ke seluruh manusia itu mana? Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4, Imamat 26 nomor 46, Mazmur 75 nomor 8, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Semua Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus menyeru hanya untuk Bani Israel, Markus 12 nomor 29. Di mana Yesus pernah menyeru untuk semua manusia? Enggak ada. Jadi Anda ini penumpang gelap, saudara ini hanyalah serigala nyamar domba. Kalau ada dalil, saya angkat tangan kalau ada, tapi kan enggak ada. Mana dalilnya? Yesus untuk orang Kristen tak ada. Kristen ini sekte baru di luar Yahudi yang muncul dan diresmikan pada abad keempat. Yesus ada di abad pertama. 3 abad selisihnya, Bang. Bro, ayo bro, dalilnya mana bro? Bro, pakai dalil bro. Padahal udah dipaparkan panjang lebar tadi tuh, berarti tidak nyimak ya. Bro, pakai dalil bro, jangan angan-angan bro, jangan cita-cita bro. Bro, ya, pakai dalil, mana dalilnya? Loh, sekarang gini, apakah memang Muhammad itu konkret? Baik kok Diminta sekarang. dalil sekarang gini.
Jangan berkata hal-hal yang tidak benar dalil-dalilnya. Kita lihat silsilah dari awal daripada Matius. Kalau memang saudara memang memahami tentang Matius, di Saya sana- paham. Saya paham. Matius menerangkan, Yesus, saya baca dalilnya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya Bani Israel dari dosa-dosa mereka. Mana? Untuk seluruh dunia itu mana? Seorang anak. Ada? Tak ada. Kita mau larikan kemana untuk mencari data itu? Nggak ada kan? Ada di angan-angan. Nah, nggak ada. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Siapa serigala itu? Ya Kristen. Siapa lagi? Kalau bukan Kristen yang nyamar Yahudi, lalu siapa? Islam kagak, Buddha kagak, Hindu kagak, ateis kagak. Hanya ada satu komunitas yang nyamar-nyamar Yahudi, yaitu Kristen. Yahudi rohani Gurunda. Nah itu dia, nyamar-nyamar. Yahudi rohani kata mereka. Tidak ada tuh, tak ada lagi di luar Kristen yang nyamar sebagai pengikut Yesus. Ingat ya Bung, Yesus mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat itu. Jadi kalau ada di luar Israel yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, itulah serigalanya. Itulah serigalanya. Karena tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi. Yang ada adalah non-Yahudi nyamar Yahudi. Tidak mungkin Yahudi nyamar domba. Tidak mungkin juga kemudian domba nyamar Yahudi, karena domba adalah Yahudi, domba adalah Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Domba adalah Bani Yakub. Jadi domba sama dengan Bani Yakub, Bani Yakub sama dengan Bani Israel, Bani Israel sama dengan Yahudi, Yahudi sama dengan murid Yesus. Jadi murid Yesus sama dengan domba. Yang nyamar sebagai domba hanya serigala. Apa serigala itu? Roma. Lambang Roma itu serigala. Kristen pertama, Kristen tertua adalah Roma, yang adalah berlambangkan serigala. Sederhana bukan? Ayo. Bani Israel lambangnya domba, Roma lambangnya serigala. Jadi hanya Roma yang menyamar-nyamar sebagai pengikut Yahudi. Apa buktinya? Hanya Roma yang mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, menempelkan dengan kitabnya, dan mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama dan kitabnya sebagai perjanjian baru. Padahal konsep agama Yahudi, kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im dan Ketubim itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada mereka. Sedangkan Roma menganggap itu perjanjian lama. Anda harus tahu itu Bung, bahwa kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian baru. Di mana tertulis? Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Yakub dan Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru. Tapi begitu masuk di meja Roma, dianggapnya perjanjian baru milik Yahudi, diganti menjadi perjanjian lama. Inilah hebatnya memutarbalikkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada umatnya, ya, sehingga ajaran perjanjian baru itu dianggap, surat-surat Paulus itu dianggap sebagai firman Tuhan. Makanya kami umat Islam, umat yang berakal ini, tidak percaya dan tidak menerima agama yang diwariskan oleh penjajah. Gak mau kami karena kami tahu agama Kristen, Katolik, Protestan atau apapun itu di dalam sekte Kristen itu tidak berasal dari Yesus. Agama penyembahan kepada Yesus, Trinitas, Tritunggal, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula, Trisutrisno atau apapun itu, Trisula atau apapun itu, Tri apapun itu semuanya tidak berasal dari Yesus. Itu konsep yang diadakan oleh orang-orang yang membuatnya sendiri. Tidak ada Yesus mengajarkan Kristen. Bahkan menyebut nama Kristen pun Yesus tidak pernah. Menyebut kitab Lukas Yesus tak pernah.
menyebut kitab Markus, Yesus tak pernah menyebut kitab Matius, Yesus tak pernah menyebut kitab Yohanes, Yesus tidak pernah menyebut kitab Roma, kitab Filipi, Kiliki, Pararang, padahal Yesus tidak pernah. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang berakal sehat menggunakan buku-buku itu sebagai panduan di dalam berkeyakinan? Tidak mungkin. Iya, Yesus tidak pernah menceritakan buku-buku itu. Mereka itu adalah murid-muridnya. Bagaimana mungkin dia menyebutkan dirinya murid-muridnya dengan tulisan-tulisan? Loh, hanya saya katakan tadi, pemikiran saya tentang Muhammad, saudara, saya rasa tidak bisa mengenai, karena tidak ada yang masuk di akal saya tentang Muhammad. Iya, kebenaran Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad tidak gugur sehelai rambut pun dengan Anda tidak beriman kepada dia. Silakan. Anda siapa? Anda mau beriman, mau tidak beriman, kenabian beliau, kerasulan beliau tetap teguh. 1400 tahun sudah dia menjadi nabi dan rasul. Diterima oleh sejazirah Arab, diakui oleh orang sesamanya, kitabnya dihafalkan oleh orang sesamanya, orang beringas, orang yang sakti, orang yang kemudian hebat, orang yang sombong, orang yang angku, orang yang culas, semuanya tunduk dan menjadi beriman kepadanya, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang taat. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka berzakat, mereka berhaji. Mereka semua adalah orang yang tunduk kepada aturan main yang Nabi Muhammad SAW itu bawa. Kalau beliau itu bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tidak mungkin bangsa jahiliyah, bangsa yang beringas, bangsa yang kemudian hebat pembangkangannya kepada para nabi, kepada nabi, itu bisa tunduk kepada beliau. Faktanya sampai hari ini 1400 tahun tidak pernah kemudian mereka meninggalkan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Ente siapa? Hanya sebutir daki manusia yang menjadi manusia yang diberikan roh. Anda ingin mengatakan saya tidak akan percaya? Lah, Anda siapa emang? Membaca Al-Quran Anda tidak bisa, membaca hadis Anda tidak bisa. Andai saja Anda itu sesama dengan Nabi Muhammad, bisa bahasa Arab, melihat langsung beliau, lantas kemudian Anda menolaknya, kami jempol. Lah, Anda hidup di 1400 tahun silam, membaca kitabnya aja Anda nggak bisa, lantas Anda mengatakan saya menolaknya. Ya silakan aja Anda tolak. Islam tak rugi, yang rugi ente. Seperti itu, Bung. Tapi ketika Anda mengatakan Lukas murid Yesus, mana buktinya? Kapan Yesus menyebut Lukas? Tak pernah. Ketika Anda mengatakan penulis kitab Yohanes adalah murid Yesus, mana buktinya? Yesus tidak pernah menyebut buku Yohanes. Ketika kemudian Anda mengatakan Paulus adalah rasulnya, mana buktinya? Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Bahkan Paulus bertemu dengan Yesus pun tak pernah. Lah, mana buktinya? Yesus mengajarkan Kristen, tak ada. Menyebut nama Kristen aja kagak pernah. Tapi kalau Nabi Muhammad menyebut Al-Quran yang ada di tengah-tengah kami, menyebut nama Islam yang adalah agama kami, menyebut nama Allah yang adalah Tuhan kami. Sedangkan saudara menyembah Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya disembah. Merasulkan Paulus, Yesus tidak pernah mengajarkan Paulus itu adalah rasulnya. Mengkitabkan kitab perjanjian baru, Yesus tidak pernah menyebut nama kitab perjanjian baru. Beribadah hari Minggu, Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Menyembah kepada dirinya, Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah kepada dirinya. Apalagi makan babi, Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Tidak bersunat, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tidak bersunat. Semua yang ada di Kristen tidak pernah Yesus ajarkan sama sekali. Tapi semua yang ada di Islam, semua diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi senjata apa yang Anda ingin menggunakan untuk melumpuhkan iman kami? Tak ada. Kecuali pembangkangan, penolakan, nutup diri, memperbodoh diri, hanya itu aja senjatanya. Tapi kalau kebenaran apa yang bisa Anda pakai untuk melumpuhkan Islam sehingga Islam itu nampak kelihatan salah? Tidak ada kan? Tapi kalau mengenai agama Anda, semua dari A sampai Z saya bisa paparkan. Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen adalah agama yang dilaknat Yesus. Pengikut-pengikut Paulus adalah orang yang dikutuki oleh Yesus. Semua bisa saya jelaskan melalui Bible, melalui Al-Quran. Jadi mau kayak mana lagi? Kesimpulan akhir untuk bangsa ini adalah
Anak-anak Indonesia harus cerdas memilih ajaran yang benar, meninggalkan doktrin dan dogma. Yang Islam tidak belajar Al-Quran, hanya mendengarkan imam, mendengarkan ustaz, tinggalkan itu. Saatnya Anda belajar Quran. Yang di Kristen yang tidak belajar Bible, hanya mendengarkan doktrin gereja, tinggalkan itu. Saatnya Anda belajar Bible. Setelah Anda belajar Bible, setelah Anda belajar Al-Quran, tentukan mana yang benar, Bible atau Al-Quran. Seperti itu. Jangan dengarkan doktrin, jangan dengarkan dogma. Kalau mau simpelnya, dengarkan Bang Suma. Bang Suma menjelaskan Al-Quran, Anda tinggal duduk dengar sambil ngopi. Bang Suma menjelaskan Bible, Anda tinggal baring-baring sambil catat. Tak ada lagi yang perlu Anda susai sekarang. Tidak perlu Anda masuk ke kemana-mana untuk belajar. Tidak perlu Anda sekolah STT untuk belajar. Karena ini langsung perbandingan agama. Jangan pernah Anda merasakan diri Anda yang paling tampan kalau Anda hanya bercermin di dalam rumah Anda sendiri. Tapi sekali-kalilah jalan bertemu dengan Bang Suma. Kalau Anda sudah merasa lebih ganteng dari Bang Suma setelah bertemu, berarti betul Anda ganteng. Tapi kalau hanya perasaan Anda aja, oh saya yang paling ganteng ini, tidak ada yang lain. Coba-cobalah berhadapan dengan yang lebih ganteng dari Anda. Begitu juga agama. Jangan Anda mengatakan agama Anda yang paling benar kalau Anda belum pernah menguji agama yang lain. Maka perlu diadakan dialog lintas agama seperti ini supaya kita bisa membandingkan. Contoh, berbicara mengenai konsep ketuhanan. Di Islam Tuhannya cuma satu, di Kristen Tuhannya 3. Di Islam Tuhannya tak terlihat, di Kristen Tuhannya terbunuh. Di Islam Tuhannya tidak serupa dengan makhluk, di Kristen Tuhannya serupa dengan manusia. Nah, kita uji secara akal, yang mana yang rasional? Islam KO? Tidak, mustahil. Sekarang kita berbicara mengenai kitab suci. Kitab sucinya didatangkan bukan dari hasil penyelidikan. Kitab sucinya dituliskan dari hasil hafalan yang diwahyukan kemudian, bukan dikarang-karang, tapi diwahyukan, ditorehkan kemudian langsung lalu dihafalkan dan dituliskan. Bersumber dari mulut Rasulullah Muhammad SAW, masuk ke kuping para sahabat, kuping menghafalkan kemudian para sahabatnya. Dari Rasulullah memberikan kepada orang yang ada di depannya Al-Quran itu, membacakannya, menghafalkannya. Begitu juga serah terima, namanya ijazah, talaki namanya. Nah, sedangkan Yesus, di mana Yesus pernah membacakan Yohanes 1 nomor 1? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Di mana Yesus pernah membacakan itu? Tidak pernah. Di mana Yesus pernah membacakan surat Lukas? Tidak pernah. Di mana Yesus pernah membacakan Markus? Tidak pernah. Di mana Yesus pernah membacakan kitab Roma, Filipi, Ngapain harus bacakan sementara dia adalah firman? Nah, itu keliru. Berarti bakar aja Bibelmu. Bakar Bibel. Tidak perlu Bibel berarti, karena ada Yesus yang adalah firman itu sendiri, kan gitu. Seperti Muhammad tidak dari Ya sudah, yang mana yang kitab sebenarnya? Yang mana yang menjadi acuan? Buku perjanjian baru atau Yesus? Alkitab adalah buku pertama daripada Al-Quran. Terus sebelum itu. Jadi sebelum ada Al-Quran, lebih dulu ada buku-buku yang didatangkan oleh orang-orang yang bukan murid Yesus. Oke. Terus apa faedahnya buku itu? Apa faedahnya buku itu? Setebal itu, dengarkan dulu Bung, dengarkan. Setebal itu buku Anda, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, tebal sekali. Tapi apa gunanya itu? Tidak ada sama sekali, karena di situ tidak ada tertulis sembahlah Yesus. Anda menyembah Yesus, tapi buku setebal itu tak ada perintah satupun di dalamnya untuk menyembah Yesus. Ayo, apa gunanya buku itu? Anda kemudian ibadah hari Minggu, tapi apa manfaatnya buku itu? Setebal itu tak ada perintahnya satupun di dalam kitab Anda untuk ibadah hari Minggu. Apa gunanya? Suara Anda putus-putus, Bos. Percuma kan? Merah sinyalmu. Percuma kan? Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Apalah gunanya Yesus itu adalah Injil itu sendiri? Untuk manfaatnya untuk Kristen tak ada. Yesus itu Injil sendiri. Oke, kita ikutin. Tapi apa gunanya Yesus itu Injil sendiri ketika sang Injil tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya? Lalu kebenaran Kristen di mana? Ada kebenaran Kristen.
Apalah gunanya Yesus Anda katakan adalah Injil itu sendiri? Kalau Kristen ibadah hari Minggu, tapi sang Injil tidak pernah memerintahkan hari Minggu, terus apa gunanya Yesus itu Injil sendiri? Apa gunanya? Hah? Untuk apa? Ayo. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Injil itu sendiri, apalah gunanya Yesus itu Injil sendiri kalau ternyata di dalam pengakuan dia, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Lalu manfaatnya agama Kristen ini apa? Untuk Anda maksud saya, apa manfaatnya untuk Anda agama Kristen itu? Sedangkan Yesus tidak pernah menyentuh sedikit pun tentang agama Kristen. Apa gunanya? Apa gunanya Anda menyembah Yesus? Yesus tak pernah mengajarkan. Apa gunanya Anda ibadah di gereja? Yesus tidak pernah memerintahkan. Apa gunanya Anda makan babi? Yesus tidak pernah membenarkan itu. Apa gunanya Anda tidak bersunat? Kemudian Yesus tidak pernah mencontohkan itu. Lalu apa manfaatnya Anda menjadi Kristen kalau kekristenan Anda sendiri tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh Yesus? Untuk apa? Untuk apa menjadi Kristen? Waduh, pingsan lagi dia bang. Tanggung jawab bang. Masih mau kau datang besok, Leo. Masih belum bisa. Dua pasien pingsan. Udah ada 2 korban ini malam ini. Wadah, Bang Juma tanggung jawab bang. 2 korban malam ini bang. Dieksekusi. Tuh disambut dulu tuh yang baru tuh. Mirhar. Minrar Siregar, selamat malam. Agama apa Minrar Siregar? Ya, selamat malam. Miran. Bang Handi tuh aku kenal. Miran. Weh Miran, buka mute-nya Miran. Miran. Oh Miran. Oke lah. Mihrat. Ya. Jadi teman-teman, sepertinya kita harus siapkan ambulan karena sudah ada 2 pasien kita dieksekusi malam ini. Yang tadi nggak sempat dikasih resep, mungkin dia udah nggak berdaya lagi. Mungkin si Leo Semasirin, Leo Samosir akan kusiapkan kok resep dulu. Silakan dulu Bu, bantah dulu statement Bang Juma. Kalau enggak ya, kalau udah Leo. nggak ada daya, angkat bendera putih aja udah. Kan masih ada bendera. Benderanya di kanan atas, ya kan, dipencet aja itu benderanya kanan atas, klik dah, aman. Kalau enggak klik keranjang kuning, ada di sana screen apa namanya? Gak Pembersih ada wajah itu. keranjang kuning banget. Gak ada keranjang kuning. Cerer, apa sih? Ya, hubungi. Ya, skincare-nya. Astagfirullahaladzim Pak De. Skincare. Ya, klik keranjang kuning, hubungi Charlie skincare gitu ya, gitu ya. Check Itu out lebih bagus COD. begitu, masih begitu. Bang Juma, ini tolong ditanda tangan resepnya. Resepnya itu saya kasih Kalpanax 3 kali sehari, terus obat tidur 1 hari sekali. Silakan ditanda tangan dulu, biar Ya. kita turunkan. Kalpanak untuk cebok ya. Iya, Saudara Leo, silakan Anda pelajari lagi, pantau Bible itu baik-baik Bang ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Amin. Amin ya Allah. Oke, Leo, resepnya sudah ditanda tangan sama Bang Juma. Silakan angkat bendera. Belas ya nak orang. Tapi ada tadi kata-kata menarik itu loh dari Banyuma. Karena ketidaktahuan Anda itulah yang membuat Anda jadi begini. Kan begitu ya Banyuma ya? Enggak, yang menarik itu Iya. untuk apa Benar, buku Bang. setebal itu tetapi tidak ada perintah untuk nyembah Yesus, untuk apa? Wah, itu memang ngena banget itu Bang Juma. Lepa-lepa ih. Untuk apa Yesus Injil itu sendiri tapi nggak ada manfaatnya untuk Kristen? Waduh, langsung mateng kepalaku. parah. Berarti sia-sia lah. Pak De ngerti di Kalepa. Yang paling parah juga itulah, Anda mau bodoh, Anda mau pinter, Anda mau seperti apapun, tidak mengurangi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Jadi yang salah itu Anda bukan nabinya kan gitu. Kena juga itu tadi tuh. Ini ada. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Geo Pani? Ada yang mau tidak disampaikan? Ada sedikit nih Bang. Oh ya sedikit saja. Ya. Berapa ikat? Adalah gini, ya saya cerita aja dulu sedikit. Ada Bang satu saya lihat di TikTok kan Murtadin, ya namanya Pendi Aceh Bang. Pernah dengar Bang ya? Udah dikubur dia Bang itu udah. Jauh sebelum ada TikTok, Murtadin itu udah saya picek-picek Bang. Jauh sebelum ada TikTok. Kita pidana kan bisa dia tuh Bang. Kira-kira. Kenapa Bang? Anda bermasalah dengan dia? Ya bukan, nanti dia bisa ngerusak. Tidak. Suaranya timbul tenggelam di dasar kolam ini Anda. Timbul tenggelam. Maksudnya kan kalau dia dibiarkan aja nanti dia bisa merusak akidah kita gitu maksudnya. Terus kita ngapain kira-kira Bang? Tindakan kita ngapain? Pidanakan. Bantulah kami Bang. Kan kita ngapain? Udah dipidanakan. Bantulah kami Bang. Abang di mana ini Bang? Ada kantor polisi nggak dekat rumah Bang? Bukan, saya kan nggak ngerti hukum juga Bang. Oh, nggak ngerti hukum. Nggak, dan ngebantah-bantah dia pun nggak ngerti juga karena saya bukan kan dasarnya Islam jadi nggak ngerti tentang kita itu. Saya nggak ngerti tentang apa namanya kita Kristen saya nggak ngerti lah. Emang nggak ngerti. Kalau menurut saya nggak ada bahayanya sama sekali Bang. Kenapa? Karena belum ada orang yang dimurtadkan oleh dia. Coba Anda tunjukkan kepada saya ada orang murtad karena mendengar perdebatan ini. Tetapi justru sebaliknya, ratusan orang bahkan ribuan orang mualaf karena mendengar perdebatan ini. Hampir tiap malam kita mensahadatkan orang Kristen Bang. Nah itu dia. Jadi nggak usah khawatir Bang, itu terlalu apa ya, hiperbola kalau ketakutan seperti itu. Nggak usah takut. Umat Islam itu ya insya Allah cerdas kok. Sebodoh-bodohnya umat Islam tidak akan mau disuruh nyembah manusia, itu nggak mau Bang. Itu sebodoh-bodohnya umat Islam. Preman sekalipun selamanya dia nggak pernah sholat, ya. Kalau yang penting dia punya akal sehat, tidak akan nyembah anak orang Bang. Itu dia. Kalau mau saran saya Bang Giovanni, saran saya kepada saudara-saudara Muslim saya, jangan nyimak di situ. Jangan sampai nyimak-nyimak di situ. Jangan. Kalau yang meramaikan mereka itu orang-orang Islam loh. Kalau dia cukup ya Bang ya. banyak orang Islam, jangan nyimak di situ aja, oke? Udah sambut yang lainnya ini. Oh lari dianya. Nggak, maksudnya kan gini kan, takutnya kan kalau akidah-akidah yang nggak kuat, takutnya goyang pula kan gitu. Udah bertahun-tahun dia bahkan dibilang. Belum terbukti Bang. Belum terbukti ada ya orang sih. murtad gara-gara ucapan para murtadin dan penghujat. Belum terbukti Bang. Nggak ada. Gak usah khawatir ya. Justru yang harus khawatir itu orang Kristen terhadap kita Bang. Karena terbukti kita hampir memualafkan orang itu setiap hari Bang. Nah, kita orang-orang Islam nggak perlu khawatir. Sebodoh-bodohnya orang Islam tidak akan mau disuruh menyembah anak orang. Itu sebodoh-bodohnya orang Islam. Apalagi orang-orang yang sekelas kita, sekelas saya, Bang Juma, Bang Adi, dan yang sudah mempelajari agama. Oh, enggak mungkin. Tidak ada ceritanya Bang ya. Saya debat dari 2009 sampai 2024. Belum ada debater Muslim yang murtad Bang. Belum ada. Betul. Tetapi banyak debater Kristen yang menjadi mualaf. Orangnya sampai sekarang masih ada. Contoh Bang Andre. Kabur dia Pak Adi. Enggak apa-apa. Contoh Bang Andre, mualaf print. Itu lawan debat saya itu di Facebook dulu. Masuk Islam dia. Bang Valen, itu lawan beratnya Bang Juma itu. Sampai caci maki, hujat-hujatan gak karu-karuan tuh. Masuk Islam dia. Ya kan? Dance. Pak Dance Mume. Dan banyak yang lain lagi. Ya, yang tadinya lawan saya
beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu ada yang nongol pakai nama Bulu Ketek. Sekarang entah kemana beliau. Itu lawan debat saya di Facebook. Sekarang dia menjadi pembela Islam. Coba tunjukkan ke saya deh debater muslim yang murtad itu siapa. Coba tunjukin ke saya. Tapi kalau dia minta mana debater Kristen yang mualaf, oh banyak. Theodor, banyak lah. Banyak. Bu Uti juga. Alap dia bang. Tapi telat. Kalau dia bukan mualaf bang, Nanti- mampus. Nanti di bawah tanah baru dia mau mualaf, tapi telat. Mana bang? Terlambat. Salah ya waktu ya. Terlambat. Oke. Selamat tinggal duka itu. Izin. Masalah Pak eksekutor domba barakallah. Oke, izin ya. Jerfatin, selamat malam. Bang, kalau di mute jangan dibuka mute-nya, Anda noise banget tadi, jadi di mute ya. Jadi kalau udah di mute itu jangan buka dulu sebelum disapa. Oke, Jerfatin silakan. Selamat malam. Agama apa, Bang? Agama Islam. Oke, silakan. Apa yang mau Gimana disampaikan? ini anak berisik banget. Saya mau tentang Quran surat Al-Mu'min ayat 5 sampai ayat 7 kalau nggak salah. Itu kan tentang bentar. Dan orang-orang yang Tentang orang Islam akan mewarisi Firdaus bang. Kalau dibaca sampai ayat 11 bang. Baca sampai ayat 11 itu orang-orang beriman itu akan mewarisi surga. Itu konteksnya bang. Iya. Nah, saya mau nanya nih kan di sini Bang, ini kajian lintas agama, Bang. enggak, saya cuma mau nanya doang ini. Emang lagi packing ya, Bang? Mic-nya itu loh berisi banget loh, sakit kuping. Satu Iya, yang lagi packing. packing Bang Juma. Iya, banyak kali Kita sampai sini. Sandi itu packing. Kedengeran. Emang enak. Pesanan Sadli ada nih. Sadli, banyak orderan lu ya. Oh, udah kaya lu Sadli. Sadli, gua jadi moderator dari awal sampai akhir Sadli. Jangan lupa. Awas lu ya. Sejak dia buka keranjang merah, 3 hari 3 malam belum tidur itu bocah itu. Kewalahan dia, makanya dia bilang Pokoknya gak mau tahu aku Sadli ya. Jangan Awas kau. promosi malam ini katanya, kewalahan aku. Permintaan terlalu banyak. Sadli gak mau tahu aku ya. Aku dari awal sampai akhir Sadli, awas kau. Capek dia. Pasien selanjutnya silakan naik. Teman-teman nih aku kasih tahu kalian ya, yang naik Kristen aja dulu. Ini jadi moderator itu sekarang kalau kita klik dia ke kamera dulu. Nah, kadang takut salah pencet kebuka kameranya. Kita lagi rebahan. Jadi tolong yang Kristen dulu. Agak susah sekarang menaikkan. Mendingan jamba-jamba Kenapa aja. bisa berubah begitu ya? Nggak tahu Bang Andi. Makanya nih. Kira punya saya doang begitu. Enggak, aku juga. Sambil Tapi menunggu kadang-kadang Kristen ya, sambil menunggu Kristen tadi dia itu tidak percaya Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu buta huruf. Tina. Nah, yang saya herankan kok dia percaya Yohanes itu nulis kitab Yohanes, surat Yohanes 1, surat Yohanes 2, terus ditambah wahyu. Padahal Yohanes ini idiot. Nah, di kisah para rasul 4 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya Teurontes deten tau petrau persian kai ianos Yohanes kai katalabe minoi hoti antropoi agramatoi eisintai idiotai, buta huruf dan idiot. Kok bisa nulis kita banyak banget? Nah itu tadi yang ingin saya samber itu tadi. Udah kesel aku samber kau.
Ini gimana Ten? Kok kau percaya Ten? Orang idiot buta huruf bisa nulis kitab Ten. Ah, coba direnungkan Ten. Ada Kristen yang mau naik, silakan. Marta Dinata, selamat malam. Assalamualaikum, Kristen Muslim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Saya sih penasaran juga sih, apa? itu penasaran malah punya Roma Irama, Bang. Ya maksudnya saya mualaf dari 2004. Masya Allah, mantap. Gara-gara apa Bang? Ya jujur aja seperti yang Bang Zuma bilang sih, semakin kita pelajari Kristen itu akan semakin murtad. Itu yang saya alami. Subhanallah. Semakin mualaf, semakin meninggalkan Kristen gitu. Enggak, semakin kita pelajarin Kristen, kita akan semakin murtad sama Kristen. Oh gitu. Ya, Murtad dari Kristen maksudnya. Iya betul. Iya betul. Karena Sebenarnya Tapi kata kan murtad. gini Bang, juga gitu. coba anda ini berpikir enggak Bang? Ketika di Anda Kristen, cukup joget-joget seminggu sekali di gereja, jreng 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 jreng. Yesus tidak punya hepeng lagi, nah kan? Sukacita, gembira ria, menghibur Tuhan di hari Minggu, jaminannya surga. Lah kok milih Islam yang begitu ruwet, ya dengan seperangkat tetek bengek yang ada di dalamnya. Harusnya Anda enak-enak selimutan pagi hari, Anda harus sholat subuh dingin-dingin, ya kan? Aturan enak istirahat di tengah hari, makan di kantin, Anda harus sholat duhur. Belum capek Anda aturan bisa menyelesaikan pekerjaan, dituntut lagi untuk sholat asar. Pulang ke rumah aturan bisa bercanda ria dengan anak istri, Anda diwajibkan untuk sholat maghrib. Belum lagi selesai baru lepas sarung, ada panggilan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat isya Bang. Ribet di Islam Bang. Kenapa Anda memilih Islam yang begitu ribet Bang? Kenapa tidak memilih yang begitu mudah masuk surga Bang? Lanjut. Banyak buktinya sih Bang. Jadi contohnya kayak di kitab-kitab lama itu kita bicara bahasa ini ya, perjanjian lama ya. Di perjanjian lama sendiri itu udah dibuktikan gitu bahwa dulu itu ada nabi. Beliau itu datang ke bait Allah, jadi membasuh tangan dan kaki. Di bahasa diblosnya ya, membasuh tangan dan kaki berarti beliau itu ngapain gitu. Nah di sini kan masyarakat kita sebagai umat Muslim ini kan udah tahu, oh membasuh tangan dan kaki wudhu gitu kan. Nah terus pada saat Nabi ini masuk ke ke bait Allah atau dibilang masjid lah. Nah, beliau mengangkat tangannya memimpin memimpin ibadah dan mengangkat tangannya berkata Allah Maha Besar. Kira-kira itu apa ya kalau bahasa Itu di Nehemia Bang. Nehemia 6 ayat 8. Nah, itu betul. Saya pernah baca soalnya. Nah, jadi agama apa yang berdoanya itu mengangkat tangan terus berbicara Allah Maha Besar gitu kan? Islam. Nah, sujud dengan muka menyentuh tanah, jangan dibuang itu Bang. ya lalu bersujud kan, Nah, di situ itu makin jelas gitu loh bahwa kita kalau memperdalam yang namanya biblos Itu lakban habis itu banyak lakban itu. Potong dulu Bang Andi, silakan lanjut Bang. Nah, terus yang ayat-ayat lain juga ada banyak gitu. Masalah saya dulu pernah baca bukunya ini Kiai Haji Ustadz Bahaudin almarhum yang dari Mojokerto. Dialog masalah ketuhanan Yesus. Nah, buku itu sekarang udah nggak ada. Tapi isinya sangat unik gitu, sangat menarik. Jadi dialog antara Ustadz sama pendeta Anton namanya. Antoni. Ya, pendeta Anton ini mualaf akhirnya karena berdebat sama Ustadz ini, Kiai Haji Bahaudin. Nah, di situ makin yakin lah gitu dengan keislaman sendiri, dengan mengambil konsep dasarnya seorang muslim itu harus belajar tauhid,
Nah itu saya semakin yakin, oh di sini jelas, di Islam ini makin jelas gitu untuk keagamaannya gitu. Nah yang lain-lain saya nggak bisa sebut karena banyak sekali sih kalau mau dibuktikan itu. Ya kalau dibilang orang Kristen kalau diberikan kebenaran cuman dua, dia murtad atau menolak kebenaran, itu aja udah yang sudah pasti itu terjadi. Ini yang diangkat Bapak tadi ya, Nehemia nih. Lalu Esra memuji Itu Tuhan. buku itu juga Bang yang pertama kali saya baca tentang debat Islam Kristen. Ya, buku itu saya baca, saya masih SMP waktu itu ya. Kalau tidak salah itu Kristenannya namanya kalau nggak salah Anthony Widuri. Nah, kalau nggak salah itulah namanya ya. Ya, dengan sebutannya Kiai Pendeta Anton lah gitu. Bayi HI. Bayi HI ya. Itu seru, itu saya baca sampai tuntas. Wih, seneng kali aku baca itu. Keren ya. Tapi apa? Yang dipakai masih sistem ini kita terjemahan lama di situ. Masih pakai kata Yahya, pakai Isa. Nah, seperti Betul. itulah. Ya, wah keren itu. Nah, Buku yang lebih pertama kali unik saya baca lagi, itu. dulu kan Kristen itu ada semacam umroh lah, umrohnya Kristen ke Yerusalem kan. Nah itu banyak pendeta yang mualaf itu di situ kan. Oh Setelah iya, dia yang umroh, ada lima pendeta itu, dia menemukan di perpustakaan itu menemukan nubuatan Nabi Muhammad. Nah ada yang dari makam, ada juga yang dari perpustakaan gitu. Tapi yang kebanyakan dari makam, karena di makam itu ditulis Isa Al-Masih. Dari mana Yesusnya gitu kan. Mereka berpikir sendiri pendeta, loh berarti ini nabinya orang Islam dong katanya. Bukan Sama Tuhan itu gitu. Ustadz Kenama kan dari Yerusalem tuh belajar. Akhirnya dia ini Ustadz Kenama. Coba bisa dibesarin nih biar oten-oten baca nih. Izin host. Bunda blokir, besarin dulu. Nah ini. Sudah. Ini ya. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah itu luar biasa kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengangkat tangan. Nehemia 8 ya? Atau 6 itu? Saya lupa itu. 86, Pak De. Oh, kebalik tadi saya berarti. Karena udah jarang dipakai sih ayat itu, jadi lupa-lupa ingat. Ya kalau kita semakin pelajarin Bible sendiri ya akan semakin murtad sendiri gitu. Betul. Mu'alaf Murtad dalam arti meninggalkan Kristen ya. Betul. Bukan murtad dari Islam. Murtad dari Kristen. Ya, contoh seperti saya, Bang Juma ya, yang di sini bisa dibilang debater senior. Kalau yang lain ini di bawah kita jauh. Kita dari 2009. Ya. Ada Ketika membaca Bible dari lembar pertama, itu saja saya sudah geleng-geleng. Ini kok bisa dipercaya sebagai firman Tuhan? Contoh dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Duh, belum berbentuk dan kosong kok ada samudra, ada air. Kalau ada air, ada samudra berarti sudah terbentuk. Ya, sudah ada lembah, sudah ada gunung, sudah ada tempat tinggi, ada tempat paling rendah yaitu laut atau samudra. Kok bisa dikatakan belum berbentuk dan kosong? Kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Loh, gimana itu? Belum berbentuk dan kosong kok ada air? Di situ saja saya udah mikir, ini gimana ya? Kan bingung jadinya kan?
Nah, memang banyak bikin kebingungan. Contohnya lalu maju ke ayat 5, ya di ayat 3. Hari pertama ada terang. Saya baca di ayat 14 sampai 19, matahari, bulan, bintang diciptakan hari keempat. Bagaimana bisa ada terang tanpa ada matahari, tanpa bulan, tanpa bintang? Mumet lagi saya. Kemudian di hari kedua diciptakannya langit. Langit itu memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Tidak mungkin air itu berupa air langsung naik ke atas. Harus berupa uap. Iya kan? iya. Harus berupa uap baru bisa naik ke atas. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin ada penguapan tapi mataharinya belum ada? Mumet lagi. Ayat hari ketiga. Hari ketiga ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini gimana? Bisa ada tumbuh-tumbuhan hidup di hari ketiga? Sudah tumbuh di hari ketiga. Sementara setahu saya belajar dulu, tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup kalau ada matahari. Karena tumbuh-tumbuhan untuk bisa hidup itu harus berproses fotosintesis, yaitu mengolah makanan dari sinar matahari itu. Bagaimana bisa hidup tumbuh-tumbuhan di hari ketiga, mataharinya belum nongol? Dan adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh dalam waktu 24 jam? Wah, kalau kita kritisi babak belur Bible. Betul. Di ayat 16 dikatakan, ya hari keempat dikatakan di situ Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Artinya bulan bersinar bukan memantulkan sinar matahari, tetapi sama-sama seperti matahari, sama-sama dikatakan benda penerang. Sementara kita belajar, diajari oleh guru-guru kita bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Dan itu juga yang dikatakan Al-Quran dalam surah Yunus ayat 5. Allah lah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Cahayanya apa? Cahayanya matahari. Karena di situ ada kata nuron, artinya cahaya yang dipantulkan atau cahaya yang dipinjamkan. Al-Quran benar, Bible kok salah? Nah, di situ Bang. Wah, dari baca di lembar pertama aja saya bisa mengungkap puluhan kesalahan di situ Bang. Ya banyak sih Bang. Contohnya ya saya ambil momen ketika Yesus dibaptis. Yang membaptis kan pendeta Yohanes. Di saat dibaptis itu kan turun sepasang burung merpati, lalu muncullah suara kan, inilah anak yang kukasihi. Gak ada pendeta Bang, Yohanes bukan pendeta. Ya, Yohanes, dibaptis Yohanes Pembaptis, saya salah nyebut. Nah di situ dijelaskan kan, turunlah sepasang burung merpati dan muncullah suara. Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Nah pertanyaannya, pada saat Yesus dibaptis, Yesus sudah menjadi Tuhan apa belum? Lalu katanya Yesus sebagai Tuhan sendiri. Suara itu dari siapa? Suara dari langit itu. Suaranya siapa? Apakah suara Yesus? Masya Allah, teman-teman ini masih mengirim-ngirim barakallah. Otennya silahkan naik permintaan. Masih buka praktek, silahkan. Tapi kita sering diserang pakai ini ya, poligami ya. Kalau itu gampang Yesus saja hasil poligami Pak. Ya kalau poligami itu sebenarnya saya juga agak seneng sih kalau dengar ada yang bahas poligami. Padahal di zaman kerajaan dulu, di zaman Yesus sendiri kan
banyak sekali yang namanya istri selir dari raja dan lain-lain kan. Justru Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan, dikasih jatah Orang bersyukur ada yang kasih gift, dia bilang gift yang kita pikirkan netizen ini, aduh, udah jadi mirip Oten pikiran kalian tuh. Astagfirullahaladzim. Ini di bawah ini udah banyak nangis minta Oten, nggak ada Oten. Netizen raja di atas segala raja. pada nggak mau naik kayaknya. Host kasih naik, netizen pada nangis minta Oten. Katanya ngantuk. Lagi packing. Itu Sadli kenapa ya packing pakai isolasi? Kan ada Bunda tempat aja. krim itu buat packing. Bunda aja naik. Enggak ada, lebih gampang dia dimasukkan dalam kantong gitu kan. Aku soalnya packing kayak gitu, udah tinggal ku klik kirim. No. Jadi aku nggak pakai isolasi. Gak ribet. Ada kantongnya khusus jual krim gitu. Masukin ke kantongnya itu udah tinggal ditekan udah kirim gitu. Daripada capek dia isolasi. Bun, coba cek masih ada pasien atau udah ini praktek masih buka ini. Tapi yang minta naik agama Islam semua. Gak apa-apa, kasih Udahlah, 1 menit. Idris, selamat Oke, malam. Idris Makruf, selamat malam. Agama apa? Idris Makruf. Oke. Tahu. Pandai kali netizen ini ya. Pandai kali netizen ngomong. Netizen tuh merasa dia paling benar, aduh. Ya Allah, Basir beri Muklis, hamba selamat malam. kesabaran. Agama apa? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basir. Ini salam perkenalan aja. Cuman udah Bang. lama diikutin, baru ini bisa masuk. Iya, Pak Basir. Selamatlah kalau gitu, Bang. Cuman tadi yang saya ini yang barusan itu Bapak siapa itu? Pak ini. Siapa, Bang? Pak Mutar. Yang mengatakan hari penciptaan itu nggak usah diciptakan, namanya juga Allah kun fayakun, jadi semua, itu nggak perlu dibahas gitu. Iya. Beda lagi nih, beda lagi. Biarin aja, nggak paham yang dimaksud. Nggak apa-apa. Kan kita bahas kejadian, ini kan Al-Quran dia. Iya Pak Basir bagi itu karena Badeng, Badeng Cemo. Maksudnya mana tahu agama tetangga kita ada yang dengar, kemungkinan bisa salah paham atau salah gimana pan gitu. Biar kau, biarin lah. Emang lagi saya pancing, Bang. Oh gitu. Iya, memang saya pancing. Kalau berani naik, ayo kita diskusikan gitu, Bang. Enggak bakal akan ada yang berani. Saya jujur aja, saya bersaksi baru 20 tahun jadi mualaf. Wow. Udah lama ya, Bang? Masya Allah. Sudah 20 tahun jadi mualaf. Saya dari waktu saya masih Kristen, saya nikahnya juga di Kristen. Saya punya ijazah penginjilan 3. Ijazah penginjilan saya aja ada 3. Mantap. Nah, kenapa bisa jadi mualaf, Bang? Ceritain dikit. Jadinya Bisa mualaf pilih. bisa dikatakan karena sakit hati, tapi dari sakit hati itu saya dapat
apa? Dapat hidayah. Hidayah. Hidayah, ya. Masya Allah. Sakit hatinya sama siapa, Bang? Gimana, Bang? Sakit hatinya sama siapa? Sama pendeta, sama saudara. Lanjut. Udah gitu saya masuk mualaf di sini. Di sini tadinya di daerah Kuningan, Jawa Barat, termasuk susah orang mualaf. Tapi alhamdulillah saya jadi mualaf, saya disodorin mau bikin rumah, mau dikasih pekerjaan. Karena katanya saya mualaf, saya nggak mau. Sampai sekarang juga masih tinggal di kontrakan anak, rumahnya anak gitu. Iya. Masya Allah. Perjuangan Sama. Bang, ya. Kenapa nggak mau, Pak? Itu kan rezeki. Kenapa Bukan, nggak mau? saya mau bukan, balik lagi jadi Oten. saya kan bukan diajak orang, ini hidayah. Oh itu kan Bang Sandi, Bang Handi dikasih oleh orang Islam, tapi dia nolak karena ini hidayah. Dia ikhlas. Dikasih orang Kristen, beliau menolak. Orang karena Kristen. Beliau Orang Kristen yang Bukan. Nah, kan? Yang ngasih siapa? Yang mau ngasih Yang rumah? ngasih itu bapak angkat saya yang mengislamkan saya. Nah, kan? Bener aku kan. Artinya Anda mualaf itu tanpa pamrih, ikhlas karena Allah, gitu ya? Iya benar. Mantap, subhanallah. Sampai datang Oke, keluar. izin dulu ya. Siap. Izin dulu, mohon maaf ya Pak Basir. Izin. Kiseki, selamat malam, agama apa? Selamat malam. Kiseki, Selamat malam, Kristen ya Bu. Kristen. Oke, lanjut. Bang Kiseki ada yang mau ditanya, silakan bertanya di luar. Sebetulnya tadi mau nyambung ke apa namanya yang dikatakan sama Bang Zuma tentang di mana Yesus menyampaikan bahwa dia untuk seluruh bangsa itu. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, boleh nggak? Itu aja dulu dibuktikan, Silakan, Bang. di luar. Itu aja dulu di mana itu? Itu aja dulu. Nggak, sebelum itu baru ke situ kita. Oke, silakan. Kasihlah. Silakan, saya kan disuruh Anda bertanya di luar. Silakan. Nah, saya mau bertanya, kalau menurut di Al-Quran, gitu kan, di Al-Quran kan ada juga tuh dikatakan Nabi Musa. Nah, saya mau nanya, Nabi Musa di Al-Quran itu Tuhannya siapa? Oke. Bang Juma monitor, Bang. Udah ada pasien kita lagi, Bang. Bang Juma. Oke, Bang Juma sepertinya jauh dari perangkat. Bisa dijawab Pak Desugi? Apa sih pertanyaannya tadi? Nabi Musa Tuhannya menurut Al-Quran siapa? Dalam surah As-Saff ayat 14 sangat jelas di situ dikatakan Allah berfirman. Pak De, mohon maaf izin. Badu, kau sok pintar ya. Etika kau sebut naik kau. Aduh, ini ada orang jawab ngapain mempermasalahkan orang di bawah? Biar aja orang di bawah. Pandai sekali kau menilai orang. Ya harus dikomentari Pak De, kalau dia gitu Ya udah, kan silakan ini. Burama lanjut. Lanjutlah, udah gua tegur dia, udah gua tegur, lanjut. Terusin Pak De, surat As-Saff berapa Pak De? Asot atau Toha ya, saya agak lupa. Ayat 14 itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Jadi Allah itu berfirman kepada Musa, aku ini Allah. Sorry Pak, dulu dijawab dulu. Izinkan Bang Pak, saya kemudian Anda bertanya kan, biarkan dulu dijawab sampai selesai. Biarkan dulu dijawab sampai selesai. Anda saya mute. Silakan Pak De. Sabar. Iya, jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya, innani anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, ingatlah aku, wa aqimi sholat, dan dirikanlah sholat, lidzikri, dan berzikir.
Jadi jelas sekali di dalam Al-Quran, karena Anda tadi bertanya tentang Al-Quran, Nabi Musa itu Tuhannya siapa menurut Al-Quran? Jelas toh? Tuhannya adalah Allah. Itu ayatnya tadi sudah saya tunjukkan. Silahkan, apa yang mau komentari? Enggak, maksudnya tadi, maaf Pak Sugi, maksudnya ditunjukin di layar gitu biar liatin. Kelamaan. Oh ya udah. Kelamaan Bang, Oke. saya nggak Berarti terbiasa seperti itu. Berarti di Al-Quran Tuhannya Musa adalah Allah itu. Iya, betul. Oke. Saya agak-agak ini sih agak bingung di situ ya. Kenapa bingung? Karena di kitabnya Israel pun di kitabnya Musa penciptaan itu seperti apa? Di Kristen penciptaan itu seperti apa? Nah, sedangkan kalau misalnya Musa itu adalah Tuhannya Allah, kenapa Allah itu beda penciptaannya di antara dua kitab ini? Boleh silakan dijawab. Yang pertama, kitab yang ada pada Anda itu tidak jelas siapa penulisnya. Dan itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Ya, kitab Perjanjian Lama itu manuskrip tertuanya 300 tahun sebelum Masehi. Itu yang harus Anda ketahui. Nah, karena kitab ini tidak jelas siapa penulisnya, maka wajar kalau terjadi penyimpangan. Contohnya kalau kita baca di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1, kita buktikan ya, apakah benar ini ditulis oleh Musa? Nih, Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing, domba, Yitro mertuanya. Kalau ini tulisan Musa, dia tidak akan memakai kata ganti orang ketiga, Bang. Tetapi akan memakai kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, ya. Nah, di sini pakai kata ganti orang ketiga. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing, domba, Yitro mertuanya. Kalau ini tulisan Musa, seharusnya adapun aku, ya, biasa menggembalakan kambing, domba, Yitro mertuaku. Ini jelas. Nah, jadi bagaimana cara kita mengujinya? Mana yang benar? Nah, kan begitu. Kita tidak bisa hanya modal imani saja. Oh, itu firman Tuhan. Tanpa mentelaah, nggak bisa. Mari kita telaah apakah yang diceritakan di dalam Bible itu sesuai fakta. Contoh seperti yang saya katakan tadi. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hari pertama ada terang. Anda baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang sebagai untuk memisahkan terang dari siang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan 2 benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah demikian, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari keempat. Mungkinkah di hari pertama sudah ada terang tapi mataharinya belum ada? Masuk akal? Silakan jawab. Nah, kalau masalah itu ya Pak Sugi, maksudnya kalau Pak Sugi mengatakan mungkinkah, berarti itu kan dalam batas akar pikir kita kan. Mungkinkah Tuhan bisa begini? Mungkinkah Tuhan bisa menciptakan seperti itu? Itu kan nggak ini Pak, nggak make sense gitu Pak. Gitu. Maksud saya tadi balik ke itunya, jadi jelaskan kenapa bisa berbeda gitu. Nah ya, ini kan kita berbicara tentang perbedaan mana yang benar. Penciptaan menurut Quran atau menurut Bible. Kalau di dalam Bible terjadi kontradiksi, ya tidak sesuai dengan fakta, maka diragukan. Karena tidak mungkin Tuhan itu tidak tahu keadaan ciptaannya. Ketika kita berbicara tentang penciptaan, artinya kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu berbicara tentang fakta. Ya. Nah, dan perlu Anda ingat, di dunia ini
tidak bisa lepas dari hukum aksi reaksi, sebab akibat. Sebab ada benda penerang, akibatnya ada terang. Itu udah pasti. Ya, orang tidak akan bisa Anda jejali dengan sesuatu yang tidak sesuai fakta, nggak bisa. Karena kita diberi akal oleh Tuhan, ya, untuk mentelaah ini benar, ini salah. Kebenaran itu hanya bisa dinilai dengan akal, bukan iman. Iman tidak bisa untuk menilai ini benar, ini salah. Kalau iman bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan ini benar, ini salah, maka di dunia ini tidak ada agama yang salah. Contoh, ada orang mengimani sapi adalah Tuhan, secara iman benar, tetapi secara akal apakah itu benar? Ada orang nyembah gunung, secara iman dia yakini benar, tetapi secara akal sehat apakah itu benar? Jadi ketika kita beriman, jangan lupakan akal. Iman tanpa akal itu buta, akal tanpa iman pincang, jadinya ateis. Jadi akal dan iman harus seiring sejalan. Dengan akal kita akan menemukan iman. Bagaimana mungkin Tuhan yang menciptakan akal tapi berfirman tidak sesuai dengan akal? Itu tidak mungkin, Bang. Tuhan tidak akan menyalahi akal, tidak mungkin. Nah, seperti itu tadi yang saya katakan. Hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Terjadinya siang dan malam itu disebabkan oleh bumi berotasi. Ya, kalau kita belajar dulu, bumi berotasi sehingga menyebabkan pergantian siang dan malam. Bumi berotasi dikarenakan ada gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara bumi dan matahari. Bagaimana mungkin bumi berotasi di hari pertama tapi mataharinya belum ada? Itu tidak sesuai akal. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 31. Awalam yarol ladina kafaru anas samawati wal ardo kanat taratqang fapatanahuma. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu bahwa sesungguhnya dahulu langit dan bumi adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Al-Quran 1400 tahun yang lalu berbicara tentang Big Bang. Big Bang, teori Big Bang adalah teori yang paling disepakati oleh ilmuwan saat ini. Ya, tidak ada teori yang lebih valid daripada teori Big Bang. Sementara teori Big Bang ditemukan tahun 1924, kemarin sore. Tapi Al-Quran berbicara tentang Big Bang 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bible bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu dia. Jadi mana yang benar? Yang sesuai dengan ilmu pengetahuan atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Orang yang berakal sehat tentu akan memilih kitab yang tidak bertentangan dengan fakta. Silakan. Oh begitu. Berarti dalam rangkuman Pak Sudi menyatakan bahwa Musa yang tertulis di kitabnya orang Israel atau Yahudi dan Kristen yang dulu udah ada dulu kan, walaupun manuskripnya kata Pak Sugi itu nggak jelas dan siapa penulisnya, dan lebih benar Al-Quran yang ditulis Al-Quran tentang penciptaannya dan Musa itu adalah Tuhannya Allah, begitu bukan? Iya, Al-Quran lebih bisa diterima karena asal-usulnya jelas. Yang menerima Al-Quran itu masih hidup ketika Al-Quran itu dibukukan. Ya. Berarti Al-Quran, bentar. Al-Quran dari Allah disampaikan oleh Roh Kudus atau malaikat Jibril, diterima oleh baginda Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan oleh para sahabat, ada yang ditulis oleh para sahabat, dan disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad. Sementara kitab Anda, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, ketika kitab itu atau ya kitab itu dibukukan, sang penerimanya tidak tahu. Kenapa saya katakan tidak tahu? Karena manuskrip perjanjian lama itu ditulis 1500 tahun setelah Musa. Bible ditulis 400 tahun setelah Yesus.
yaitu Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus. Itu ditulis tahun 350 Masehi. Sebelum itu Anda tidak akan bisa menunjukkan kepada saya ada manuskrip yang lebih tua dari itu. Nggak ada. Tunjukkan ke saya mana manuskrip yang lebih tua dari Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus. Beda Quran. Quran langsung disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad sebagai sang penerima wahyu. Begitu Bang. Secara penerimaannya valid, isinya juga valid. Nah, coba bayangkan. Jadi beriman jangan hanya modal iman nih, tapi gunakan akal Anda. Tuhan memberi kita akal, gunakan sebaik-baiknya. Ya. Ada lagi Bang? Oke, berarti kalau saya sih saya percayain gitu kan, iman itu di atas segalanya. Maksudnya iman itu di atas daripada akal. Kuasaan Tuhan itu di atas segalanya daripada akal manusia. Dan sorry tadi Bang Sugi bilang Muhammad menyaksikan langsung, itu kurang jujur ya Bang. Maksudnya di mana Muhammad menyaksikan langsung? Yang saya tahu saya ya, maaf kalau salah, Muhammad hanya menyaksikan dalam penglihatan mimpi. Yang saya maksud menyaksikan langsung itu Bang, ya, ketika Al-Quran itu ditulis oleh para sahabatnya, Al-Quran itu dihafal oleh para sahabatnya, Nabi Muhammad masih menjadi saksi. Dan Nabi Muhammad selalu mengontrol hafalan para sahabat. Itu yang saya maksud. Ini tentang pengkanonan deh, kalau di dalam istilah Kristen pengkanonan, ya, kitab suci itu. Sementara kitab suci Anda dikanonkan itu kapan? Setelah 350 tahun kemudian baru dikanonkan. Pada waktu kapan itu Konsili Nisea? Coba. Yesus nggak pernah kenal namanya Lukas, Markus, Yohanes, Matius. Nggak pernah ngerti kitab itu. Bahkan kalau ini ya, kalau saya lihat contoh Injil Yohanes, itu bukan ditulis oleh Yohanes. Apa buktinya? Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Itu yang ngomong itu siapa? Menurut Anda? Apa Yohanes? Yohanes memakai katanya, kata dia untuk dirinya. Begitu? Nggak mungkin Bang. Jadi ada orang yang bersaksi, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong ini? Yohanes. Nah, berarti kalau itu yang ngomong Yohanes, berarti Injil Yohanes tidak ditulis oleh Yohanes. Karena Yohanes bersaksi tentang orang yang menulis Injil Yohanes. Gimana coba? Kalau di kitab Perjanjian Baru itu biasa Bang, dia menggunakan kayak gitu untuk penulisnya. Pakai orang Nggak ketiga. ada Bang. Kalau Lukas misalnya ketika dia nulis Kisah Para Rasul, dia ngaku nih, saya kasih contoh Kisah Para Rasul 1 ya. Nih, Kisah Para Rasul 1. Ini ada pengakuan Lukas di situ. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dalam dan diajarkan Yesus. Nah, ini Lukas ngaku di sini. Sekarang di mana Yohanes ngaku nulis Injil Yohanes? Sebagaimana yang dilakukan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Di mana? Di mana tadi bilang itu Lukas? Ini Kisah Para Rasul 1. Coba bacakan lagi tadi Bang, apa tadi? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang
kerjakan dan diajarkan Yesus? Bilang Lukas, Bang. Nah, karena Lukas di dalam Lukas 1 Anda baca nih, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ini pengakuan Lukas. Jelas. Tapi di situ nggak ada mengatakan aku Lukas. Loh, berarti Lukas bukan ditulis oleh Lukas. Kalau begitu ditulis olehnya, cuman dia nggak pernah menyebut nama. Jadi di sini siapa? Aku di sini siapa menurutmu? Siapa? Lukas. Nah, Lukas. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana Yohanes nulis seperti ini? Yang mirip ini. Coba tunjukkan kepada saya di mana Yohanes nulis yang seperti ini konteksnya. Yang seperti Lukas. Penulisan kitab Perjanjian Baru itu beda-beda orang, Bang. Beda-beda dia cara Oke, kalau Anda dari mana Anda tahu bahwa Yohanes ditulis oleh Yohanes? Dari mana Anda tahu? Ayo. Dari Bapak gereja. Nah, kata-katanya kan? Kata-katanya. Dari mana Bapak gereja tahu kalau itu yang nulis Yohanes? Ada di kanonisasinya kan. Terus apa lagi? Dari bukti-bukti buku yang terkumpul dari sejarah. Nih Bang ya, saya tunjukkan ini menurut menurut orang Katolik Bang. Sebentar, saya tunjukkan Bang ya. Ini menurut orang Katolik sendiri deh. Katolik Identity. Nah, nih. Saya buka kamera, bentar. Tolong dibesarkan saya. Biar saya tunjukkan ini bukan yang nulis ini tidak pernah sholat Jumat, tidak sunat. Loh, waduh ini sayang belum bisa open cam ini ya. Pengikutnya masih sedikit. Ini Anda bisa buka di katolik.com Bang. Katolik Answer juga bisa. Terus di Katolik Identity, bentar. Nah, di Katolik Identity karena saya tidak bisa buka ini ya, nggak bisa open cam. Di sini dikatakan begini. Ini dalam bahasa Inggris biar saya terjemah. Bentar. Nah, penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes dan yang lain, berspekulasi bahwa Injil ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes. Nah ini menurut Katolik Identity bahwa Injil Yohanes penulisnya itu masih misteri. Nah ini berdasarkan Katolik Answer ya. Katolik Answer. Ada ini tentang Markus. Markus, Lukas, ini digabung semuanya di sini. Saya translate, saya nggak bisa ini. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Mereka tidak disebutkan namanya dan nama-namanya tidak dicantumkan sampai abad kedua. Jadi di abad pertama sampai abad kedua Injil-Injil itu belum ada namanya. Nanti setelah 150 tahun kemudian barulah nama Markus, Matius, Lukas, Yohanes baru ditempelkan jadi nama. Kalau dulu ditulis Injil menurut karangan Matius, Injil menurut karangan Markus, Injil menurut karangan Lukas, Injil menurut karangan Yohanes. Sekarang kata karangan itu dibuang. Jadi Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, seperti itu. Ini menurut orang Katoliknya, ini yang nulis nggak pernah sholat Jumat,
ibadahnya hari Minggu, Tuhannya Yesus, dia mengatakan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil. Nah, itu dia. Karena apa? Nggak ditulis. Ya karena itu tadi kan sudah saya buktikan, seperti contoh Yohanes 21 ayat 24. Sangat jelas tadi dikatakan, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Menurut Anda yang ngomong adalah Yohanes, berarti yang nulis bukan Yohanes. Tidak mungkin ada Yohanes bercerita tentang Yohanes. Kemudian kalau Matius, ya, kalau Matius kita lihat di dalam Matius 9 ayat 9, Anda boleh buka Matius 9 ayat 9. Nih, kita buktikan berdasarkan ayat. Tadi saya sudah buktikan berdasarkan pendapat orang pemuka-pemuka Katolik. Ya, itu penulisnya nggak jelas katanya. Nah, sekarang berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau ini ditulis oleh Matius, bagaimana mungkin Matius pakai kata ganti milik orang ketiga? Seharusnya kalau ditulis oleh Matius, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku yang duduk di rumah cukai, dan dia berkata kepadaku, hai Matius, ikutlah aku. Maka berdirilah aku mengikuti dia. Tetapi karena bukan ditulis oleh Matius, ya, maka bunyi ayatnya seperti itu. Artinya di sini adalah ada Matius bercerita tentang Matius. Atau begitu, Matius bercerita Matius gitu. Gak masuk akal, gak logis. Nah, berarti kan ibarat kan Mbak bilang tadi dulu belum dituliskan, kan? Waktu 100 tahun kemudian baru dituliskan. Saya tanya karena apa, Pak Sudi jawabnya ke yang lain. Oke. Nah, maksud saya di situ untuk bagi orang Kristen sendiri, untuk siapakah penulisnya gitu kan? Penulis aslinya gitu. Itu kami tidak mempermasalahkan di situ. Oh gitu. Ya itu iman Anda, Bang, terserah Anda. Tetapi kalau Iya. di Islam, Bang, kalau di Islam, ya silakan. Kan jadi kalaupun ibaratkan nggak tahu gitu, itu bukan jadi permasalahan bagi kami. Nah, jadi kalau misalnya Bapak samakan ke situ kan nggak make sense gitu, Pak. Terus apa yang dipermasalahan lagi di situ? Oke, itu terserah, saya hormati keputusan Anda. Ya. Tetapi kalau dilihat dari ilmu hadis, informasi yang seperti ini yang tidak jelas asal usulnya, ya, saya kira bukan cuma ilmu hadis saja ya. Di zaman sekarang kalau informasi itu tidak jelas asal usulnya dibilang informasi hoax. Kalau di ilmu hadis namanya hadis palsu. Tidak jelas penulisnya siapa. Itu kalau di Islam namanya hadis palsu. Kalau di zaman modern namanya informasi hoax atau berita burung. Jadi bagaimana mungkin yang namanya kitab suci hanya sekelas berita burung? Kan nggak masuk akal, Bang. Namanya kitab suci itu, Bang, harus jelas asal usulnya, Bang. Gitu loh. Nah, kalau Pak Sugi bilangnya kayak gitu, nggak mungkin kayak gitu. Kenapa gue bilang nggak mungkin? Karena fakta sejarah ada di situ untuk apa? Untuk menyerasikan kisah yang dituliskan oleh orang yang nggak tahu tersebut sama apa yang disaksikan sama orang langsung, gitu. Oke. Anda mengatakan disaksikan oleh orang langsung. Coba kita telaah sekarang. Apa benar ini sejarah? Ya, apakah saling berkesesuaian? Anda lihat di dalam Matius 2 ayat ke-13. Ayat ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir.
dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Matius menceritakan begitu Yesus lahir di malam itu, langsung dibawa oleh Yusuf ke Mesir. Jarak Nazaret ke Mesir yang paling dekat, ya, itu kota Iskandaria, itu 800 kilo. Kalau kemampuan orang berjalan sehari 50 kilo, maka untuk sampai di Mesir perlu waktu 16 hari. Kalau dia berjalan tanpa henti, maka diperlukan waktu sekitar 8 hari. Tidak mungkin dia berjalan tanpa henti, apalagi bersama perempuan yang baru melahirkan. Ya, perlu waktu 16 hari. Sementara menurut cerita Lukas 2 ayat 21, umur 8 hari Yesus disunat di Yerusalem. Yesus yang lagi di perjalanan ke Mesir, ya, udah jauh hampir nyampe Mesir, tiba-tiba umur 8 hari disunat di Yerusalem. Masuk akal? Coba ayo kita gunakan akal kita, ayo. Apa mungkin orang yang sudah hampir sampai Mesir balik lagi ke Yerusalem disunat? Ini mana yang benar nih, cerita Matius atau cerita Lukas? Mana yang benar, Bang? Ayo, Bang. Mana yang benar, Bang? Cerita menurut Lukas kah? Atau cerita menurut Matius? Bagaimana mungkin orang yang baru jalan ke Mesir yang jaraknya 800 kilo, yang diperlukan waktu tempuh 16 hari, atau baru nyampe pertengahan, tiba-tiba balik lagi ke Yerusalem disunat? Aduh. Nggak masuk akal saya, Bang. Padahal di situ dikatakan tadi sampai Herodes mati. Berarti sebelum Herodes mati, Yesus belum balik. Herodes mati tahun 1 Masehi. Yesus lahir 4 tahun sebelum Masehi. Ya. Atau mana ini yang bohong ini? Dia di Mesir sampai Herodes mati, atau dia di Mesir sampai 8 hari? Mana yang benar nih, Bang? Ayo, Bang. Ini sejarah nih, Bang. Apakah ini sejarah ini benar atau enggak nih? Nah, kalau untuk masalah 4 Injil kanonik itu dia cara memandangnya itu harus dari dengan 4 Injil kanonik itu. Karena apa? Di situ penulisannya bisa disamakan, Bang. Kalau masalah untuk iya, coba Anda samakan. Ya, Anda samakan antara Matius dan Lukas. Bagaimana cara Anda mau mensinkronkan ini antara Matius dan Lukas? Matius menceritakan malam itu juga Yesus dibawa ke Mesir sampai Herodes mati baru balik ke Yerusalem. Sementara Lukas mengatakan umur 8 hari Yesus disunat. Bagaimana Anda mau menyamakan ini? Mau menserasikan ini? Mari. Itu harus saya buka dulu kitabnya lagi, Bang. Di mana tadi? Matius 2 ayat 14. Agak lama kayak gitu, Bang. Contohnya maksudnya saya gini, untuk menyamakan yang saya sudah ini aja lah, yang sudah kuasai gitu kan. Maksudnya untuk menyelaraskan antara 4 Injil kanonik gitu kan. Gimana caranya? Contoh, kenapa saya bisa bilang Kristen tidak mau mempermasalahkan tentang siapa penulisnya atau salah penulisnya, karena dia mengambil kesamaan gitu loh. Oh, ini sama gitu kan. Jalan ceritanya sama. Di mana? Di Matius 27 ayat 50. Itu apa mengatakan apa? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kesamaannya di mana? Markus 15 ayat 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata, Oke, Bang, saya paham itu, Bang. Matius, bentar. Matius berkata, setelah Yesus bersuara dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani."
Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lukas berkata, Yesus berseru dengan suara nyaring, kepadamu aku serahkan nyawaku. Mana yang benar ini? Mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku? Mana yang benar? Ini dua pernyataan yang berbeda lagi ini. Atau Yesus sekali buka mulut mengucapkan berbagai bunyi gitu. Yang sini mendengar Eli, Eli lama sabachthani, Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau yang sini mendengarkan, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Mana yang benar ini, Bang? Ini ada dua kata yang berbeda jauh ini. Coba, mana yang benar? Contoh gini, Pak Sugi, kita misalnya ada Pak Sugi, ada Bang Zuma, ada Bunda Rahma gitu kan. Nah, dia menyampaikan sesuatu gitu di situ. Ya, yang didengar oleh para murid itu apa berbeda-beda. Misalnya saya berkata A, mungkin Kak Burama yang dia dengar B, Mbak Blokir yang didengar C, bisa Bang jadi. Andi yang didengar D gitu. Bisa jadi, tergantung posisi kan. Itu namanya Anda nggak menggunakan akal, Bang. Loh, Anda nggak menggunakan akal. Yesus menurut Matius berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Lukas berkata, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Bagaimana? Sekali nguap langsung mengucapkan berbagai kata yang berbeda-beda. Gimana caranya, Bang? Coba jelaskan yang masuk akal saya, Bang. Gini Bang, maksudnya gini. Nah, di situ kondisinya di keramaian, benar? Nah, di keramaian, Yesus disalibkan. Posisi murid di mana? Murid nggak jadi saksi, Bang. Ada murid yang menjadi saksi. Mau tahu ayatnya? Anda baca di dalam Markus 14 ayat 50. Semua murid kabur meninggalkan dia. Kabur semuanya, kabur. Bahkan ketika Yesus yang katanya bangkit, Anda buka di dalam Lukas 24 ayat 36, para murid masih sembunyi itu, Bang, belum keluar dari tempat itu. Anda mengatakan ada murid yang jadi saksi siapa? Siapa murid yang jadi saksi di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa? Silakan. Kan udah saya bilang, di keempat Injil kanonik menuliskan. Menulis apa? Yang tadi saya bilang. Enggak, Anda tadi mengatakan ada murid yang menyaksikan itu di mana? Ya, di Injil apa? 4 Injil kanonik. Iya, tunjuk kepada saya. Saya hafal Bible, Bang. Dari tadi saya belum ada buka Bible, Bang. Saya hafal Bible di mana, Bang? Makanya tadi kan saya bilang di Matius 27 ayat 50 menuliskan apa? Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bukan itu yang saya tanyakan. Anda harus bertanggung jawab. Anda mengatakan ada murid yang menyaksikan. Itu tertulis di mana? Kalau Matius 27 ayat 25 itu tentang teriakan Yesus. Gini Ya Bang kan? Sugi. Gini Pak Sugi, oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak Sugi menyatakan itu ditulisnya berbeda-beda toh. Tahun ditulisnya berbeda-beda toh. Betul. Penulisnya nggak jelas. Kenapa menyamakan? Kenapa bisa surat itu sama? Sama apanya? Yang satu teriak Elo Elo lama sabachthani, yang satu mengatakan kepadamu ya Bapa aku serahkan nyawaku. Apanya yang sama? Kemudian mengenai bentar Bang. Bentar. Mengenai penangkapan. Ya, mengenai penangkapan Anda buka di dalam Yohanes 18 dari ayat 4. Kalau menurut Yohanes 18 ya, Yohanes 18 yang datang untuk menangkap Yesus adalah pegawai-pegawai bait Allah dan pengawal-pengawal. Nah, sementara kalau kita lihat Lukas, yang datang mau menangkap Yesus adalah kepala pengawal dan pemimpin-pemimpin bait Allah. Jadi mana yang benar? Pengawal atau pemimpin yang mau menangkap Yesus? Semuanya kontradiksi, Bang. Belum lagi nanti kalau kita lihat ceritanya Maria Magdalena. Menurut Markus, Maria Magdalena datang ke kubur, harinya masih gelap. Menurut Yohanes, Maria Magdalena datang ke kubur, hari udah siang. Mana yang benar?
Apanya yang sama? Menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Eli. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Yakub. Apanya yang sama? Kontradiksi semuanya, Bang. Kan saya katakan tadi apa? 4 Injil itu mengatakan Yesus disalib. Bener? Kalau ceritanya berbeda-beda, Bang, ini diragukan. Ya. Inti yang diceritakan. Kalau kan ada disalib. dua kesaksian yang berbeda-beda, ya, yang saling kontradiksi, maka ya bisa salah satu benar atau dua-duanya salah. Karena tidak mungkin dua-duanya benar, itu nggak mungkin. Bisa salah satu benar, bisa dua-duanya salah. Jadi penyalipan itu diragukan. 4 loh Bang, bukan 2. Iya, walaupun 4, walaupun 10, silahkan. Apalagi 4 kitab itu ditulis setelah surat-surat Paulus selesai. Artinya apa? Penulisan 4 kitab itu dipengaruhi oleh ajaran Paulus. Karena Pauluslah yang punya kepentingan bahwa Yesus disalib itu untuk melenyapkan hukum Taurat, dan Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia. Oke, saya kasih ayatnya. Di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka ia menghapus atau membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ini menurut Paulus. Kenapa? Nah ya, Karena intinya yang mempunyai kepentingan terhadap penyaliban Yesus adalah Paulus. Kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 15 sampai ayat 18, di situ dikatakan kalau Yesus tidak mati, ya kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Ini kata Paulus. Berarti Paulus menyaksikan penyaliban Yesus kan? Dari mana Paulus menyaksikan penyaliban Yesus? Paulus aja nggak pernah ketemu Yesus. Tadi Pak Sugi sendiri yang ngomong. Jadi saya tidak mengatakan Paulus menjadi saksi. Bu, tidak. Yang saya katakan, tadi Pak Sugi mengatakan bahwa Paulus yang apa tadi Pak Sugi? Paulus yang mempunyai kepentingan terhadap penyaliban Yesus. Berarti Paulus menyaksikan. Oh tidak. Yesus. Paulus itu mendengar ada seorang yang terlahir ajaib, ya, disalib. Nah dari situ dia berspektif bahwa matinya orang suci ini untuk menebus dosa. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa supaya kamu masuk surga itu percaya dia disalib. Nggak ada. Yang mengajarkan demikian adalah Paulus di dalam Roma 10 ayat 9. Jikalau kamu percaya dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Ini ajaran Paulus. Tetapi ajaran Yesus tidak begitu. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, Anda lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Oh, kamu gak usah khawatir. Percaya aku disalib, kamu masuk surga." Begitu. Gak usah kamu tanya perbuatan baik apa yang harus kamu lakukan supaya kamu mendapatkan hidup yang kekal. Cukup percaya aku Tuhan, mati, disalib untuk menebus dosamu, kamu akan diselamatkan. Apa Yesus mengajarkan begitu? Tidak. Apa kata Yesus? "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja." Kalau Yesus Tuhan, seharusnya Yesus berkata, "Tidak ada yang baik kecuali hanya aku." Tetapi Yesus mengatakan tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Yesus menunjuk oknum lain, yaitu Tuhannya. Yang baik hanya Tuhannya Yesus saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Oh, kalau begitu kurang satu lagi, kata Yesus. Percaya aku disalib.
menebus dosamu. Tidak juga. Apa yang diajarkan Yesus? Kalau begitu, bentar bang, belum selesai, biar dapat bang. Kata Yesus, kurang satu lagi. Jual hartamu, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dengan sedih. Lalu apa kata Yesus? Lihat, orang kaya itu lebih mencintai hartanya. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk bisa masuk surga percaya Yesus disalib itu di mana? Nggak ada. Itu ajaran Paulus. Ikutlah aku, tadi udah jelas. Ikutlah aku, bukan sembah aku. Ikutlah aku. Iya, ikut aku. Artinya mengikuti ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Ya, seperti yang diungkapkan tadi di awal. Apakah kamu Ajaran tidak tahu kasih. perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini ajaran Yesus, ikuti ini. Jangan nyembah, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Memang nggak pernah Pak Sugeng. Nah iya, mengikut bukan penyembah, pengikut bukan penyembah, beda. Ya. Nah, gini udah. Sekarang udah pertanyaan saya, bentar, di mana Yesus mengajarkan syarat masuk surga itu percaya dia disalib untuk menebus dosa manusia, di mana? Jelas kata Yesus apa? Siapa yang mau menentang dia disalib? Petrus. Ya? Mau menyelamatkan Yesus itu sendiri. Kenapa? Sampai memotong telinga tentara Romawi. Tapi apa kata Yesus? Kata kata Yesus, ya. Nyala kau iblis. Kamu tidak tahu yang dipikirkan Tuhan. Apakah pernah Tuhan berpikir untuk menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan manusia? Kalau iya, ada Bang. di mana ayatnya? Iya Bang, ada Bang. Di mana? Tuhan Satu berpikir untuk menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan manusia. Bukankah yang dipikirkan Tuhan di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, orang pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Ini yang diajarkan Tuhan. Seharusnya yang menjadi pengganti adalah Yudas, karena Yudas fasik, karena Yudas pengkhianat, bukan Yesus. Tidak ada ceritanya orang benar dijadikan tebusan untuk orang berdosa. Di mana itu? Coba Amsal 21 ayat 18 baca deh. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Ajaran Kristen kebalik, orang jujur dijadikan tebusan bagi orang pendosa. Kebalik-balik Kristen, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ini di bawah ini kok gantian-gantian. Oke, saya diam, silakan gantian yang lain. Lanjut. Nah, gini Bang. Pertama Kenapa netizen dengerin itu omongan di bawah? Pak De, netizen itu raja Pak De. Pak De, kenapa Sebenarnya, ingat ya. Mereka pandai menilai loh. Kepingin aku yang pandai netizen. Anda ini Pandai bagi saya kali. nggak ada pengaruhnya. Sebenarnya kamu mau ngomong apa itu saya nggak peduli, karena Anda nggak ada ngaruhnya sama saya. Mau kamu lihat atau nggak ada ngaruh. Jadi nggak usah mengatur kita yang di atas. Kalau kamu naik ke atas ini belum tentu kamu bisa ngomong. Ya, jadi ada pengaruh. hargai orang yang di atas. Ya, hargai orang yang di Sepertinya atas. dia Oten itu nyamar-nyamar Pak De. Heran Saya aku belum mereka. bisa buka kamera. Sebentar Pak De. Jadi teman, tadi kan udah diiniin ke Bang Juma, Bang Jumanya nggak monitor. Mungkin Bang Juma rehat. Jadi saya bilang ke Pak De-nya, biarkan Pak De, Bang Handi lagi ini. Lagian apa yang diberikan narasi Pak De itu bagus banget. Netizen jadilah pendengar yang setia. Nggak usah kalian menjadi, aduh, astagfirullahaladzim. Lanjut Pak De. Biasanya orang nggak ada ilmu itu pandai mengkritik. Orang nggak ada ilmu itu pandai mengkritik. Kepingin tengok itu yang banyak omongannya itu di bawah naik deh. Kalau kau tidak menghargai orang di atas naik deh. Ku tengok kau diskusi sama Oten. Pingin kali kau ku tengok diskusi yang terbanyak omongannya di bawah, tidak menghargai. Ayo naik.
Naiklah, siapa yang banyak omongannya di bawah, ayo gantikan Pak D. Langsung mencret kulit durian. Nah gini Pak D, tadi Pak D bilang di mana Tuhan membuat manusia itu jadi korban untuk penebusan dosa, betul bukan? Iya Bang. Coba tunjukkan kepada saya di perjanjian lama bahwa dosa itu ditebus dengan darah manusia. Karena setahu saya kalau kita lihat di dalam kitab Imamat, pengorbanan manusia untuk tebus dosa itu ajaran Dewa Molok. Oke, jadi yang pertama harus dilihat tuh dari awal Bang. Maksudnya gini. Silakan, awal mana? Mau yang mana? Awal mana? Nah, Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuan sendiri untuk Tuhan. Apa tujuannya? Kenapa? Tujuannya apa? Untuk hidup sesuai kehendak Dia. Nah, jadi Tuhan menciptakan Adam itu untuk kehendak Dia. Nah, di situ apa di Kejadian ditulis bahwa Adam melanggar itu semua dengan memakan buah itu sendiri, buah pohon pengetahuan. Nah, ketika Adam memakan buah pengetahuan itu apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ketika kamu makannya, kamu akan mati. Nah, mati enggak? Di situ kenapa? Kenapa Adam nggak mati? Nah, berarti karena Tuhan bohong. Tuhan membunuh ular yang ada di situ. Itulah di mana ular dibunuh di situ? Enggak ada Bang. Jangan mengada-ada Bang. Cari. Nggak ada ular dibunuh, nggak ada di situ. Jangan bohong. Ada Bang. Nggak ada. Di mana? Yang dijadikan baju. Aduh. Bukan ular yang kulitnya dijadikan baju Bang. Aduh abang ini. Anda jangan ngarang deh Bang. Saya di sini pakar Bible Bang. Gak usah dibohong-bohongi Bang. Jadi apa? Domba Bang. Ah kau ini. Domba? Iya. Bentar aku cari ayatnya dulu di Kejadian. Ya cari. Kejadian 4. Anda buka di Kejadian 4 itu. Kejadian 4 ayat. Memberitakan. Bentar Bang. Apa ini? Di Kejadian 3 Bang. Kejadian 4 ya kalau nggak salah ya. Orang itu berkuasa, orang itu terdalam apa yang aku tak tentang perempuan itu memang. Aku tak kalau yang ini. Tidak ngomongin sebelumnya. Duar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Di mana di situ ada ular? Ular nggak ada diancam dibunuh Bang. Bentar Bang, bukan di satu ini dia Bang. Ada terpisah dia. Coba di Korintus coba Korintus 1 Korintus 1:20. Nah, coba di situ kali diceritain ularnya. Enggak. Jadi Tuhan itu Bang, untuk menebus dosa tidak perlu pengorbanan manusia. Karena dengan cara bakar tai sapi sudah bisa menebus dosa Bang. Mau tahu ayatnya Bang? Ayatnya Bang? Tai sapi bisa menjadi penghapus dosa Bang. Bentar. Kalau Tuhan bisa menghapus dosa dengan cara bakar tai sapi, untuk apa dengan cara yang ribet? Harus membunuh manusia yang dia cintai, yang dia kasihi. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Yesus adalah orang yang dikasihi Tuhan. Masa dibunuh untuk orang-orang berdosa? Kok Tuhan mencela-mencele? Katanya yang menjadi penebus itu orang pengkhianat dan fasik. Lah ini orang suci kok dijadikan penebus? Ini Tuhan kok nggak konsisten gitu sih? Mana ya? Nggak ketemu Bang, mana ada ular dibunuh? Nggak akan ketemu, Anda nggak usah pusing. Bang, lo itu dapat datanya dari pendeta itu Bang, jujur aja.
Firman Tuhan mengatakan gitu kan, bahwa ularlah yang kulitnya diambil untuk Adam. Nggak akan ada lo nyari di Bible, pendeta tukang bohong semua. Nah, ya oke lah. Itu nanti lah PR. Maksudnya kita bilang dari Kejadian 3 ayat 21 tadi kan. Jadi dia bilang, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Nah, di sini kita bisa berpikir kan, kalau kulitnya diambil berarti binatang itu mati atau tidak? Iya. Tapi bukan untuk, nggak ada hubungannya dengan dosa itu. Apa hubungannya dengan dosa itu? Justru itu menunjukkan gini Bang. Itu menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap manusia. Supaya manusia itu berpakaian. Keliru Bang, itu keliru. Duh, kok keliru? Maksudnya di sini kan saya mau menjelaskan nih tadi, bukan dari keliru apanya ya? Pengetahuan Pak Sugi kan, pengetahuan saya gitu kan. Nah, jadi disitulah ayat yang mengambil untuk penebusan. Jadi bangsa umat Yahudi sendiri mengambil ayat itu untuk penebusan dosa di situ. Dan dari situlah lahir ayat-ayat di mana harus melakukan memberi persembahan untuk pengampunan dosa dengan mengorbankan apa? Binatang. Nah, tapi siapa yang sanggup untuk menghapuskan semua dosa manusia? Tuhan itu sendiri. Dan siapa yang sanggup untuk gitu kan? Kalau izin, boleh Pak De masuk sedikit Pak De. Kalau Pak De izin. Bentar Rama. Kalau menurut Anda yang menebus dosa itu Tuhan sendiri, apakah Anda mau mengatakan bahwa Tuhan Anda mati di tiang salib? Bukan Tuhan, tapi Loh, Tuhan yang kan? manusia. Kok nggak konsisten? Katanya tadi Tuhan yang sendiri. Manusia yang mati, bukan Tuhan ya. Berarti kalau yang mati manusia bukan Tuhan yang menebus dosa manusia. Sementara kalau Anda lihat di dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan yang menebusmu, tapi Tuhan sendiri. Nah, ketika Yesus itu manusia, dia utusan atau Tuhan? Saya tanya. Gimana? Ketika Yesus berwujud manusia, dia Tuhan atau utusan Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Itu nggak ada ayatnya Bang, jangan ngibul. Di mana ada ayatnya 100% Tuhan, 100% manusia? Nggak ada. Dari Jangan pendeta ngibul. lagi tuh, dari pendeta itu. Jangan ngibul Bang. Di mana ayatnya ada 100% Tuhan, 100% manusia? Itu ayat mana? Tuhan Yesus sendiri. Nah, di mana ayatnya? Ayo, sini ayatnya mana? Kamu ini sembarangan ngomong sama saya. Kan udah jelas di Yohanes 1, dia itu firman Allah. Bukan cuma Yesus Bang. Kalau yang seperti itu bukan cuma Yesus. Jadi mau tahu ayatnya? Saya Bang, dengar. Saya Sugi Kristologi. Setiap bicara pasti saya dasari ayat. Ketika saya mengatakan yang kejadiannya seperti itu bukan cuma Yesus, saya kasih ayat. Yohanes 1 ayat 13, ada baca baik-baik. Orang-orang itu satu atau dua atau banyak Bang? Jawab Bang. Yohanes berapa? 1:13. Orang-orang itu tunggal atau jamak Bang? Bentar. Yohanes 1:13 ya. Nah, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Bukan cuma Yesus berarti dong. Karena di situ orang-orang yang kejadiannya itu tidak melalui persetubuhan. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Bukan cuma Yesus toh? Nih, konteksnya bukan itu di situ Bang. Aduh. Orang-orang itu mengartikan apa? Orang-orang ya orang banyak. Siapapun. Nah, iya siapapun yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, melainkan berasal dari Allah. Ya siapa? Nah, Melkisedek. Melkisedek. Baca Ibrani 7 ayat 1. Coba baca. Ya. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Terus nah, coba. Kenapa? Berarti bukan cuma Yesus dong. Melkisedek juga
Kalau Yesus masih punya ibu, Melkisedek nggak punya ibu, nggak punya bapak. Hebat Melkisedek. Apakah Melkisedek 100% Tuhan, 100% manusia? Bukan dia jadi Tuhan di situ. Kan dia jadi raja di situ Melkisedek. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Karena terlahir tanpa hubungan laki-laki. Betul. Melkisedek seharusnya juga 100% Tuhan, 100% manusia. Karena dia tidak dilahirkan dia tanpa melalui proses persetubuhan. Ayo dong. Tadi kan saya mengatakan apa? Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Kenapa lari ke Melkisedek? Kan saya bilang Yesus. Karena Melkisedek lebih hebat. Karena Melkisedek lebih hebat daripada Yesus kejadiannya. Melkisedek tanpa ayah, tanpa ibu. Yesus masih punya ibu. Adakah Melkisedek dinubuatkan? Kan itu juga sekarang jadi pertanyaannya. Adakah Melkisedek dinubuatkan? Melkisedek dinubuatkan. Bahkan Melkisedek ketemu Abraham. Gimana sih? Ini kita berbicara tentang kejadiannya. Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan karena tanpa melalui persetubuhan. Nah, saya tunjukkan kasus yang lebih hebat daripada Yesus. Melkisedek nggak punya ibu, nggak punya bapak. Seharusnya dia itu 200% Tuhan, 200% manusia karena lebih hebat daripada Yesus. Gitu loh. Emang dia orang suci, terus kenapa? Dia juga yang berhak menerima apa? Menerima persepuluhan. Nah ya, berarti lebih hebat daripada Yesus dia. Nah, enggak dong. Loh, Yesus masih punya ibu, Yesus masih punya ibu. Betul enggak? Itu Yesus masih punya ibu, bener enggak? Yesus masih punya ibu, bener enggak? Itu nggak menjadi patokan jadi hebat atau tidaknya. Terus patokan Anda apa? Patokan Anda apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, patokannya apa? Saya ikuti. Nah, buktinya dia jadi manusia. Betul kan? Apa? Dia jadi manusia, benar kan? Melkisedek jadi manusia juga. Nah, Melkisedek bangkitkan atau tidak? Justru kalau dia tidak bangkit lebih hebat. Yesus pernah mati. Mana yang lebih hebat? Pernah mati atau tidak pernah mati? Mana yang lebih hebat? Nah, itu kan karena kekudusan dia. Enggak, saya tanya, jawab. Mana yang lebih hebat? Yang tidak pernah mati atau yang pernah mati? Mana yang lebih hebat? Yang lebih hebat. Saya tanya, jawab dong pertanyaan saya. Mana yang lebih hebat? Yang pernah mati atau tidak pernah mati? Iya, Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang lebih hebat. Terus kenapa? Yesus pernah mati. Melkisedek nggak pernah mati. Mana lebih hebat? Ayo dong, dijawab dong. Kemanusiaannya yang mati. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih hebat? Yang pernah mati atau tidak pernah mati? Coba. Pertanyaan saya didengar dong. Mana yang lebih hebat? Yang tidak pernah mati atau yang pernah mati? Jawab. Pernah mati atau tidak pernah mati itu? Jawab. Pernah mati. Mana yang lebih hebat? Yang pernah mati atau tidak pernah mati? Pertanyaannya dibalik. Jadi sekarang di mana Melkisedek? Ya tidak diketahui. Berarti udah mati. Di mana ayatnya Melkisedek pernah mati? Karena karena di masih hidup sampai sekarang. Ibrani 7 ayat 1 sampai ayat 3 tidak berakhir. Berarti tidak mati dia. Enggak, di mana ayatnya Melkisedek masih hidup sampai sekarang? Lah itu dia tidak berakhir, berarti kan masih hidup. Gimana sih? Buktinya kan gitu. Nah, kalau kamu tanya bukti, tanya kitabmu di mana dia? Atau kitabmu ini asal mangap? Sedangkan Tuhan Yesus itu tuliskan apa? Mati lalu dia bangkit. Apakah kitabmu ini asal mangap? Nggak bisa menunjukkan di mana dia? Coba Ibrani 1 ya, kita baca ya. Ibrani 7 nih. Kok kamu tanya kepada saya di mana dia sekarang? Ya tanya sama kitabmu Ibrani 7 karena kitabmu yang menerangkan bukan saya. Kalau saya yang mengatakan, bentar bang. Kalau saya yang mengatakan bahwa Melkisedek nggak pernah mati, tidak berakhir, boleh Anda tanya ke saya. Karena saya yang menyatakan. Kalau saya yang menyatakan, saya yang harus bertanggung jawab untuk membuktikan.
Nah sekarang yang mengatakan ini kitabmu, harusnya kitabmu yang membuktikan. Sebab saya baca. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan, langsung ayat 3 aja. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah harinya, tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Atau artinya hidupnya tidak berkesudahan? Berkesudahannya di apa itu artinya? Apa artinya tidak berkesudahan? Apa artinya tidak berkesudahan? Artinya tidak ada batas, tidak ada finish. Nah, kalau dikatakan hidupnya tidak berkesudahan, seharusnya sampai sekarang masih hidup, toh? Nah, ini tanya kita mau di mana dia sekarang? Atau ini hanya berita hoax, asal nguap, dongeng, atau betul-betul terjadi? Nah, jadi balik lagi kita yang tadi. Saya bilang kan, kalau Melkisedek masih hidup, mana buktinya? Kan gitu sekarang. Kalau Pak Sugi mengatakan nggak paham dia Pak De. Izin masuk sedikit Pak De. Kenapa Anda tanya saya? Bukan saya yang mengatakan. Kalau kami mengatakan Melkisedek udah di sebelah kanan Allah. Di mana ayatnya? Perbandingan itu kau dikasih perbandingan. Di mana kalau ayatnya? Dibandingkan Yesus lebih hebat Melkisedek. Kok nggak nyampe-nyampe otakmu sih? Dikasih ada perbandingan kau supaya kau berpikir Pak Melkisedek tidak berayat, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Lah kan tadi Yesus masih ada ibunya. Dikasih kau perbandingan, tapi otakmu nggak nyambung. Lah nggak ada yang permasalahkan, cuma dikasih tahu kau. Kan saya udah bilang tadi Tuhan Yesus yang lebih hebat. Terus kenapa disambung lagi ke situ? Nah gini, oke izin Pak De, 2 menit. Gini Bang, aku bilang tadi Tuhan itu karena begitu besar kasihnya sehingga dia sendiri turun ke bumi untuk menebus mati yang salib terkutuk. Kalau begitu iman berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Tuhan itu kan maha pengampun. Di dalam Bibelmu pun tertulis bahwa yang berdosa itu yang harus mati. Ya, itu baca Yehezkiel ya. Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau Tuhanmu harus turun ke bumi jadi manusia mati konyol di yang salib terkutuk, di mana kemahakuasaannya? Ingat, Tuhan itu dikit Bang. Tuhan itu pemilik surga, neraka. Dia pemilik, pencipta, dia semua pemilik. Untuk memasukkan kalian dia harus mati konyol. Di mana akal kalian? Dia pemilik loh. Dia mati konyol karena dia harus turun ke bumi jadi manusia. Terus dibantai, diludahi, ditempeleng. Lah dia ini penguasa. Tuhan itu penguasa, pemilik, pencipta, pemilik surga. Ibarat saya ini punya rumah nih. Kau mau masuk ke rumahku, masa saya yang harus mati di jalan raya atau harus mati supaya kau masuk rumahku? Saya tinggal lihat biodata kamu kan. Saya tinggal cek kamu ini siapa. Saya cek and recheck, oh ini siapa? Kamu ini orang bandel, orang banyak dosa atau gimana? Bukan saya harus mesti mati konyol supaya kau masuk ke rumahku. Itu pikiranmu itu on. Mohon maaf. Tuhan harus turun ke bumi. Itu kan imanmu karena besar kasihnya sehingga dia harus turun ke bumi. Mati terkutuk di tiang salib, dihinakan, dilucuti pakaiannya. Lah Tuhan ini maha kuasa. Kalau dia begitu berarti nggak ada kemahakuasaannya Tuhanmu. Dia pemilik surga, pemilik neraka. Untuk memasukkan kalian ke surganya tinggal mengampuni dosa kalian. Makanya di dalam Bibelmu itu kau diserukan untuk bertobat. Bertobatlah. Sini saya kasih data-data pertobatan di Bibelmu ya. Siapa yang gini? Oleh itu bertobatlah dari kejahatanmu. Itu Kisah Para Rasul 8:22. Bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan agar jika mungkin niat hatimu dapat diampuni kamu. Kau disuruh untuk bertobat. Banyak data-data di Bibelmu kau disuruh bertobat.
Ya, sekiranya umatku yang dipanggil ini 2 Tawarik ya, buka Bibelmu. 2 Tawarik 7:14. Sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Akan diampuni kalau kau bertobat. Nggak ada cerita itu pengajaran para nabi harus turun ke bumi, Tuhan harus menjelma menjadi manusia, mati konyol, terkutuk, diludahi, dibunuh sama ciptaannya. Ajaran apa itu? Tumbal, Tuhan dijadikan tumbal, berubah jadi manusia supaya jadi tumbal. Ajaran pagan. Coba kau berpikir, Tuhan itu maha kuasa, dia menciptakan surga neraka, dia pemilik untuk memasukkan kau, itu tinggal mengecek kau itu, apa kau itu beriman, apa kau itu ingkar. Kalau kau beriman, dicek itu biodata amal-amalanmu, itu kau beriman, dimasukkan kau ke surganya, dia pemilik kok. Oh, dia pemilik, terus dia pula yang harus mati terkutuk. Ajaran apa itu? Gak masuk akal itu ajaranmu itu. Jual-jual ajaranmu kau itu. Orang-orang yang awam bisa kau bodoh-bodohi dengan argumen-argumenmu, tapi kalau orang-orang pintar, no way, no way. Tuhan itu maha kuasa, bro. Dia hanya meminta kepada hambanya, bertobatlah, bertobat gitu. Berarti Silakan Pak De kalau mau lanjut, silakan. berarti akal Tuhan kalah dengan akal manusia gitu ya. Tuhan kalah dengan akal manusia gitu berarti. Mana tadi? Loh, nggak ada lagi. Ini Kores Bunda Rahmanya mana? Kores masuk nih. Waduh. Ya udah ya. Bunda Rahma Sasuke, kena kayaknya. Tuhan, akal manusia lebih tinggi dari Tuhan katanya Ustaz. Mana Sasuke? Tadi Bunda Rama yang mengatakan situ kan harus pakai akal. Berarti Tuhan kalah dengan ini. Masalahnya yang tertuliskan di kitab kami itu apa? Bahwa memang Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Daniel. Nah, Kayaknya ini malam sialu bre, lu ketemu gua ini. Kita sampai mana tadi? Silakan bernarasi dulu. Kenapa Tuhan turun ke bumi ya? Karena memang sudah dinubuatkan seperti itu oleh Dia sendiri dan sudah dibilang upah dosa adalah maut di situ. Upah dosa adalah maut itu jangan deh, itu perjanjian baru ya. Apa nubuatnya di mana? Nah, dan saya bilang tadi, ketika Adam memakan buah itu kau akan mati. Ketika Adam memakan buah itu kau akan mati. Yesusnya mati berarti ya? Bang Kores izin, saya ke Bang izin 1 menit baru Bang Siap. Kores. Marahin Bun, marahin. Dia gini ya, pakai akal. Iya, kita harus berakal. Kalau kau tidak fungsikan akalmu, kau sudah seperti orang gila. Orang gila yang jalan di tengah jalan telanjang itu nggak pakai akalnya lagi. Makanya Allah memberi kita akal pikiran itu supaya kita memfungsikan, membedakan kita dengan binatang itu akal. Kita dikaruniai akal. Kalau binatang itu insting. Kalau kita akal, makanya akal itu difungsikan. Harus membedakan Tuhan dengan ciptaan dengan pencipta, itu harus membedakan. Harus pandai membedakan makhluk dengan pencipta. Jadi harus membedakan. Jadi kalau kau belum bisa membedakan antara makhluk dengan pencipta, ini kau kebingungan menjadikan konsep ketuhananmu 100% manusia, 100% ilahi, padahal nggak pernah diajarkan dalam Bible, dalam kitab-kitab suci yang nggak pernah. Makanya tadi aku bilang Tuhan itu maha kuasa, bisa mengampuni dosa. Dia yang menciptakan kita kok. Tuhan yang menciptakan kita ini semua. Dia menguasai kita. Kita ini milik Allah, milik Tuhan. Kok dia yang harus mati terkutuk? Dia yang harus murka kepada kita kalau kita ingkar. Enak aja kau bilang mengimani Tuhan yang harus turun ke bumi mati terkutuk, diludahi, ditempeleng. Justru kau yang tidak pakai akal. Akal itu dia harus difungsikan. Akal itu iman tidak boleh bertentangan dengan akal, harus sejalan iman dengan akal. Kalau cuma imani ya kok imani Tuhan jadi manusia. Gimana bisa Tuhan jadi manusia? Tidak ada ajaran para nabi seperti itu, tidak ada. Ya, dia penguasa, Tuhan itu dia menciptakan kita.
Dia hanya menganjurkan kita bertobatlah, bertobatlah. Ada dalam Bibelmu itu bertobatlah. Kalau di dalam Al-Quran di surah Az-Zumar itu ya, surah Az-Zumar 53, Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, bertobatlah, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Gitu firman Allah dalam Al-Quran. Dalam Bibelmu pun begitu. Kau disuruh bertobat, sudah aku sampaikan tadi. Yehezkiel, kisah para rasul. Kau disuruh bertobat, akalmu fungsikan. Makanya aku bilang, akalmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Kau disuruh berakal. Di dalam Bibelmu tertulis ya, Allah mengaruniakan anaknya sebagai supaya siapa yang percaya kepada dia akan mendapat hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Ya Yohanes 17:3. Apa kata Yesus di situ? Hidup kekal ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Harus pandai dulu di sini, fungsikan akalmu. Apa itu utusan? Utusan itu bahasa Arabnya rasul. Di dalam Ibrani 3:1 Yesus adalah rasul. Rasul artinya utusan. Jadi kalau utusan kau jadikan Tuhan, di mana otakmu? Fungsikan otakmu. Itu aja. Jangan kau bilang masa kita harus, kau sendiri yang mengakal-akali Tuhan. Enggak sesuai dengan data-data di Bibelmu kok. Lanjut Bang Kores. Mohon maaf, ini orang harus udah di setengah mati Pak Den jelasin supaya otakmu terbuka. Silakan Bang Kores. Udah Rama, sekarang gini. Nah tadi kan saya udah Ya, Bun. Mau lagi sama Oke. saya. Oh ya udah, sama Bunda Rahma tuh lanjutin habisin lah, puasin. Tunggu gini. Nah, tadi kan saya katakan manusia diciptakan Allah melenceng karena ada memakan buah pengetahuan itu, dan apa hukumannya adalah dosa. Hukuman dosa adalah maut. Itu yang kau itu imani dan kata-kata si Paulus. Paulus di Roma, apa kata si Paulus itu? Akibatnya tidak taatan seorang, semua jatuh ke dalam dosa. Itu si Paulus botak yang kau imani. Tapi yang punya kitab perjanjian lama Torah Musa tidak ada imannya seperti itu. Dosa waris enggak ada. Ingat, perjanjian lama itu milik Musa, milik Yahudi. Mana orang Yahudi mengimani itu yang kau imani itu? Dosa waris Adam nggak ada. Belum masuk ke situ. Cek. Jadi ingat ya, itu ajaran si Paulus, nggak ada mengimani seperti itu. Belum masuk ke situ. Nah, makanya jangan motong dulu orang ngomong. Coba dengerin dulu dia Bunda, apa dia mau ngomong apa dia. Nah, jadi kan saya katakan tadi, ketika ada mau makan buah itu, dia mati ke dalam dosa. Suaramu kecil kali bro, besar suaramu dikit. Upah dosa adalah maut ketika ada memakan buah itu. Di situ Allah menentukan ketentuannya. Dah, manusia melenceng dan Adam dibuang kemana? Ke bumi ini. Di mana tertulis itu? Kalau upah dosa adalah maut, berarti Yesus berdosa karena dia yang mati. Sedikit Bunda Rama, sedikit Bang. Silakan Bang. Bang, Silakan, sedikit saya tanya Bang ya. Ketika Adam makan buah itu, dia sudah tahu baik dan buruk belum Bang? Belum. Nah, ketika orang belum mengetahui baik dan buruk, bagaimana mungkin ketika melakukan pelanggaran dihukum Bang? Ini Kan contoh, Allah saya kasih sudah contoh. Saya kasih contoh. Kita punya anak, ya, belum dewasa, tidak ngerti baik dan buruk. Contoh kita bilang begini, nak, jangan naik kursi nak, nanti jatuh. Lalu kita tinggal anak itu naik kursi, jatuh dia. Apa kita hukum dia? Di sini siapa yang salah jadinya? Yang salah adalah yang memberi aturan kepada orang yang belum mengerti apa-apa. Wajar orang ketika melakukan pelanggaran. Contoh ada orang gila Bang, mukul orang itu nggak bisa dipenjara Bang. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Di dalam Islam, orang yang belum mengerti baik dan buruk tidak bisa dikenai hukum Islam. Dia belum diwajibkan sholat, dia belum diwajibkan puasa, dia belum diwajibkan melakukan zakat. Kalau dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berdosa. Kenapa? Karena akalnya belum sehat, belum cukup. Dia belum bisa membedakan ini baik, ini buruk.
Kalau dia bisa membedakan, oh ini baik nih, jangan dilakukan, baru bisa dikatakan itu berdosa kalau dia melanggar. Gitu loh. Bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, Bang? Bahkan negara kita tidak pernah menghukum anak-anak. Anak-anak yang masih di bawah umur ketika melakukan kenakalan tidak bisa dihukum oleh negara. Itu negara, Bang. Masa Tuhan nggak ngerti hal-hal semacam ini? Lagian, Bang, apa yang dilakukan Adam itu sangat bermanfaat bagi kita. Seharusnya Adam itu jangan kamu kutuk. Seharusnya kamu berterima kasih kepada Adam. Kenapa? Karena dengan makan buah itu manusia mengenal peradaban. Terbukti di dalam kitab Kejadian 3, ketika Adam setelah makan buah itu dia mengambil daun-daun ya di Taman Eden untuk dijadikan cawat. Artinya manusia sudah mulai mengenal peradaban. Kalau Adam tidak makan buah terlarang itu, sampai sekarang Anda masih kayak monyet telanjang ke sana kemari tidak ngerti baik dan buruk. Orang kayak gini kok kita kutuk? Seharusnya kita berterima kasih dong. Dia yang mengajari kita kebaikan. Coba ayo dong dipakai akal kita gitu loh. Masa orang yang mengajari kita berpakaian malah dikutuk. Weh Adam, kamu terkutuk kau. Gara-gara kau aku berpakaian sekarang. Gara-gara kau aku sekarang bisa bikin HP, bisa bikin peralatan tetek bengek, bisa membuat teknologi yang begitu canggih. Coba kalau Adam nggak makan buah itu, kamu nggak akan pegang HP, Bang. Karena kamu nggak bisa membedakan baik dan buruk. Padahal di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa? Menguasai bumi. Bagaimana mungkin ada orang yang berkuasa tapi tidak ngerti baik dan buruk? Mau jadi apa dunia? Ada misalnya dia jadi petani, tanamannya dimakan hama, dibiarin aja. Nggak ngerti bagaimana caranya membasmi hama, nggak ngerti baik dan buruk, nggak ngerti. Dimakan hama itu baik atau buruk, nggak ngerti. Seandainya Adam tidak makan buah itu, entah seperti apa kehidupan manusia, pasti tidak lebih daripada monyet. Tidak mengerti baik dan buruk. Itu dia. Jadi saya tidak menemukan di dalam perjanjian lama bahwa dosa akan diwariskan. Apalagi kalau kita lihat di dalam Yesaya 18 ayat 18 sampai ayat 20, dosa anak tidak ditanggung bapak, dosa bapak tidak ditanggung anak. Yang berdosa yang akan mati, yang bertobat akan mendapat berkat. Itu baru betul, Bang. Silakan lanjut, saya standby Bang Kores biar yang maju. Saya standby dulu, udah capek dari tadi. Nah, jadi gini, balik lagi. Tuhan tadi Pak Sugi mengatakan Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Memenuhi bumi, melakukan pekerjaan yang sesuai kehendak. Oke, Ustadz. Tunggu. Ya. Jangan dipotong lagi. Ya enggak, diulang dulu apa tadi? Nah, jadi seperti kata Pak Sugi tadi, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan untuk apa? Untuk menguasai bumi ini, gitu, sesuai dengan kehendak Dia. Kenapa kita menyalahkan Adam? Orang dari dia datang pengetahuan. Karena Tuhan mengatakan di situ apa? Di kejadian bentar. Ya, ini ngomong apa sih? Bentar. Kejadian 3. Lalu Tuhan Allah memberi semua. Berarti Tuhan menghendaki manusia bodoh, nggak ngerti baik dan buruk. Begitu. Yang dikehendaki Tuhan. Dengar dulu. Nah, itu Bang Kores tolong ditanyakan Bang Kores ya. Kejadian 2 ayat 16. Disitulah kejatuhan manusia tersebut. Lalu kata Tuhan apa? Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang ada baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sinilah dikatakan upah dosa adalah maut. Nah, kenapa ada memakannya? Bukan di Kejadian 2 berapa itu upah dosa adalah maut? Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan, mana upah dosa adalah mautnya? Baca yang terakhir. Terakhir 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu tetapi mereka 16 tidak. yang paragraf terakhir. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, itu sorry 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mana upah dosa adalah mautnya di mana?
Di situ manusia melanggar ketentuan Tafsir ya? Allah. Eksegesis Di situ, ya? Dengar. Gimana? Disitulah iman kami mempercayai kan, saya bilang tadi, iman saya iman. mempercayai. Disitulah Tuhan mematakan ketetapan upah dosa dalam maut. Nah, kenapa Adam memakan itu? Karena ular, bukan karena itu adalah kehendak Tuhan, bukan. Itu salah di situ. Makanya saya mau mengkoreksinya. Ini menarik juga dalilnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan itu yang dibilang satu, Tuhan kalian itu nggak ini ya, menghendaki manusia itu tidak punya pengetahuan tentang baik dan jahat ya. Mantap juga. Tuhan menciptakan manusia sesuai kehendak Dia, apa yang Dia mau. Dia yang mengurus manusia tersebut. Iya. Dia Cuman kan bagaimana? ketika Tapi makan apa? pohon pengetahuan Kenapa tentang yang dia baik dan yang jahat, ini kan mati nih. Kalau kamu makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu mati gitu. Oh, kalau gitu manusia ini nggak boleh tahu apa-apa. Gitu kan ya? Pengetahuan itu datang dari Tuhan itu sendiri. Bukan dari pohon. Bukan. Ya, ngapain pohonnya taruh di situ? Taruh di neraka. Tuhan. Lah, suka-suka Tuhan dong. Kok kamu yang ngatur Tuhan? Loh, lu aja ngatur Tuhan harus jadi manusia? Lah, bukan kami yang mengatur Tuhan, tapi sudah dinubuatkan. Nubuatnya Tuhan bernubuat. Jangan dipotong dulu. Tadi saya Yang kadang mana? potong. Jangan dipotong dulu. Oh iya. Itu tadi. Nah, disitulah awal kejatuhan manusia, dan Adam dilempar dari taman itu, kan? Dilempar dari taman itu, baru kita lanjut ke zamannya Israel tadi yang seperti Pak Sugi bilang. Kenapa Tuhan Yesus Jauh disalibkan? banget anjir dilemparnya. Sampai zaman Israel. Harus diceritakan lagi zaman Musa. Jauh banget sampai ke zaman Musa, Adam ditendang. Brak. Weh, siapa kamu? Saya Adam. Jatuh ke dalam dunia itu dalam dosa, maksudnya jauh dari Allah. Pisah dengan Iya, Allah. terus Adamnya ini ditendang ini nyampe ke zaman Musa, kan gitu? Enggak, maksud saya tadi kan Adam dilempar dari taman tersebut itu ke bumi, kan? Di bumi ada Musa. Manusia dengan Allah. Ya, terus ini poinnya mau apa sih? Mau ngomong apa sih poinnya sih? Langsung aja lah. Jadi gini Bang Kores, bentar Bang ya. Kalau saya lihat cerita itu, justru yang benar itu iblis, ular. Yang Tuhannya itu penipu. Lihat. Kejadian 2 ayat 16 kata Tuhan, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka dan engkau akan mengetahui baik dan buruk seperti Tuhan. Dan ini dibenarkan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, mengetahui yang baik dan yang jahat. Benar tahu yang dikatakan iblis tadi? Kamu tidak akan mati, melainkan akan seperti Allah, mengetahui yang jahat dan mengetahui yang baik dan yang jahat. Dibenarkan oleh Tuhan, tidak disangkal ini. Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang jahat. Kok malah benar yang dikatakan iblis? Sementara yang dikatakan Tuhan, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Tapi Adam nggak mati. Karena apa? Ya udah karena ditumbalkan hewan tadi. Berarti janji Tuhan bohong. Kok bohong enggak dong? Loh, kan nggak mati. Padahal janjinya ancamannya kamu akan mati pada saat hari memakannya. Yang mati hewan tersebut. Loh, kok yang mati hewan? Emang salahnya hewan apa? Kayak mana? Maksudnya gimana? Sih? Gimana ini otaknya? Ngobrolnya sama Adam yang mati hewan gitu. Ngobrolnya sama hewan, baru yang mati hewan. Lihat gitu. Bang, ya. Kasih Tuhan tadi. Bang, itulah kasih Tuhan tadi. Sebentar Bang, ya. Rencana Tuhan itu akan terjadi kalau Adam makan buah. Kalau Adam tidak makan buah, maka rancangan Tuhan tidak akan terjadi. Rancangan Tuhan yang mana itu? Marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, supaya manusia seperti Tuhan, itu harus apa? Manusia makan buah itu, sehingga manusia itu seperti Tuhan.
Sebagaimana yang Tuhan sendiri katakan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita. Seperti kita. Nah, Tuhan dari awal merancang manusia untuk seperti Tuhan. Begitu tuh manusia terjadi, begitu manusia itu sesuai dengan kehendaknya, Tuhan kebakaran jenggot, takut disaingi. Ini gimana ini Tuhan ini? Kok tidak konsisten dari awal? Ayo kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah manusia sesuai dengan apa yang dia kehendaki, Tuhan kebakaran jenggot. Ketakutan dia, takut disaingi. Dengan kehendak Tuhan karena udah makan buah itu. Di situ ada perpisahannya. Bukan, justru ketika makan buah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kan asumsi Pak Sugi. Bukan. Maka nih Kejadian 3 ayat 22 nih. Nih, kita baca ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Padahal di awal, di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menghendaki manusia itu diciptakan seperti Tuhan. Setelah manusia betul-betul seperti Tuhan, Tuhannya kebakaran jenggot, kebingungan dia. Gimana ini Tuhan ini? Nah, coba Anda telah deh. Saya bilang Tuhan menjadikan manusia sesuai dengan kehendak Dia. Bukan, nggak ada sesuai kehendak Dia. Mana ayatnya seperti itu? Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Tuhan menciptakan manusia supaya mengikuti kehendak Dia. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Jangan asumsi. Pakai ayat. Entah Kejadian berapa yang ya, pakai ayat. Di mana Tuhan menciptakan sesuai ke apa tadi? Menuruti kehendak Dia. Di mana itu ayatnya? Kejadian 3, demikian ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit belum ada manusia. Jangan berakhir pohon dan dulu sebagai pohon. Ada cuma kata kejadian. Tuhan yang menciptakan manusia, tapi Tuhan yang harus mati konyol terkutuk untuk mengampuni. Yang bener aja Bang, belajar bagus-bagus lah baca Bible tuh. Kok di cerita ini kok malah iblis yang lebih benar daripada Tuhan ya? Iblis mengatakan kamu tidak akan mati, melainkan matamu terbuka. Ya, kamu akan mengetahui yang jahat dan yang baik. Seperti Tuhan. Loh. Kok malah iblis yang benar ya? Tuhannya salah semua. Kamu akan mati pada saat hari memakannya. Zong. Apa kata iblis? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang dikatakan iblis ini di mana salahnya coba? Coba tunjukkan kepada saya, ya siapa di sini yang penipu nih? Ini konteksnya di kisah ini siapa yang penipu, Tuhan atau iblis? Kalau iblis salah, kalau iblis yang nipu, coba tunjukkan di mana tipuan iblis di sini. Kalau Anda minta kepada saya, di mana tipuan Tuhan? Tuhan berkata kamu akan mati pada saat hari memakannya. Adam nggak mati, berarti Tuhan nipu. Kata iblis kamu tidak akan mati, ternyata benar. Kok malah iblis yang benar daripada Tuhan? Oke Bang Kores, ini terakhir saya berkomentar. Dilanjut, terima kasih. Saya standby. Mantap Satsuki, bingung dia melayang-layang di atas permukaan air. Ya, kalau sama gue gini aja deh, supaya kita berkembang ya ngobrolnya. Berikan asumsi terbaik lu gitu loh. Jadi gua dikte ya supaya cepet. Tuhan ini ingin manusia hidup sesuai kehendak Dia. Nah, hidup sesuai kehendak Dia itu ngapain?
Bre, Kiseki. Ngapain? Hidup sesuai kehendak dia itu ngapain? Kalau sama gua yang di bawah asumsi ya, kita full asumsi ini. Mengasuhi manusia atas bumi. Kejadian 1 ayat 28. Menguasai manusia atas bumi. Oke. Itu sudah berhasil. Enggak. Kehendak Tuhan supaya manusia menguasai bumi itu berhasil nggak? Sudah sukses belum? Itu terpatahkan karena ular menggoda Adam makan buah tadi. Jadi manusia melenceng dari apa yang diinginkan Tuhan. Apa hubungannya buah sama menguasai dunia? Apa itu? Karena yang bisa bersama Tuhan adalah orang yang kudus, mengikuti perintahnya. Oke, jadi rencana awalnya Tuhan sama manusia akan hidup-hidup menguasai bersama-sama di bumi, gitu maksudnya? Manusia yang mengolah bumi, Tuhan memberkati. Nah, Tuhan memberkatinya di sorga atau di bumi? Tuhannya Kristen. Dong. Nah, terus ngapain? Apa hubungannya jadinya buah sama bumi ini? Untuk manusia yang kudus, tanpa bercacat celah. Apa hubungannya buah manusia kudus tanpa bercacat celah dengan menguasai bumi? Apa hubungannya? Kan sudah dibilang tadi untuk menguasai dan untuk keinginan Tuhan, seperti keinginan Tuhan gitu loh, tanpa ada berbuat dosa di situ. Nah, mulai bingung ya, sama dokternya sendiri mulai bingung ya. Apa yang membuat manusia berdosa? Karena pengetahuan. Iya, oke. Apa hubungannya pengetahuan berdosa dengan menguasai bumi? Apa hubungannya? Coba dicari benang merahnya, Dok. Kita ini udah asumsi loh, masa masih terbata-bata? Ya karena tadi kejadian 1:28 sesuai kehendak dia menguasai bumi, bukan untuk tahu. Iya. Dengan memakan pohon itu, bukan Tuhan yang menginginkan manusia memakan pohon itu. Itu kan sudah melanggar di situ. Melanggar apa? Jadinya kalau dimakan buahnya, buminya jadi dikuasai iblis gitu, atau gimana? Bumi udah dikuasai oleh manusia yang tidak tidak kayak mana gue bilang ya? Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Lah kan manusianya belum di bumi, kenapa udah dihukum? Katanya ingin manusia menguasai bumi, belum nyampe bumi udah dihukum. Maunya apa? Karena dia makan buah pengetahuan tadi. Lah hubungannya apa makan buah pengetahuan sama menguasai bumi gitu loh? Kalau perkara cuma menguasai bumi, tadi kan saya katakan orang yang kudus. Tuhan ingin menciptakan manusia itu kudus tanpa ada dosa. Oh, jadi kehendak Tuhan itu bukan menguasai bumi dong. Tuhan itu berkehendak manusia itu kudus, kan gitu? Iya. Nah, karena kalau itu baru benar gitu. Jadi Tuhan itu tidak berkehendak manusia menguasai bumi, tapi Tuhan itu berkehendaknya manusia itu kudus. Lalu kemudian tidak kudus karena memakan buah najis, kan gitu? Bener Bang Warren. Nah, benar, mantap gitu. Nah, lalu kemudian si manusia ini setelah tidak kudus, Yesus buat apa? Untuk menyelamatkan manusia tersebut dari kedosa tadi. Tunggu. Oke, mantap. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa tadi. Mantap. Nah, pertanyaannya sekarang, ini manusia berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Kenapa Yesus menyelamatkannya itu telat kayak polisi India gitu? Silakan. Yesus telat menyelamatkan yang enggak telat. Adam masih hidup di abad pertama di kota apa dia tinggal? Di zaman Abraham, di zaman Musa udah kita tahu maksudnya Tuhan mengalahkan manusia tapi tetap melanggar perintah dia. Gua bingung ini di Kristen ini yang makan buah pohon pengetahuan itu Abraham, Musa atau Adam ini sebenarnya? Oke, saya balikan lagi. Coba. Anak singa lahir, apakah dia tidak menjadi pemburu? Anak singa lahir, apakah dia tidak menjadi pemburu? Apakah tidak jadi pemakan karbivora, pemakan daging? Apakah tidak ada buasnya? Ada buasnya, ada. Ya udah, berarti mewarisi kan? Mewarisi.
Nah, lalu ini gimana cara nyelamatin Adam ya ketika Yesusnya nebus dosa di zaman Yohanes? Kayak mana itu? Gue jadi bingung. Ini orang yang berdosa ini hidup di pertama kali. Yesus nebus dosanya setelah ribuan tahun ini Adam menjadi fosil. Kayak mana nebus tulang-tulang manusia ini? Nah, pertama harus tahu dulu konsep surga Kristen kayak mana, kan gitu dulu kan. Coba konsepnya tuh gimana coba? Siapa tahu menyelamatkan. Ada di Yohanes 14:2 ayat 3 sama Matius 25 ayat 3. Yohanes 14:2. Surga adalah rumah Bapa surgawi, tempat indah yang disediakan bagi orang-orang kudus yang diselamatkan. Ya kan? Nah, Adam kan ini keburu mati nih, nggak diselamatkan jadinya, keburu mati soalnya. Tahu dulu nih surga itu gimana kan tadi? Ya, surga itu tempat kudus, ya bersih lah. Wahyu ya. 21 ayat 4. Wahyu 21. Di sana tidak ada kesusahan, penderitaan dan kematian. Adalah tempat yang bertitik kan? Adalah tempat yang indah, yang penuh dengan kemuliaan dan sukacita. Wahyu 21 ayat 4 sama Mazmur 73 ayat 24. Oke, mantap, keren banget surganya. Ya. Terus? Nah, jadi Yesus datang itu untuk misi pertamanya untuk Bani Israel. Bukan buat Adam. Bukan buat Adam. Keturunan Bani Israel kan Adam. Gimana sih? Loh, yang makan buah ini Bani Israel atau Adam ini? Lo ngapain nebus Bani Israelnya? Adamnya yang makan buah. Inilah kenapa gue bilang polisi India. Anak singa lahir ke bumi. Buas atau tidak? Buas. Ya udah, serupa dengan manusia. Bapaknya terus gimana ini bapaknya singa? Tetap buas kan? Nah, terus bapaknya mati nih. Terus diapain bapaknya yang mati ini? Nah, itulah kedatangan Yesus tadi. Buat apa bapaknya udah mati? Kan dia turun ke alam roh. Kata dia kan? Turun ke alam roh, ngapain? Ngapain pula katanya lagi? Ya nggak tahu gua. Untuk membuka jalan. Penginjilan di alam roh. Untuk membuka jalan. Membuka jalan apa nih? Ya, bukan jalan. Untuk membuka jalan manusia bertemu dengan Allah lagi. Oh, jadi orang yang mati ini Yesus masuk ke alam roh, dibuka jalannya sehingga manusia bertemu dengan Allah lagi gitu. Untuk bisa bersatu dengan Allah. Di alam roh itu, dia buka itu jalannya. Oh, mantap. Amalek, Firaun, Nimrod nyambung semua sama Allah ya. Balik lagi gimana? Kan sudah jelas dikatakan ada juga neraka di hari penghakiman itu diciptakan. Neraka buat apa lagi? Lah iya, Yesus buka gini konsepnya kan. Oh, ya, Yesus turun ke dunia. Mana Adam? Udah ribuan tahun meninggal Bapak Yesus. Oh alah, ya udah. Di mana dia? Di alam roh. Oke, saya ke alam roh. Alam roh. Adam, saya buka jalannya untuk kamu. Siap. Firaun kan ada di alam roh atau di mana? Di alam mana Firaun? Kan ada di alam roh Firaun. Firaun, Amalek, kan gitu pada di alam roh bareng-bareng Adam. Nah, dibuka jalannya sama Yesus. Masuklah ini orang-orang berdosa di zaman jebot ini bareng Adam gitu. Adam ikut dong ke sorga, ayo ini jalannya mumpung gede ya gitu kan. Jadi di sorganya Kristen ada Firaun. Nah itu gini lagi. Apalagi? Yohanes 3 ayat 5. Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3:5, oke. Orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Orang yang menyucikan bersih pakaiannya. Di Wahyu 2 ayat 14. Wah, anjing loncat ke Wahyu, dia jauh banget. Kan tadi saya bilang siapa yang boleh masuk. Tadi katanya Yohanes 3, udahlah nggak apa-apa. Jadi ini mau di Yohanes 3 atau Wahyu 22 ini? Itu siapa yang berhak masuk ke surga? Wahyu 22, siapa yang berhak masuk ke surga? Ayat 14. Dari Yohanes 3 ayat 5 juga. Aduh, yang mana dong satu-satu ini bingung. Lu jauh banget, Bre. Orang lain baca ayat-ayat lu berapa kertas dilewat. Wahyu 2 ayat 5. Dulu. Yohanes 3. Oke, kita Yohanes 3 dulu ya. Yohanes 3.
Lu udah keringet dingin di sana ya? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Adam bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Kenapa? Dia kan berdosa, nggak pernah tobat. Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22, oke, kita ke Wahyu 22. Wahyu 22. 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Mantap. Jadi yang lu ingin narasikan di sini, Adam itu percaya Yesus kan gitu? Enggak, tunggu dulu. Halo? Wahyu Jadi 22 ayat 14 tadi udah buka. Udah dibaca udah. Kan? Nah, Udah. Matius 25 ayat 21. Goblok, gue dipingpong-pingpong ini. Dari Injil ke Wahyu ke Injil lagi sekarang. Matius berapa? 25 ayat 21. 25:21, oke. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kayaknya Adam gagal deh kalau pakai Matius 25 ini. Terus? Baru di Matius 25 ayat 34 sampai 40. Tiga berapa? 34 sampai 40. 34 sampai 40. Waduh, panjang pegerang gua lepas nanti. Di situ yang 25 34 sampai 40 itu orang yang mengasihi Tuhan dan sesama saudaranya dengan sepenuh hati. Iya. Itulah yang masuk ke surga. Oh, mantap gitu. Nah, artinya Adam masuk ke surga. Syarat itu. Jadi gimana ini? Adam masuk ke surga pakai kebaikannya dengan keluarga atau pakai jalan yang dibuka Yesus? Yang mana ini? Dengan syarat-syarat itu orang masuk ke surga. Dia kalau pakai ini syaratnya, ngapain Yesus masuk ke alam roh? Ngapain Yesus disalib? Itu untuk siapa? Untuk orang yang di zaman sama Adam. Kan itu. Untuk di zaman sekarang itu apa? Orang yang percaya sebagai Yesus juru selamat. Lu ketaskan, bre, lu sadar gak sih? Ketika lu bilang Yesus hanya untuk orang yang zaman sekarang, artinya Adam dan juga perbuatan Adam yang ada juga di dalamnya Kejadian 3:15 nggak ada hubungannya sama Yesus. Lah iya, orang yang penting berbuat baik sama apa ini, sama keluarga dan mengasihi mereka masuk surga. Begitu lu bilang. Buat ngapain Yesus disalib? Capek. Gini, saya mau tanya lagi. Dosa Adam setelah dia dilempar ke bumi apalagi? Dosanya Adam banyak. Pokoknya dosanya Adam banyak lah kalau pakai perjanjian lama. Apa? Menginceskan anak-anaknya gitu. Anak-anaknya dibikin inces kalau di perjanjian lama. Itu dosa kan? Menciptakan Adam di situ. Disuruh apa? Beranak cucu lah. Iya, tapi kan anak cucunya dikawininnya adik kakak gitu, kandung. Nah, kan memang belum ada di situ. Belum ada siapa. Jadi dosanya apa dong? Kalau buat gue itu dosa besar itu. Ya nggak ada. Setelah dilempar ke bumi kan. Kalau untuk Adam kan tadi udah saya katakan bahwa hewan yang dibunuh tadi itulah penebusannya, ya kan? Tapi dia dilempar dari taman itu, dari taman Eden itu. Oke, jadi Adam turun ke bumi ini berdosa atau tidak? Paham? Adam dilempar ke bumi dalam posisi berdosa atau tidak? Itulah hukumannya tadi. Nah, itu hukumannya membuat dia berdosa atau tidak? Untuk berdosa atau tidaknya ya tergantung kehidupan dia lagi di bumi. Kalau hubungannya tergantung kehidupan dia lagi, artinya tidak ada dosa waris dari gara-gara makan buah. Berdosa banget. Adam udah dibilang pengetahuan baik dan buruk kan udah tahu itulah dosanya. Nah, kalau gitu Adam ke bumi kan berdosa, ya kan? Nah, berdosa nih Adam nih. Karena makan buah pengetahuan tadi gitu. Nah, dia berdosa. Ketika dia berdosa, dia kan sampai mati dia berdosa kan?
Iya. Ah, mantap. Nah, ketika dia mati berdosa, terus dilihat nih, kita lihat